Lembang bersama BPOM juga akan rutin melakukan sidak di Pasar Beduk nantinya. Belasan tahun ini yang akan kita lebih intensifkan nantinya ya, pengawasan tingkat produksi dan pengawasan di pasar tradisional. Selain itu kita juga beberapa produk pangan yang mungkin kadaluarsa kan bisa jadi campur seperti ini, yang kita mendorong juga para pelaku usaha menjadi agar mendorong pelaku usaha menjadi jujur dan lebih teliti lagi, karena kita takutnya dikhawatirkan dicampur gitu kan. Nah ini harus dicek dulu, dan konsumen juga kita dorong jadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Cek, baca label dulu, cek kemasan, artinya pastikan kemasan dan produksi. Abidin Riwanto, PAL TV. Video pemirsa, di berita itu tadi kita juga jingok Ibu Fitrianti Agustinda yang sudah langsung terjun ke Pasar Beduk itu, langsung mengkontrol dan mengevaluasi terkait pelaksanaan Pasar Beduk ini Dewe. Karena ini pasti dijamin rame nih kan. Sore-sore biasanya ini banyak uang jualan takjil, biasanya pagi-pagi uang nyari lauk sahur. Nah, ini perlu protokol kesehatannya bagi para pedagang. Kita juga menghimbau ini tidak hanya pembeli tapi juga pedagangnya. Semoga selalu nerap ke yang namanya protokol kesehatan ya, dan juga tetap menjaga jarak. Kalau tahun lalu itu aku ini pernah jengok berita di salah satu kota ya Cak Edi, di Indonesia ini, dia pakai sistem ngadep belakang itu Cak Edi kalau di pasar. Ngadep belakang. Iya, jadi dia diselang-seling, jadi tidak ada saling bersebelahan. Ada jarak di antara sikap pedagang dengan pedagang lain. Nah, mungkin ini tipsnya pacak langsung diterapkan mungkin di Palembang. Jadi kita pacak juga neken angka penyebaran COVID dan juga pacak menjaga social distancing itu tadi. Jadi harapan kita ini kan kalau pacak perekonomian tetap jalan, kesehatan kalau pacak aman, jangan lagi tersebar lagi virus corona ini. Karena memang untuk Sumatera Selatan ini Dewe sudah lah masuk zona-zona yang aman lah ya. Jadi kalaupun penularan itu tidak terlalu yang tinggi tahun-tahun kemarin. Gitu. Betul. Dan pastinya pemirsa, ini harapan kita sama-sama menjelang bulan puasa ini tidak hanya kesehatan yang dijaga, juga lalu lintas yang aman-aman baik, yang pastinya ini kesejahteraan masyarakat juga didahulukan ya. Baik, Caknyo Aquina. Waktu kita sudah tidak ngizinkan lagi untuk nak berlama-lama karena nak merapat ke jam 4. Yang pasti kita ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah berpeluk sama kita di sore hari ini di line telepon kita, dan yang belum sempat bergabung pacak kaget di minggu depan di waktu dan hari yang sama ya. Betul. Dan terus saksi ke PAL online ya, di setiap hari Senin merapat dari jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata, terima kasih pemirsa. Aku C. Aquina dan juga Mang Edi mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum, hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian, setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Ingin tampil penuh percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon Pal TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter Pal TV 2021. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat.
hidayah, serta ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah bila kita tidak menjalankan ibadah puasa. Madu hijau merupakan solusi tepat untuk menjawab setiap keluhan penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka. Sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Cukup dikonsumsi 2 sendok sesudah sahur dan 2 sendok sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Sibuk, Mas? Iya, Ma. Aku buru-buru, Ma. Iya, tapi makanlah dulu, Mas, walaupun cuma sedikit. Aku ditunggu oleh klien. Jam 9 aku harus sampai di sana. Iya, tapi kamu makan dulu, Aku jalan dulu, Ma. Mas. Apa ini? Sakit sekali. Halo. Ya, selamat siang. Betul, Bu, saya dengan istrinya. Suami saya pingsan. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Kesibukan telah membuat manusia lupa pada kesehatan, mengejar harta dan juga jabatan, hingga mereka melupakan karunia terbesar yang telah diberikan Tuhan, yaitu berupa kesehatan. Kesibukan membuat pola makan tidak teratur. Mengkonsumsi makanan hanyalah sekedar perspektif untuk mengganjal perut. Kalaupun makanan adalah tujuan, maka orientasinya adalah cita rasa, sedangkan kesehatan menjadi nomor 2. Iya, jadi waktu itu saya sakit asam lambung, Mbak. Saya sering merasakan pusing, dada sakit, kerongkongan sakit, perih, bahkan sampai keluar darah sedikit. Dan itu saya abaikan, karena juga saya sibuk kerja, semua tidak saya rasakan, Mbak. Jadi mungkin dulu karena pola diet yang salah, saya jadi kena mah. Terus kondisi saya tuh semakin parah ketika saya terkena asam lambung. Saya mulai mengalami cemas, dada sakit, berdebar, dan bahkan sampai takut akan kematian. Pada akhirnya saya dirawat dan saya dinyatakan kena peradangan dan luka pada lambung. Pada beberapa kondisi, ketika dada terasa sakit, beberapa orang langsung mengira terkena gejala serangan jantung. Tapi ada salah satu penyakit bernama GERD yang memiliki gejala sakit yang sama di area dada. Saya menemukan dan mendapatkan madu hijau. Saya membaca kemasannya, melihat manfaatnya dan komposisinya, ternyata madu hijau ini tuh sudah terdaftar BPOM. Akhirnya tuh saya jadi merasa yakin gitu, Mbak, untuk mengkonsumsi si madu hijau ini. Saya sudah mengkonsumsinya selama lebih dari 1 bulan, Mbak. Penyakit saya juga tidak muncul-muncul lagi sampai sekarang. Saya sudah tidak merasakan sakit dada, tidak pusing-pusing lagi, lambung saya pun juga tidak sakit lagi. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu ya, Mbak. Iya, Mbak, alhamdulillah banget. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau.
Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Melinda. Sekarang saya sudah berada di depan sebuah kantor, di mana di kantor ini sedang mengelola produk herbal, yaitu yang bernama madu hijau. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa madu hijau ini adalah suatu terobosan dan pertama kali di Indonesia. Terutama bagi mereka yang ingin mencoba kembali pengobatan herbal atau alam, ini sangat cocok sekali dan juga merupakan angin segar. Terutama bagi mereka yang mengalami penyakit lambung atau GERD. Madu hijau ini merupakan penemuan mutakhir dan inovatif untuk mengatasi segala keluhan penyakit lambung secara tuntas. Madu hijau ini madu herbal alami yang mampu menjadi solusi bagi para penyakit lambung. Anda semua pasti penasaran, bagaimana sih kehebatan dari madu hijau ini? Langsung saja kita ketemu dengan Ibu Puspa Paramita selaku produk spesialis madu hijau. Langsung saja yuk. Jadi apa yang saya bisa bantu nih, Mbak? Seperti agenda pertama, kedatangan saya ke sini ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang madu hijau. Baiklah, saya akan jelaskan. Madu hijau itu adalah madu racik yang mampu mengatasi penyakit asam lambung atau GERD secara tuntas dan tanpa efek samping. Asam lambung yang tidak segera tertangani akan menimbulkan penyakit lainnya atau komplikasi. Apa saja Bu komplikasinya? Nah, berkaitan dengan komplikasi, sebaiknya kita bisa minta penjelasan langsung ke Dokter Sri. Walaupun tidak mengancam jiwa, namun penyakit ini bisa mengurangi kualitas hidup seseorang. Seperti itu, Mbak. Dan jika memang terus ini menerus terjadi, maka asam lambung yang naik bisa mengakibatkan pengikisan pada lapisan kerongkongan, tenggorokan, yang bisa menimbulkan peradangan, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi. Apa saja Dok komplikasinya? Nyeri dada adalah komplikasi GERD yang sering muncul dan banyak ditakuti orang-orang karena dianggap sebagai gejala penyakit jantung. Komplikasi GERD selanjutnya yang bisa menyerang adalah peradangan pada pita suara yang dikenal juga dengan sebutan reflux laryngitis. Cairan asam lambung mengandung asam dan enzim yang aman di perut, namun bisa merusak lapisan di kerongkongan dan tenggorokan. Orang yang mengalami komplikasi ini biasanya akan merasakan benjolan di tenggorokan, suara serak, nyeri dan panas tenggorokan disertai batuk. Selain nyeri dada, komplikasi GERD yang sering terjadi itu adalah peradangan pada kerongkongan yang disebut dengan esophagitis. Selanjutnya adalah erosi gigi. Asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa juga naik ke area mulut. Itulah sebabnya orang yang punya GERD akan mengalami rasa pahit dan asam di mulutnya. Bila kondisi ini terus terjadi, lingkungan di mulut akan lebih asam.
Akibatnya, komplikasi GERD seperti erosi gigi bisa terjadi. Ini karena asam lambung mengikis enamel, yakni lapisan luar gigi. Itulah yang akan membuat menjadi sariawan. Penyakit reflux gastroesophageal, gastroesophageal reflux disease, merupakan penyakit gastrointestinal yang paling umum terjadi. Sekitar 9 juta kunjungan polirawat jalan atau outpatient department per tahun terkait dengan GERD. Sekitar 5 dari 1.000 orang per tahun terkena GERD di Amerika Serikat dan Inggris. Sementara itu di Indonesia, epidemiologi GERD di Indonesia tidak tercatat dengan jelas. Data dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan angka kejadian esofagitis meningkat dari 5,7% menjadi 25,18% dari tahun 1997 hingga 2002 dengan rata-rata kasus per tahun 13,13% atau 4,11%. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, dan ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya Sofia Islamia dari Produk Spesialis Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat madu hijau untuk mengatasi keluhan penyakit lambung, yaitu GERD. GERD adalah komplikasi dari penyakit MAH atau naiknya asam lambung ke tenggorokan. Adalah suatu keadaan ketika cairan lambung berbalik naik ke kerongkongan. Cairan tersebut dapat memicu peradangan dan mengiritasi lapisan dalam kerongkongan. Dan juga bisa menimbulkan luka sariawan di daerah lidah, bibir, dan rongga mulut. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang di atas tadi, segeralah atasi dengan madu hijau dan jangan dibiarkan semakin parah. Madu hijau merupakan madu herbal alami yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai zat anti peradangan dan infeksi pada lambung. Cukup dikonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Demikianlah penjelasan saya tentang manfaat madu hijau untuk kesehatan lambung Anda. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Kenapa harus ada madu hijau? Kalau sebenarnya di luar sana itu sudah banyak sekali obat untuk mengobati asam lambung atau GERD. Karena madu hijau merupakan zat herbal alami yang aman dikonsumsi dan bermanfaat untuk mengatasi asam lambung dan pencernaan, Mbak. Dan selanjutnya, kalau tentang masalah madu hijau, Dr. Puspa yang menjelaskan karena beliau ahlinya. Bisa aja dokter. Tapi dokter beneran recommended ya dengan adanya madu hijau ini? Sangat recommended. Kalau tidak, saya tidak mungkin jadi medical konsultan di sini, Mbak. Silakan. Makasih ya Bu. Saya makan ya. Iya, mari. Salah satu bahan racikan produk madu hijau yang sangat berkhasiat adalah akar bajaka. Yang belakangan ini, publik sempat dikejutkan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dari 2 siswi SMA Negeri 2 Kota Palangkaraya yang berhasil meraih gold medals pada ajang World Invention Creativity atau WICO di Seoul, Korea Selatan pada 25 hingga 27 Juli 2019 lalu. Dan bukan hanya itu, produk madu hijau juga memiliki kandungan daun herbal yang bernama jajar pakuan. Belakangan juga di daerah Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan daun jajar pakuan yang dapat mengobati penyakit dalam seperti MAH, radang usus, dan lain-lain. Dalam kisah-kisah Kasundaan, konon tumbuhan ini pada masa awalnya berada di Kayangan.
Tumbuhan ini disebut Ki Pahare karena pahare-hare atau tidak sinkron alias berbeda jauh antara sirung atau tunas dengan daun. Kandungan produk madu hijau berikutnya yang tidak kalah khasiatnya untuk mengatasi masalah lambung dan pencernaan adalah madu trigona. Dengan adanya penemuan madu trigona, salah satu madu terbaik dunia. Madu trigona juga mempunyai kandungan mineral hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan madu dari lebah Apis mellifera. Sehingga madu trigona mampu memperbaiki sistem pencernaan dan lambung yang bermasalah yang saat ini telah diformulasikan pada produk madu hijau. Dan bukan hanya dari ketiga bahan herbal yang telah disebutkan di atas saja. Produk madu hijau juga memiliki campuran herbal lain yang tentunya sudah teruji khasiatnya, seperti daun kelor, daun saga, daun sirih, dan spirulina. Dan dari zat hijau dedaunan itulah yang membuat warna madu menjadi hijau, sehingga produk tersebut dinamakan madu hijau. Melalui riset serta uji laboratorium selama 1 tahun bersama para mahasiswa di bawah pengawasan ahli gizi dan farmasi, ramuan ini terus dikembangkan dan diolah menjadi produk obat herbal alam yang aman, berkualitas, dan memiliki banyak manfaat untuk pengobatan. Berdasarkan riset, setiap tetes madu hijau mengandung terpenoid, steroid, tanin, alkaloid, fenolik, saponin yang merupakan kandungan alami dari akar bajaka sebagai zat anti kanker dan peradangan, serta ditambah lagi dengan racikan madu trigona yang berfungsi untuk membersihkan racun di dalam lambung, usus, darah, dan lever sebagai terobosan baru. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, serta ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah bila kita tidak menjalankan ibadah puasa. Madu hijau merupakan solusi tepat untuk menjawab setiap keluhan penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka. Sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Cukup dikonsumsi 2 sendok sesudah sahur dan 2 sendok sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Apa sebenarnya madu hijau itu, Bu? Kok madu hijau? Memang ada ya, Bu, madu warnanya hijau? Maaf loh, Bu, soalnya saya penasaran banget ini. Loh, nggak apa-apa. Justru ini yang saya harus jelaskan agar masyarakat paham kenapa ada madu yang berwarna hijau. Silahkan. Ya, permisi ya, Bu. Ya. Memang sebenarnya tidak ada madu yang berwarna hijau. Madu hijau di sini adalah madu racik, yaitu madu yang telah dicampuri dengan ramuan dari daun-daun berkhasiat. Yang tentu saja zat hijau atau klorofil telah mempengaruhi warna asli madu yang semulanya berwarna kecoklatan atau kekuningan menjadi hijau. Jadi bahan baku dari madu hijau itu sebenarnya tetap dari madu ya, Bu? Iya, tetap madu asli. Madu yang kami gunakan adalah madu trigona. Madu ini juga bisa disebut dengan madu kelanceng. Madu ini merupakan madu khusus yang dihasilkan dari lebah tak bersengat, atau juga disebut dengan bahasa ilmiahnya Apis mellifera. Lebah kelanceng termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, klasik Insecta, ordo Hymenoptera, family Apidae, genus Trigona, dan spesies Trigona sp. Nah, untuk selanjutnya
Racikan daun dalam madu hijau ini adalah daun-daun yang berkhasiat tinggi seperti daun kelor, daun saga, daun paku jajar, daun sirih, dan spirulina. Lalu bajaka kelalawit mengandung fenol dan antibakterial dengan ekstraknya mengandung katekin untuk mencegah penyakit jantung, obesitas, dan membantu pembentukan kolagen. Kandungan lain dalam akar bajakah tersebut adalah saponin, alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, tanin, dan fenolik. Diketahui jumlah antioksidan dalam akar bajakah ini juga cukup tinggi. Terus bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan akar bajakah itu sendiri? Kita mendapatkannya dari Palangkaraya, langsung dari hutan di Kalimantan Tengah. Ada ahli pengobatan di sana yang membantu kami untuk mendapatkan akar bajakah tersebut. Rencana minggu depan kami mau ke sana, sekaligus pulangnya mengunjungi tempat tanaman paku jajar di Sukabumi, serta peternakan madu trigona di Bogor. Tentu, Mbak. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Jadi ibu yang sedang ngobatin itu namanya Ibu Maharati? Iya betul, beliau adalah seorang tabib di dusun ini dan juga spiritualis. Nah beliau yang juga membantu kami dalam mencarikan bahan-bahan obat di dekat dusun ini. Pemirsa, kami sekarang sudah berada di depan rumah salah satu warga yang sedang sakit. Di dalam sudah ada Ibu Maharati yang sedang ngobatin. Ibu Maharati ini adalah seorang tabib dan juga seorang herbalis. Hampir semua warganya yang disembuhkan menggunakan akar bajaka. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa akar bajaka adalah salah satu bahan unggulan racikan madu hijau. Dan fungsinya adalah untuk mengeringkan luka pada dinding lambung dan juga membunuh bakteri jahat. Setelah pengobatan selesai, kita akan menanyakan lebih detail lagi tentang akar bajaka dengan Ibu Maharati. Bagaimana perutnya, Dek? Enakan? Mau cepat sembuh ya, Bu? Selamat siang, Bu Maharati. Siang, ada Ibu Puspa. Tadi ke rumah dulu? Katanya Ibu ada di sini, makanya saya suruh ke sini. Oh, kapan sampai? Tadi malam. Oh iya, Bu, kenalkan ini Mbak Melinda. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sengaja Mbak Melinda ikut dengan saya ke sini untuk mengetahui lebih banyak tentang akar bajaka. Oh boleh.
Mari silakan ke rumah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, dan ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya Sofia Islamia dari Produk Spesialis Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat madu hijau untuk mengatasi keluhan penyakit lambung, yaitu GERD. GERD adalah komplikasi dari penyakit MAH atau naiknya asam lambung ke tenggorokan. Adalah suatu keadaan ketika cairan lambung berbalik naik ke kerongkongan. Cairan tersebut dapat memicu peradangan dan mengiritasi lapisan dalam kerongkongan. Dan juga bisa menimbulkan luka sariawan di daerah lidah, bibir, dan rongga mulut. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang di atas tadi, segeralah atasi dengan madu hijau dan jangan dibiarkan semakin parah. Madu hijau merupakan madu herbal alami yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai zat anti peradangan dan infeksi pada lambung. Cukup dikonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Demikianlah penjelasan saya tentang manfaat madu hijau untuk kesehatan lambung Anda. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Tidak semua orang tahu akar bajakah mana yang bisa mengobati kanker dan akar bajakah mana yang bisa mengobati penyakit lain seperti asam lambung yang diderita orang tadi. Jadi orang tadi itu sakit asam lambung? Tampaknya iya. Sudah lama dan tidak mau diobati. Lalu tadi pagi dia pingsan. Ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kami sangat menjaga hutan. Mereka semua sadar bahwa di dalam sana banyak terdapat energi yang membuat kami selalu sehat dalam kesejahteraan. Dahulu kami tidak pernah tahu penyakit apa yang kami derita, namun hutan itulah yang menyembuhkan, tanpa kami harus tahu penyakitnya. Jauh sebelum orang mengenal akar bajakah untuk mengobati kanker, bahkan ketika bumi Borneo belum dikenal orang, nenek moyang kami sudah menemukan batang pohon tunggal merambat, dan merambatnya bisa lebih tinggi dari 5 meter sampai puncak pohon lain. Semua akar bajakah bisa untuk jadi obat, tapi yang bisa menyembuhkan kanker hanya ada 1. Hanya beberapa penduduk di sini yang tahu, serta ilmuwan dari luar sana. Mereka menggunakan ilmu, tapi kami menggunakan rasa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dari dulu kami mengolah ramuan obat akar bajakah dengan cara yang sama. Dengan cara mencacah dahulu, kemudian menjemurnya sampai kering. Setelah kering, kemudian direbus. Kurang lebih 30 menit. Jadilah ramuan mujarab itu.
Bu Maharati. Loh, Iya Bu Maharati, kami mau mengucapkan terima kasih. jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah pada Tuhan. Dan kau, belajarlah ilmu pengobatan. Siapa lagi yang akan mewarisi kearifan nenek moyang kita? Kalau semua orang tidak ada yang mau belajar pengobatan, berjanjilah. Saya berjanji Bu Maharati. Ini benar-benar nyata ya Bu. Ternyata khasiat dari madu hijau ini luar biasa. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, kami sekarang sudah berada di Sukabumi. Di sini kami ditemani oleh Wak Ayat. Dan Wak Ayat ini adalah salah satu warga yang mengetahui seluk-beluk tentang paku jajar. Dan beliau juga sering mengobati warganya dengan menggunakan ramuan herbal dengan menggunakan tanaman. Halo Wak. Iya, halo Neng. Nah, ini nih Mbak yang namanya tanaman jajar pakuan atau paku jajar yang digunakan untuk produk madu hijau. Wak, boleh dijelasin nggak tentang tanaman paku jajar ini? Oh, boleh Neng. Tanaman paku jajar iya. Menurut kisah-kisah kesundaan, awalnya dari kahyangan. Dan tanaman ini juga tidak boleh diganggu. Wak Ayat sendiri kan menggunakan pohon ini untuk dijadikan obat. Kok tidak terjadi apa-apa? Saya kan memang menggunakan tanaman itu buat menolong orang, buat mengobati orang sakit, gitu. Setelah ini, kita berkunjung ke rumah Pak Wawan. Siapa itu, Wak? Pak Wawan itu pernah divonis sakit tukak lambung. Bapak bertahan, Pak. Sebentar lagi Pak Maman dan Pak Hasim kesini bawa mobil, Pak. Bapak. Ci, naon sih? Bapak Anfal, Wak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak, udah enak Pak? Alhamdulillah. Pak Ayat, masuk Pak. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Wawan? Silakan duduk. Ya, silakan. Terima kasih ya Wak, sudah nolong bapak saya. Oh iya Neng, sama-sama. Oh ya Neng, ini saya bawa ramuan lagi untuk obat Bapak. Jangan lupa diminum. Nanti kalau sudah sebulan, kita cek kondisi Bapak ke rumah sakit, ya. Tapi karena beliau itu minum ramuan paku jajar itu, beliau sekarang sudah sehat Neng.
Itu Ayat sendiri yang racik ramuannya. Ayo kita ke rumah Wawan. Ya boleh. Ayo. Mana kabarnya Pak Wawan? Sudah mah? Alhamdulillah, syukurlah. Jadi sudah hampir 3 bulan ini Pak Wawan kembali minum kopi? Iya Mbak, habis gimana ya? Dari dahulu senang minum kopi. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biasa aja. Sekarang tanaman paku jajar menjadi salah satu unsur dalam produk madu hijau. Pasti madu hijau ini dahsyat khasiatnya. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, dan ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya Sofia Islamia dari Produk Spesialis Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat madu hijau untuk mengatasi keluhan penyakit lambung, yaitu GERD. GERD adalah komplikasi dari penyakit MAH atau naiknya asam lambung ke tenggorokan. Adalah suatu keadaan ketika cairan lambung berbalik naik ke kerongkongan. Cairan tersebut dapat memicu peradangan dan mengiritasi lapisan dalam kerongkongan. Dan juga bisa menimbulkan luka sariawan di daerah lidah, bibir, dan rongga mulut. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang di atas tadi, segeralah atasi dengan madu hijau dan jangan dibiarkan semakin parah. Madu hijau merupakan madu herbal alami yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai zat anti peradangan dan infeksi pada lambung. Cukup dikonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Demikianlah penjelasan saya tentang manfaat madu hijau untuk kesehatan lambung Anda. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Pemirsa, setelah kita dari Palangkaraya untuk melihat latar belakang akar bajaka dan juga ke Sukabumi untuk melihat tanaman paku jajar yang ajaib itu, sekarang kita waktunya untuk mengunjungi peternakan lebah trigona di Bogor. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa lebah trigona merupakan bahan utama dari madu hijau itu sendiri. Dan peternakan ini dikelola oleh para mahasiswa dan juga dosen sebagai peneliti dan memproduksi madu hijau itu sendiri. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang madu trigona, langsung saja kita ketemui Kang Ruslan sebagai perwakilan dari pengelola peternakan ini. Langsung aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Melinda. Ruslan. Kang, kenalin, ini Mbak Melinda yang saya cerita sebelumnya. Beliau ingin interview tentang madu trigona. Oh ya. Saya boleh tanya-tanya sedikit ya Kang ya? Silakan Mbak. Kenapa akhir-akhir ini ternak lebah trigona itu lebih menjadi tren? Nah, yang pertama mungkin karena mudah. Yang kedua karena manfaatnya. Dibanding jenis madu lainnya? Madu trigona lebih unggul, Mbak. Kalau untuk lebih mudah menternakannya itu gimana? Nah, mudah itu bukan berarti gampang, Mbak. Mudah itu karena lebah trigona ini tidak menyengat dan tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak.
Namun, proses dan pemeliharaannya harus benar. Kalau salah, maka lebah trigona ini akan kabur dan tidak akan menghasilkan madu yang baik. Apalagi madu trigona ini adalah madu pilihan yang dijadikan untuk bahan utama madu hijau dan yang sudah jelas-jelas mampu mengatasi berbagai macam penyakit, terutama asam lambung. Cara panennya masih sama dengan madu yang lainnya? Kurang lebih sama, namun karena di sini digunakan untuk bahan utama madu hijau, maka cara panennya harus steril. Madu dan propolis dikikis menggunakan pisau secara hati-hati, tanpa harus mengganggu telur lebah dan ratu lebah madu trigona. Nah, untuk memenuhi kebutuhan produksi madu hijau, maka kami di sini terus melakukan perluasan peternakan dan juga kami membuka peternakan lebah trigona yang baru. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, sudah hampir 1 minggu saya mengikuti kegiatan Ibu Puspa dari Palangkaraya sampai Sukabumi dan Bogor. Nah, sekarang saya sudah berada di kantor Madu Hijau untuk melakukan wawancara lanjutan dengan Ibu Puspa tentang madu hijau. Setelah saya ikuti dan pelajari, ternyata madu hijau ini sangat-sangat efektif dan berkualitas tinggi dan luar biasa. Nah pemirsa, ikuti terus wawancara saya dengan Ibu Puspa selaku produk spesialis madu hijau. Masih ada satu pertanyaan lagi yang lupa saya sampaikan. Bagaimana cara kerja madu hijau ini untuk mengobati penyakit lambung dan sejenisnya? Cara kerja madu hijau ini akan menetralisir asam lambung yang berlebih agar kembali normal dan tidak naik lagi. Zat hijau daun dan akar bajaka dalam madu hijau ini akan menutrisi jaringan sel yang rusak pada dinding lambung sehingga luka di dalam dinding lambung mengering dan menutup. Oh iya Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan data-data para pengguna madu hijau untuk saya wawancarai Bu. Boleh saja sih Mbak, tapi kami harus meminta izin dulu kepada mereka karena ini menyangkut data pribadi dan itu yang kami harus jaga. Bu Puspa bisa bantu? Tapi belum tentu ada nih Mbak, mungkin lewat telepon itu lebih gampang. Oh boleh Bu, lewat telepon juga nggak apa-apa, kan nanti bisa video call. Sebentar ya Mbak. Baik. Ini ada beberapa yang saya kenal baik dan sudah menjadi teman baik. Namanya Pak Rahmat, usianya 40 tahun. Beliau adalah seorang manajer di salah satu perusahaan swasta yang karena kesibukan kerjanya, beliau terkena penyakit GERD dan hampir tidak tertolong.
Halo Mbak Puspa. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Baik Mbak Puspa. Sehat kan? Sehat dok, alhamdulillah. Berkat madu hijau gitu loh. Syukurlah. Oh iya Pak, ini ada teman saya yang mau menanyakan tentang sakit GERD Pak Rahmat yang teratasi dengan madu hijau. Boleh nggak? Boleh. Halo Pak, saya Melinda. Ya Mbak Melinda. Bapak, saya boleh tahu cerita tentang Bapak sakit sampai akhirnya menemukan madu hijau ini? Gak apa-apa, jadi gini. Awalnya saya sangat semangat sekali dalam bekerja. Ambisi banget saya dalam bekerja. Sampai-sampai makan pun bagi saya nggak penting. Sayangnya keasikan itu terhenti 5 bulan yang lalu. Setelah saya merasakan penyakit GERD pada lambung saya. Awalnya hanya asam lambung. Yang saya kira hanya mah biasa. Tapi lama-lama saya merasakan nyeri di dada. Perih. Napas saya terasa sesak dan sering pingsan. Saya baru tahu ternyata itu terkena GERD. Saya sedih sekali. Berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung aku sembuh. Sampai kemudian hari, istri saya memberikan saya madu hijau. Semula saya meragukannya. Produk apa itu? Produk yang digunakan istri saya itu adalah madu hijau. Kok madu ada yang hijau? Kamu coba dulu, baru kamu boleh komen. Tapi setelah istri saya menjelaskan, akhirnya saya baru mau mengkonsumsi. Dan setelah hampir 2 bulan saya konsumsi madu hijau ini, berangsur-angsur GERD saya hilang. Sampai saat ini. Dan sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Dan mulai saat ini, saya akan merubah pola makan saya. Dan setiap saya mau berangkat kerja, saya harus sarapan. Berkat madu hijau, saya sehat kembali, lambung saya pulih dan tidak pernah sakit lagi. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, serta ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah bila kita tidak menjalankan ibadah puasa. Madu hijau merupakan solusi tepat untuk menjawab setiap keluhan penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka. Sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Cukup dikonsumsi 2 sendok sesudah sahur dan 2 sendok sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Ini surat jalannya ya Bu. Untuk barangnya sedang disiapkan packagingnya. Oke, terima kasih ya Mbak. Halo Mbak Lucy, apa kabar? Bu Puspa, alhamdulillah baik. Banyak pesanan nih? Iya Mbak, benar. Mbak Melinda, kenalin ini Mbak Lucy, salah satu distributor madu hijau. Kalau Mbak Lucy tidak keberatan atau tidak terburu-buru, Mbak Melinda mau menanyakan soal waktu Mbak Lucy sakit dulu. Oh, boleh. Saya kan karyawan nih di perusahaan swasta. Sebagai orang sibuk, cailah sibuk. Pokoknya, saking sibuknya saya sampai lupa makan dan terkadang saya suka telat makan juga. Ketika sudah ada kesempatan makan, saya jadi udah nggak nafsu makan. Usia saya sekarang 50 tahun. Saya dulu seorang pengusaha yang cukup sukses. Tapi kemudian saya menyadari bahwa kerja keras saya itu adalah kerja keras tanpa perhitungan. Saya melupakan kesehatan saya sendiri semata-mata demi uang. Sampai akhirnya saya terkena MAH. Tapi saya tetap pada kebiasaan saya yang suka terlambat makan atau bahkan jarang makan. Dan ketika saya periksa, saya sudah terkena tukak lambung. Semenjak itu saya jadi sering sakit dan jadi sering absen kerja.
saya memutuskan untuk berobat dengan serius dan merubah pola makan saya. Dan kemudian saya diperkenalkan dengan madu hijau. Semula saya underestimate, tapi setelah 1 bulan, saya merasakan perubahan. Lalu saya teruskan lagi mengkonsumsi madu hijau ini. Ini sudah masuk bulan ketiga saya minum madu hijau. Saya yang awalnya sering merasa sesak napas, perut sakit, dan kepala sempoyongan, alhamdulillah sekarang sudah merasa tidak lagi. Wah, luar biasa ya Ibu Lucy ini. Ya betul Mbak Melinda, Bu Lucy di sini adalah distributor kami. Kalau misalnya mau jadi reseller itu caranya gimana ya Bu? Apakah setiap orang bisa menjadi reseller madu hijau ini? Siapapun bisa menjadi reseller di sini. Tinggal telepon aja ke kantor sini dan mendaftarkan diri sebagai reseller. Betul Mbak Melinda, caranya mudah sekali. Dan sekarang saya menjadi reseller madu hijau. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan umat. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, dan ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya Sofia Islamia dari Produk Spesialis Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat madu hijau untuk mengatasi keluhan penyakit lambung, yaitu GERD. GERD adalah komplikasi dari penyakit MAH atau naiknya asam lambung ke tenggorokan. Adalah suatu keadaan ketika cairan lambung berbalik naik ke kerongkongan. Cairan tersebut dapat memicu peradangan dan mengiritasi lapisan dalam kerongkongan. Dan juga bisa menimbulkan luka sariawan di daerah lidah, bibir, dan rongga mulut. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang di atas tadi, segeralah atasi dengan madu hijau dan jangan dibiarkan semakin parah. Madu hijau merupakan madu herbal alami yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai zat anti peradangan dan infeksi pada lambung. Cukup dikonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Demikianlah penjelasan saya tentang manfaat madu hijau untuk kesehatan lambung Anda. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Oh ya Bu, penyakit apa saja yang bisa disembuhkan madu hijau ini? Yang terutama asam lambung itu sendiri. Kemudian luka pada dinding lambung, dada berdebar, sesak nafas, tangan lemas, susah BAB, sariawan tak kunjung sembuh, vitalitas dan stamina yang terus menurun, dan masih banyak yang lainnya. Adapun tambahannya, daun saga, chlorella, sirih, kelor, dan yang lain-lainnya. Madu hijau ini bukan hanya sekedar campuran dari bahan-bahan tersebut, tapi melainkan sudah diolah baik dengan para ahli. Hati-hati Pak, madu hijau ini ada banyak pemalsuan di pasaran. Oh, ada yang memasukkan juga? Iya. Barang yang bagus dan sudah terbukti khasiatnya dalam menyembuhkan asam lambung secara tuntas, madu hijau ini sudah barang tentu ada aja yang meniru.
Mereka memanfaatkan keunggulan madu hijau ini untuk meraih suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Nah, benar tuh Bu, saya setuju. Permasalahannya bagaimana cara kita membedakan antara madu asli dan yang palsu? Produk madu hijau asli secara merek telah terdaftar di HAKI dengan nama madu hijau nomor DID 2019065550. Nah, kemasannya seperti ini, Mbak. Jadi jika ada produk yang berbeda itu berarti palsu, dan jika ada produk yang mirip agar segera melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Sudah ada izin POM-nya ya, Bu? Sudah. Madu hijau yang asli telah memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor POM TR 203691541 dan bisa juga dicek secara online. Dan untuk madu hijau asli memiliki formula seperti ini dengan warna khas hijau seperti ini dan madunya kental tidak encer. Halo pemirsa, akhirnya selesai sudah tugas investigasi saya untuk menguak segala rahasia di balik kemujarapan madu hijau ini. Saya benar-benar recommended untuk madu hijau ini dalam mengatasi berbagai penyakit, terutama asam lambung atau GERD dan juga komplikasi-komplikasi lainnya. Dan untuk pemesanan madu hijau, caranya gampang sekali. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini dan jangan lupa dapatkan promonya. Kalau begitu saya pamit undur diri, salam satu kata. Salam lambung sehat untuk kita semua. Bye-bye. Kami memproduksi madu hijau ini karena banyak sekali orang terkena lambung kronis, baik di kalangan remaja, dewasa, dan orang tua. Dan alhamdulillah, setelah produk ini diluncurkan dan dikonsumsi, banyak yang sudah bisa merasakan khasiatnya dan terbebas dari sakit lambung yang dideritanya. Ini membuat kami bahagia karena kami bisa memberikan solusi terbaik bagi semua masyarakat. Tidak sia-sia kami melakukan uji klinis dan riset selama kurang lebih 1 tahun bersama tim anak bangsa. Segera dapatkan madu hijau dan jangan biarkan penyakit asam lambung Anda bertambah parah. Maka jagalah kesehatan lambung Anda sebagai aset kelangsungan hidup Anda. Tentunya dengan menjaga pola makan yang teratur dan pola hidup yang sehat. Salam lambung sehat untuk kita semua. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Viral Amartia kembali menjumpai Anda di Liputan Metropolis. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang yang akan disajikan selama 60 menit ke depan tentunya hanya untuk Anda. Pemirsa, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, pemirsa. Gubernur Sumsel Herman Deru beserta jajaran Forkopimda melakukan peninjauan secara langsung ke pasar menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kenaikan harga di beberapa komoditas terjadi, terutama harga daging yang melonjak signifikan. Namun meski demikian, pasokan komoditas di pasar masih mencukupi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta jajaran Forkopimda melakukan peninjauan secara langsung ke pasar menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Adapun pasar yang ditinjau pada Senin pagi, yakni Pasar KM5 dan Pasar Lemabang. Satu hari menjelang Ramadan, Gubernur Sumsel sengaja memantau sejumlah komoditas di Palembang yang mengalami kenaikan signifikan, utamanya pada daging ayam dan daging sapi. Namun kenaikan ini dianggap wajar karena permintaan yang memang meningkat. Adapun kenaikan harga daging ayam dan daging sapi pada hari ini, yakni di posisi harga ayam Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga daging sapi sekitar Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Deru memaklumi kenaikan harga itu. Menurutnya, jelang Ramadan harga memang akan mengalami kenaikan, tetapi kenaikan memang masih di batas toleransi. Sebab, kenaikan harga masih pada kisaran 5 hingga 7%. Walaupun harga meningkat, Deru senang karena yang terpenting pasokan komoditas di pasar masih cukup. Namun jika harga sudah terlampau tinggi, Deru menginstruksikan agar segera digelar operasi pasar. Alhamdulillah, stok bahan-bahan pokok itu terjaga. Itu yang penting itu dulu. Seperti beras, jagung, sayur mayur ini stoknya terjaga. Dan yang paling menggembirakan kita, harganya terkendali. Artinya tidak ada lonjakan yang signifikan. Bahkan untuk sayur mayur, cabai, itu tergantung jenis. Ada sebagian yang malah justru turun. Beras stabil untuk yang premium 11.000 kelas tertinggi, yang kelas menengah itu di harga 10.000, nggak jauh dari HPP. Daging, nah daging itu ini sudah klasik ya, setiap mau puasa, mau lebaran ada kenaikan, tapi kenaikannya kenaikan wajar. Berbeda dengan harga daging ayam dan daging sapi yang mengalami kenaikan, harga cabai merah, cabai rawit dan bawang merah, serta bawang putih malah menurun. Adapun untuk bawang merah turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara cabai rawit turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Deru juga berharap agar semua pihak memberikan kejelasan harga kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying yang malah akan mendongkrak harga di pasar. Okta Alfarisi, PAL TV. Pemirsa, masih dalam menyambut bulan suci Ramadan, tentunya datangnya bulan suci Ramadan ini disambut warga dengan cara yang unik, seperti yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Haji Fakih Usman, lorong bawah Tanjung 1 Ulu Laut, di mana warga yang tergabung dalam Jemaah Majelis Taklim An-Nur menyambut datangnya bulan Ramadan dengan menggelar pawai obor, dan pawai ini diiringi dengan lantunan zikir. Gerimis yang turun tidak menyurutkan semangat para peserta pawai obor yang tergabung dalam Jemaah Majelis Taklim An-Nur di kawasan Jalan Haji Fakih Usman, lorong bawah Tanjung 1 Ulu Laut, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Tak hanya diikuti oleh ratusan orang dewasa, pawai obor ini juga diikuti oleh para remaja hingga anak-anak. Pimpinan Majelis Taklim An-Nur, Ustadz Nurdin Mansur mengungkapkan, kegiatan pawai obor ini rutin dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini salah
salah satu kegiatan Majelis Ta'lim An-Nur setiap akan datang bulan Ramadan, tepatnya malam akhir bulan Sya'ban, kita selalu mengadakan acara kegiatan seperti ini, yaitu pawai obor. Artinya kita memberitahukan kepada warga masyarakat Kota Palembang, khususnya yang tinggal di Kecamatan Gebang Hulu 1 ini, besok malam itu kita sudah masuki malam tanggal 1 Ramadan. Ini kegiatannya apa ini Ustaz? Selama pawai obor ini Ustaz? Jadi selama kita melakukan pawai obor, kita berzikir, berdoa, memohon kepada Allah SWT keselamatan, kesehatan untuk seluruh kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa Ramadan secara khusus, dan umumnya semoga negeri kita Indonesia, Kota Palembang ini menjadi aman, tentrem, adem, ayem, makmur dan Meskipun dirundung gerimis, anak-anak tetap terlihat senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sesuai tradisi yang dianut warga, peserta pawai obor berjalan mengelilingi kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1 sepanjang 5 km dengan diiringi lantunan zikir. Ratusan warga pawai obor ini secara tidak langsung juga mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat bersemangat dan bergembira dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Okta Alfarisi, PAL TV. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama PMI Kota Palembang dan Pramuka membagikan masker dan sembako kepada warga dan pengendara di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Fitri berharap di bulan Ramadan, warga bisa tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Status Kota Palembang yang masih berada dalam zona orang penyebaran COVID-19 membuat pemerintah Kota Palembang gencar mengajak warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk para pengendara. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama sejumlah pengurus PMI Kota Palembang dan Pramuka membagikan masker kepada pengendara di Simpang 5 DPRD. Selain membagikan masker, Fitri juga membagikan sembako kepada pengendara ojek online, petugas penyapu jalan, dan warga yang membutuhkan. Pembagian sembako ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga yang menyambut bulan suci Ramadan. Fitri menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi di bulan Ramadan. Pelaksanaan ibadah seperti tarawih berjamaah di masjid harus tetap mengedepankan penggunaan masker dan menjaga jarak. Berada di tengah masyarakat, kebetulan posisi ada di Simpang 5, Jalan BP POM ya, Jalan POM ya, mohon maaf, Jalan POM. Sengaja membagikan masker dan juga beberapa sembako. Ini kami semua lakukan dalam rangka memang Kota Palembang masih di posisi zona orange. Jadi kita melaksanakan kegiatan aktivitas ini untuk mengingatkan warga jangan sampai lupa memakai masker karena hal itu cukup penting pada saat keluar aktivitas, pokoknya 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang kedua, besok kan kita akan menjalani ibadah. Pembagian masker akan terus dilakukan pemerintah Kota Palembang bersama mitra baik instansi maupun swasta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kota Palembang. Aprianto. Pemirsa, setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang.
kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai penting masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan ya? Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya? Pendek bacanya. Let's Let's go. Ah, makan Yai. Puji kau orang kaya mati, cuma TV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besarnya di rumah kau tinggal pendek betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Iya. Gratis. Tak pandai Yai? Lemak ada nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tentunya menuju bulan suci Ramadan, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat
untuk penetapan awal Ramadan 1442 Hijriah pada Senin malam. Kementerian Agama menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1442 Hijriah di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Khusus di Kota Palembang, lokasi pemantauan hilal dilakukan di Rafah Tower, lantai 8 UIN Raden Fatah, Palembang, Jalan Prof. Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, KM 3,5 Palembang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Firza Rizky di lapangan. Silakan laporannya untuk rekan Firza, bagaimana situasi saat ini? Baik, selamat sore dari pemirsa secara amartia dan pemirsa Pang TV. Sekali tadi saya berada di Lantai 8, di mana tadi sedang berlangsung proses pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa tadi sedang berlangsung sidang isbat di Jakarta, dan untuk setiap provinsi diminta untuk melakukan pemantauan hilal dan melaporkan seperti apa pantauan hilal di masing-masing tempat. Dan untuk mengetahui bagaimana prosesi jalannya pantauan hilal, hadir di samping saya merupakan ketua tim ahli hisab ruqyah atau wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Ustaz Teguh Sobri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz bisa dijelaskan seperti apa proses pantauan hilal yang berlangsung saat ini? Iya, jadi kita ini melakukan perintah dari Menteri Agama, setiap provinsi, ya Badan Hisab dan setiap provinsi itu melakukan ru'yatul hilal pada tanggal 29 setiap bulan menjelang Ramadan, berarti dan jadi menjelang Syawal nanti kami lakukan. Nah ini alhamdulillah hari ini kita cukup banyak yang minat untuk melihat ru'yat hilal. Hasil ru'yat hilal ini nanti akan dilaporkan ke Menteri Agama, dalam hal ini DHR pusat. Nah itu untuk dijadikan bahan dalam rangka sidang isbat pada maghrib. Baik, Ustaz, ini kalau melihat posisi saat ini pukul 17:22. Ya, apakah sudah bisa dilaporkan seperti apa pantauan hilal sendiri? Oh iya, sebetulnya untuk meru'yat hilal itu harus pada saat matahari terbenam. Karena matahari terbenam hari ini itu pukul 18:05. Nah, saat matahari terbenam itulah hilal di mana, tingginya di mana, arahnya di mana. Nah, kelihatan atau tidak, nah itu yang dilaporkan. Jadi kita nampaknya untuk saat ini memang cuaca yang kurang. Baik, artinya kalau cuaca tidak mendukung, apakah yang dilakukan pemantauan hilal? Kita tetap harus melakukan ru'yatul hilal sampai pada jam yang ditentukan. Kita tetap harus melakukan. Namun terlihat ya, itu wajib juga. Itu perintah agama dan perintah dari Menteri Agama. Perintah pemerintah dan perintah dari agama. Baik, Ustaz, artinya misalnya di Kota Palembang sendiri, ya, kapan 1 Ramadan 1442 Hijriah? Oh iya, nanti hasil ini kan dibawa ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama langsung melakukan isbat, ya, sidang isbat tadi, sidang penetapan, sidang isbat dilakukan. Nah nanti dari mana-mana yang sudah masuk, ya, apakah dipercaya atau tidak? Karena nanti setiap orang yang melihat itu harus disumpah. Nah, makanya kita di sini ada orang dari hakim pengadilan tinggi agama Palembang sudah hadir. Kalau ada yang melihat nanti dia yang disumpah. Baik, artinya nanti baru bisa diputuskan pada pukul 18:05. Iya. Baik, terakhir Ustaz, Ibu Sabri bisa masuk juga ke pemirsa terkait apabila ditetapkan pemirsa. Oh iya, jadi yang pertama ingin kami sampaikan, ini ketinggian hilal menurut hasil perhitungan, walaupun tidak kelihatan, itu sudah memenuhi kriteria untuk penetapan bahwa kemungkinan besar, bahwa tetap menunggu hasil perhitungan pemerintah, kemungkinan besar
malam ini kita sudah terawihan dan kita sudah mulai puasa. Karena sudah di atas 3 derajat, ya 3 derajat lebih, nah itu sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan yang pemerintah menetapkan simpang rupiah. Iya. Kalau Muhammadiyah sudah duluan dia kan. Pasti. Jadi artinya untuk tahun ini alhamdulillah memulai puasa tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah, serempak akan berbarengan. Baik. Terima kasih Ustaz Teguh Sabri atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa, dan juga Ferrol ini sudah wawancara kami berdasarkan wawancara sama Teguh Sabri. Memang sudah sedikit terlihat hilal dan ada kemungkinan akan ditetapkan bahwa 1 Ramadan ini. Namun nanti kepastiannya menurut besar. Demikian laporan dari saya Rizky Kamera Al-Farizi di langsung dari Tower Badan Kota Palembang. Kita kembali ke Ferel Amakti. Silakan Ferel. Baik, terima kasih untuk rekan Firza Rizky sudah melaporkan dari tempat lokasi pemantauan hilal. Tetap semangat bertugas juga untuk rekan-rekan lainnya. Baik, pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang sudah melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari pembersihan hingga persiapan lainnya. Namun di tengah Ramadan, masjid kali ini, masjid yang dikenal dengan nama Masjid Agung ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini pihak masjid tidak menyiapkan buka bersama karena menghindari penularan COVID-19. Menyambut bulan suci Ramadan, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang melakukan pembersihan di seluruh kawasan masjid. Hal ini dilakukan agar umat muslim yang hendak beribadah pada bulan Ramadan di masjid dapat merasa lebih nyaman dan aman karena kebersihan di masjid sudah dijamin. Namun di Ramadan kali ini, beda seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, karena masjid yang dikenal dengan nama Masjid Agung ini tidak menyediakan buka bersama karena menghindari kerumunan saat buka bersama agar terhindar dari wabah virus corona. Menurut Ahmad Sarnubi, Ketua Umum Pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin, di bulan Ramadan untuk kali ini Masjid SMB Jayawikramo sudah melakukan berbagai macam persiapan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim yang beribadah di masjid ini, mulai dari kebersihan hingga hal-hal lainnya. Untuk kegiatan di Masjid SMB ini masih sama. Sebelum umat muslim berbuka puasa, ada tausiah atau ceramah agama. Selain itu untuk sholat tarawihnya dipercepat, tetap dengan 20 rakaat, namun tidak harus 1 juz dibaca saat sholat tarawih, namun dihatamkan 1 juz bersama sholat wajib. Kita sudah mempersiapkan, sudah menunggu bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya, sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, artinya kita menunggu di dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah-ibadah ya, yang lebih khusyuk ya, lebih mengarah kepada bimbingan kepada jemaah, kepada umat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengevaluasi ya apa yang kita lakukan selama ini. Banyak yang barangkali belum sempurna, sehingga kita sempurnakan supaya Allah memberikan barokah dan rahmatnya kepada kita. Nah, khusus untuk bulan Ramadan ya kita seperti biasa ya mengadakan menjelang berbuka puasa itu ada tausiah ya kan, untuk menunggu waktu berbeduk ya, itu diadakan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo ini atau Masjid Agung Palembang ini. Kemudian kita tidak berbuka bersama. Ini adalah pengecualian karena COVID. Karena COVID ya kita mencegah terjadi kerumunan ya. Kita mencegah terjadi penularan karena barangkali karena pegang-memegang ya, sehingga kita tidak mengadakan buka bersama. Irawan, PAL TV. Pemirsa, setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini.
Anten-Anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum, hadir setiap hari setelah program Anten-Anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Pemirsa, saat ini Anda masih menyaksikan liputan Metropolis. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dan Brimopolda Sumsel menggerebek kampung yang dianggap menjadi sarang kampung narkoba. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan puluhan terduga pengguna narkoba bersama barang bukti 1,5 kg yang langsung digelandang ke Polrestabes Palembang. Angkat tangan kamu, angkat tangan. Angkat tanganmu. Buka, tolong bantu. Di. Siap. Angkat tangan kamu. Kosong. Mana banyak? Itu di bawah. Angkat lu bantu. Mana angkat mana? Tim gabungan kepolisian menangkap 65 orang yang terdiri dari 59 pria dan 6 wanita dalam penggerebekan di kawasan Tangga Buntung, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang yang dikenal sebagai kampung narkoba. Percuma be, buka. Buka. Lari. Hati ya. Masih ada rekamannya, Gak ada di rumah kamu rekam. Masih ada rekaman. Terus ini siapa kamu? Penggerebekan dilakukan 150 personel gabungan Polda, Brimob, Polairut, dan Polres pada Minggu pagi dengan menyasar berbagai lorong di kawasan tersebut. Para personel sempat dihujani letusan petasan saat menggerebek. Beberapa pemuda juga berupaya melarikan diri dengan menceburkan diri ke Sungai Musi hingga akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Palembang. Semua akses jalan kita tutup. Jadi kita masuk itu udah kita styling habis semua. Jadi banyak yang memakai kurir atau bandar sih Bang yang ditangkap tadi dari 3 kampung. Ini gitu. nanti mau kita tes urin ya, mau kita tes urin kalau memang dia sebagai pemakai ya mungkin kita karena nggak ada barang bukti kita akan rehab ke BNN. Ya. Kalau yang ada barang buktinya kita harus pidanakan karena bandar-bandar inilah yang harus kita putus. Ya, inilah yang akan merusak generasi muda khususnya yang ada di Palembang. Tim gabungan juga menyita berbagai barang bukti lainnya seperti alat hisap bong, walkie-talkie, kamera pengawas, timbangan digital, 2 unit mobil, petasan, cuka parah, puluhan unit ponsel, dan senjata tajam. 59 orang laki-laki dan 6 perempuan, jadi 65 orang yang kita amankan hari ini. Nanti kita akan dalami lagi. Ini ada beberapa barang bukti yang luar biasa. Ada mercon, ada sajam, kemudian ada juga TV, ada handphone, kemudian juga ada ini yang paling berbahaya ini, ada cuka parah. Juga barang buktinya ada 1,5 kg sabu. Heru Wahyudi. Pemirsa, berhasilnya Polri, dalam hal ini Polrestabes Palembang, dalam melakukan penggerebekan kampung narkoba di wilayah Tangga Buntung, mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Sumsel. Bahkan, anggota DPRD Sumsel meminta pihak kepolisian serius dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Polrestabes Palembang, khususnya jajaran Sat Narkoba yang di-backup oleh anggota Brimopolda Sumsel melakukan penggerebekan kampung narkoba di daerah Tangga Buntung. Dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan kurang lebih 65 orang, serta barang bukti sabu seberat 1,5 kg dan beberapa alat hisap sabu itu sendiri. Atas keberhasilan tersebut,
Para anggota DPRD Sumsel, khususnya dari Dapil Palembang, memberikan apresiasi penuh terhadap keberhasilan polisi tersebut. Diharapkan, para aparat penegak hukum lebih serius lagi dalam hal pemberantasan narkoba, baik itu di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Pihak kepolisian terkait dengan penggerbekan narkoba ini. Dan kita kedepannya meminta aparat kepolisian jangan cuma sekali dalam melakukan penggerbekan seperti ini. Kenapa? Karena banyak laporan dari masyarakat yang sudah gerah dengan penyebaran narkoba di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang dan dapil kami Seberang Ulu. Ini masih terdengar kabar dari masyarakat kampung-kampung narkoba yang lainnya. Jadi tidak cukup di kampung narkoba di Tangguh Buntung, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya polisi harus mengerahkan aparatnya seperti kemarin 150 polisi yang bergerak. Nah, kita juga berharapkan aparat kepolisian tidak hanya sekali dua kali, tapi rutin menggelar razia. Benar-benar harus kita berantas, kita atasi. Seperti kalau muslim itu seperti makan babi. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kita cukup mengapresiasi mungkin kinerja. Oh iya, saya sangat mendukung. Narkoba ini kita buat suatu kalimat sahwa, suatu kalimat kesepakatan. La taqrabu, jangan kau dekati narkoba. Jadi dekati jangan, apalagi menggunakan. La taqrabu narkoba. Terhadap aparat penegak hukum bahwa saya mendengar tentang narkoba di sana itu memang sudah lama, dan ternyata penegak hukum terutama kepolisian ya bisa menangkap itu dengan baik sehingga meminimalisir lagi peredaran narkoba di Palembang ini. Firman Hidayat, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang mengapresiasi pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel yang berhasil mengamankan pengguna narkoba. Pemkot mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang akan merusak generasi penerus. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan jajaran kepolisian Polrestabes Kota Palembang dan Polda Sumsel, seperti yang dilakukan pada Minggu pagi. Tim gabungan Polrestabes dan Polda Sumsel melakukan penggerebekan kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung dan berhasil mengamankan 65 orang yang diduga merupakan pengedar dan pengguna narkoba bersama barang bukti. Upaya ini diapresiasi pemerintah Kota Palembang yang juga terus memerangi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan ASN. Pemkot bersama dengan BNN terus melakukan tes urin terhadap para pegawai untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Palembang Harno Joyo menegaskan, ASN yang nantinya terbukti hasil tes urinnya positif akan dikenakan sanksi tegas hingga pemecatan. Wali Kota saat ini masih menunggu hasil tes urin dari BNN. Aturan yang berlaku harus kita beri sanksi ya. Berupa pemecatan atau apa, Pak? Sanksinya kan banyak, tidak langsung pemecatan. Ada beberapa tahapan nanti ya. Pak, dari hasil yang kemarin sudah ada hasil belum, Pak? Kan masih, sekarang ini masih tahap, apa namanya? Tes urin ya, Pak? Tes ya, apa namanya? Masih tahap Terindikasi tes. Nanti kan mungkin kalau sudah, ini kan masih terus. Kemarin ke PDM alhamdulillah kami dapat laporan seperti tempat lain juga. Jadi nanti serentak mungkin hasilnya? Serentak ya. Belum ada dapat laporan, Pak? Belum Pak. Aprianto, PAL TV. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya.
senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Jack powered by blido.id. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Setelah sebelumnya 2 minggu lalu jalani vaksinasi COVID-19 dosis 1, kini para anggota DPRD Sumsel dan ASN menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sama seperti pada vaksinasi dosis 1, dalam vaksinasi dosis 2 ini, para anggota DPRD Sumsel mengatakan tidak mengeluhkan apapun. Vaksinasi COVID-19 dosis 2 diberikan kepada para anggota DPRD Sumsel dan juga ASN di lantai 3 gedung DPRD Sumsel. Sama seperti vaksinasi sebelumnya, dalam vaksinasi kali ini, para anggota DPRD Sumsel serta ASN cukup antusias mengikutinya. Tahapan dalam vaksinasi dosis 2 ini terhadap para anggota DPRD Sumsel dan ASN ini pun sama dengan yang sebelumnya, di mana mereka harus terlebih dahulu menjalani beberapa kali pemeriksaan sebelum akhirnya disuntikan vaksin COVID-19 oleh petugas dari Dinas Kesehatan Sumsel. Syaipul Padli, anggota DPRD Sumsel dari Komisi 5 mengaku, setelah menjalani vaksinasi, merasakan diri menjadi lebih fit, sehingga diharapkan dengan vaksinasi dosis 2 ini bisa menambah imunitas tubuh, serta mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan. Vaksin pertama ini masih agak pusing, dan alhamdulillah sekarang vaksin kedua tambah fit begitu ya. Artinya kita berharap vaksin kedua yang diberikan ini dapat menambah semakin memperkuat imunitas dalam tubuh begitu. Vaksin ini sekali lagi semoga ini bisa menambah mengurangi ya tingkat penyebaran COVID-19 terutama di wilayah Sumatera Selatan. Apalagi keterangan senada juga disampaikan oleh Syaipul Bahri, anggota DPRD Sumsel dari Komisi 4, di mana setelah vaksinasi COVID dosis 2, kondisi tubuhnya lebih sehat dan tidak merasakan dampak apapun. Alhamdulillah, suntik tahap kedua ini sama guys, suntik tahap 1. Tidak ketip persoalan. Malahan kondisi kita lebih sehat lagi. Alhamdulillah. Tidak ketip rasa cak mana. Tidak ketip dampak pengaruh negatif ya. Negatif.
Para lebih ini Pak, Lebih enjoy ya. Dengan selesai dilakukannya vaksinasi COVID-19, Ketua DPRD Sumsel Anita Nuringhati menghimbau kepada para anggota dan ASN untuk tidak lalai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bebas untuk bersosialisasi. Setelah divaksin pun tetap harus jaga prokes. Setelah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis 2 ini, para anggota DPRD Sumsel akan kembali menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat guna mendengarkan aspirasi para warga di Sumatera Selatan. Firman Hidayat, PAL TV. Pemirsa, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 dari fraksi Demokrat melakukan reses tahap pertama tahun 2021 dengan meninjau titik rawan banjir di Jalan Lubuk Kawah, Kecamatan Sukarami, perbatasan Palembang, Kabupaten Banyuasin. Mulyadi mengatakan, DPRD Kota Palembang akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat kolam retensi. Pada Minggu pagi, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 dari fraksi Demokrat Mulyadi melakukan reses tahap pertama tahun 2021 dengan meninjau titik rawan banjir di Jalan Lubuk Kawah, Kecamatan Sukarami, perbatasan Palembang, Kabupaten Banyuasin. Di lokasi tersebut, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 fraksi Demokrat Mulyadi melihat langsung penyebab banjir, mulai dari saluran air kecil hingga saluran air yang penuh dengan rumput liar. Selain itu, Lubuk Kawah ini tempat penampungan saluran terakhir dari wilayah Pakjo hingga kawasan Ilir Barat 1, sehingga saat curah hujan intensitas menjadi tinggi menyebabkan wilayah kebun bunga banjir. Untuk mengatasi banjir ini, diperlukan kolam retensi seluas 32 hektar di Lubuk Kawah ini. Nantinya, DPRD Kota Palembang akan menganggarkan pembebasan lahan seluas 4 hektar untuk membuat kolam retensi. Untuk pembebasan lahan sebanyak 4 hektar yang titiknya ada di Lubuk Kawah ini. Karena aliran ini, titik banjir ini berasal dari kota. Dari Pakjo, dari Ilir Barat 1, nyebrang ke Indomie, bahkan menyeberang ke depan pos Damri itu. Nah, kami kebun bunga, masyarakat kebun bunga ini imbasnya karena ada istilah nama Lubuk Kawah. Nama daerah ini Lubuk Kawah, artinya lubuk yang paling dalam, titiknya adalah krusial banjir. Nah, harapan kami tidak seharusnya selesai dengan 4 hektar ini untuk mengatasi yang jumlahnya lebih kurang 32 hektar. Selain itu, karena Lubuk Kawan ini wilayah perbatasan Palembang dengan Kabupaten Banyuasin, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 fraksi PKS berharap pemerintah Provinsi Sumsel bersama Kementerian PUPR untuk membantu pemerintah Kota Palembang mengatasi banjir di wilayah Lubuk Kawah ini. Banyuasin ya, kami sangat berharap sekali pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR ya, untuk menganggarkan secara cepat supaya dua wilayah ini bisa selesai masalah banjirnya seperti itu. Ya, provinsi juga ya, provinsi dan kementerian. Seperti itu. Upaya kita yang sudah kita lakukan apa Pak? Ya kalau di kota kan alhamdulillah kita ada gerakan gotong royong dalam rangka membersihkan saluran air ya. Tapi gotong royong ini kan tidak cukup jika aliran air ini menumpuk kan. Abidin Riwanto, PAL TV. Pemirsa, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 fraksi Demokrat Mulyadi melakukan reses masa persidangan 1 tahun 2021 dengan menemui warga di Komplek Geraha Sukawinatan Permai beserta perangkat desa Kecamatan Sukarami. Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 fraksi Demokrat Mulyadi melakukan reses masa persidangan 1 tahun 2021 dengan menemui warga di Komplek Geraha Sukawinatan Permai beserta perangkat desa Kecamatan Sukarami pada Senin pagi. Dalam kegiatan reses ini, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Partai Demokrat Mulyadi langsung menemui warga ketua RT, RW, serta tokoh masyarakat untuk mendengarkan dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD terkait permasalahan banjir, karena kolam retensi yang ada tidak berfungsi lagi, sudah penuh dengan rumput liar,
sehingga saat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan wilayah tersebut banjir. Hal ini pun membuat warga berharap kepada anggota DPRD agar segera memperbaiki kolam retensi ini. Ini kolam retensi ini kita ini secepatnya gitu. Mereka mungkin dalam 1 minggu ini seolah alat mereka akan masukkan gitu. Emang penyebabnya dari kolam retensi itu Pak? Kalau mungkin tidak semua Pak, tapi salah satunya situ. Salah satunya penuh oleh besar. Ya, karena di situ kolam retensi yang udah dangkal, tambah lagi belukar, segala macam di dalam pun ada tanahnya juga. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Palembang Ketua Dapil 2 Partai Demokrat Mulyadi mengatakan, keluhan warga ini terkait banjir, DPRD Kota Palembang sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR segera membersihkan kolam retensi menggunakan alat berat. Selain itu, untuk mengatasi banjir, DPRD sudah menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi baru sebanyak 5 miliar rupiah. Komplek apa? Geraha Sukawinatan. Geraha Sukawinatan. Ternyata itu luar biasa. Jadi ada pasum yang untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat karena tidak terurus setelah pewalian kunjungan beberapa tahun yang lalu. Jadi ada pemeliharaan. Nah, harapannya tadi dengan PUPR nanti menerjunkan alat harus segera untuk segera mengatasi supaya tidak banjir di RT 103. Yang kedua, alhamdulillah titik temu juga nanti secara teknis akan dibahas yang sudah kita anggarkan 5 miliar ganti rugi, apakah masuk di Sukawinatan, apakah masuk di Kelurahan Sukamaju. Sako ya. Pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dikukuhkan sebagai Ketua PMI Kota Palembang bersama dengan pengurus PMI Kota Palembang. Fitri berharap kehadiran PMI Kota Palembang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dikukuhkan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kota Palembang oleh Ketua PMI Sumatera Selatan, Febrita Lustia Hermanderu, bertempat di rumah dinas Wali Kota Palembang. Fitri dikukuhkan bersama pengurus PMI Kota Palembang. Jadi Bu, sambil sini Bu. Kehadiran PMI selama ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan donor darah. Ketua PMI Sumsel Febrita Lustia Hermanderu berpesan, PMI juga memiliki tugas mulia
dalam penanganan korban bencana. Untuk itu, pengurus PMI diharapkan memiliki dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Ini bukan hanya UDD aja, bukan donor darah aja, tetapi juga lebih kepada tugas kemanusiaan lain tentang bencana, tentang sosialisasi COVID-19. Kemudian kita juga harus sama-sama bahu membantu dengan kabupaten kota jika terjadi bencana-bencana yang ada di Sumatera Selatan. Gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan dipimpin oleh Bu Fitri sebagai Ketua PMI, PMI Kota Palembang lebih maju lagi. Fitri yang resmi menjadi Ketua PMI Kota Palembang mengungkapkan, kepengurusan PMI Kota Palembang yang baru akan bergerak cepat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan darah. Fitri juga menyebut, setelah mendapat sertifikat dari BPOM, dipastikan kualitas darah yang disediakan oleh PMI bisa terjaga. Bergerak cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan darah ya, kebutuhan darah itu sendiri. Dan kita juga bersyukur sekali di beberapa hari yang lalu telah mendapatkan sertifikat CPOB dari BPOM Republik Indonesia, sehingga ini menandakan bahwa kualitas darah di PMI Kota Palembang baik ya, kualitasnya betul-betul terjaga. Tentu. Aprianto, PAL TV. Pemirsa, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pengukuhan pengurus Forum Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Palembang dan penandatanganan MOU dengan perusahaan. Pemkot menurutnya akan mengupayakan pembukaan lapangan kerja melalui sinergi Dinas Tenaga Kerja, SMK, dan perusahaan. Dan Reza Maulana, alumni SMK Negeri 3 dengan nama Gasti. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pengukuhan pengurus Forum Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Palembang. Pengurus Forum BKK SMK ini dikukuhkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi di SMK Negeri 4 Kota Palembang. Semoga saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan kesempatan bekerja bagi seluruh alumni SMK yang ada di Kota Palembang. Dalam kesempatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel juga melakukan penandatanganan MOU SMK se-Sumsel dengan perusahaan dan industri. Dewa mengapresiasi Forum Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Palembang ini, karena menurutnya, forum ini bisa bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan dunia usaha dalam menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja. Ia menambahkan, pemerintah Kota Palembang akan mengupayakan pembukaan lapangan kerja melalui sinergi Dinas Tenaga Kerja, SMK, dan perusahaan, sehingga angka pengangguran di Kota Palembang bisa diminimalisir. Bentuk jawaban terhadap susahnya kita dalam rangka mencari peluang kerja. Maka dari itu, yang terkait di dalamnya adalah beberapa SMK. Ini adalah potensi yang luar biasa. Dan pemerintah kota tentunya memberikan apresiasi terhadap forum ini. Paling tidak menjadi bahan informasi baru buat pemerintah kota, bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kedepannya juga akan berkolaborasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi menilai SMK di Sumsel, termasuk Kota Palembang, memiliki potensi yang cukup baik untuk bersaing di dunia kerja. Untuk itu ia berharap Forum Bursa Kerja SMK ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja itu sangat menutup diri terhadap anak-anak lulusan SMK ini. Bahkan dapat dikatakan tidak percaya igolah dengan lulusan SMK. Alhamdulillah tantangan itu sudah berangsur-angsur terjawab. Dan momentum ini momentum yang sangat baik sekali. Kenapa? Berarti mereka dari perusahaan industri, dunia usaha dan dunia kerja sudah melihat anak-anak kita lulusan SMK tidak lagi yang dikatakan orang SMK sastra. Aprianto, PAL TV. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa bersama Bank BRI meresmikan perbaikan Taman Jeramba Karang dan Taman Kampung Pempek 26 pada Minggu malam. Sekretaris Daerah Kota Palembang bersama Bank BRI meresmikan perbaikan Taman Jeramba Karang dan Taman Kampung Pempek 26 pada Minggu malam. Peresmian ditandai dengan tanda tangan kesepakatan pemeliharaan taman dari Bank BRI kepada pemerintah Kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa mengungkapkan pemerintah mengapresiasi kepada Bank BRI yang sudah memberikan bantuan dana CSR untuk perbaikan taman ini.
yang dulunya kumuh kini menjadi taman sangat indah dengan lampu warna-warninya. Selain itu, kepada masyarakat, pemerintah Kota Palembang menghimbau untuk bersama-sama menjaga fasilitas Taman Jeramba Karang dan Taman Kampung Pempek 26. Mulai dari menjaga taman, tidak membuang sampah sembarangan, hingga menjaga keamanan, sehingga banyak para wisatawan yang akan datang merasa nyaman dan aman. Terima kasih kepada BRI yang sudah memberikan CSR-nya kepada kita pemerintah Kota Palembang. Betul ini aset kita. Ini adalah juga termasuk jantungnya Kota Palembang yang selama ini mohon maaf. Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah BRI Palembang Fajar Sidik Pramono mengatakan, Bank BRI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk melakukan pemeliharaan taman yang sudah diresmikan ini, sehingga taman tetap indah dan nyaman bagi para pengunjung yang datang ke taman ini. Wali Kota melalui Pak Sekda, jadi seluruh perbaikan yang sudah kita lakukan kita serah terimakan kepada pemerintah, tapi tentunya kita akan tetap saling mengingatkan saling mengingatkan bahwa bagaimana supaya fungsi dari taman ini itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi kita serahkan kelolanya kepada pemerintah kota. Nah, teman-teman sekalian sebenarnya. Abidin Riwanto, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk Liputan Metropolis edisi hari ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Palembang dengan menyaksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya saya Feral Amartia mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat memasuki bulan suci Ramadan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian setiap hari menjelang azan maghrib.
Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah Bapak Ibu, Bapak orang tua pengantin dan kedua mempelai, berhubung ini syarat dan ketentuan sudah cukup semua, alangkah baiknya kalau prosesi akad nikah ini cepat kita laksanakan. Aku setuju? Aku setuju. Baiklah. Ini orang tua mempelai wanita. Iya. Ya, ibunya yang ini. Tolong tangannya. Dan saya minta kepada mempelai pria untuk mengikuti kata-kata yang saya sebutkan. Mengerti? Mengerti. Nah. Bukan itu maksud aku tuh. Bukan itu maksud aku tuh. Nah. Edem. Edem. Kau tuh peloi omongan aku. Peloi omongan aku. Kaget. Pas waktu akad nikah tuh. Pas waktu akad nikah tuh.
Saya. Terima. Terima. Nikahnya. Nikahnya. Kawinnya. Kawinnya. Ya sebut ke bini kau tuh. Ya sebut ke bini kau tuh. Nah, Reto nganterin ke saya ini. Ada Reto nganterin ke hari ini. Nah, Reto nganterin ke saya ini. Ada Reto nganterin ke hari ini. Berpuluh-puluh aku nganterin ke wong bau cak kau nama Reto dulu silatan ini. Nah, aku nak marah kau itu tip. Wong jadi pengantin anak gadis ini. Coba saksi-saksi mbak Banyu dong, mbak Banyu. Ah, pernah mbak Banyu. Oh, lah 20 Banyu ini. Ya, oke dulu ini. Oi, anak kau yang sana, ngapa nak usah aku ini? Basah aku ni. Ya, dulu. Nah, jadilah. Waktu tubuh yang nganten ke, tubuh saya pun jadi ketip. Hah? Nyari pula sapi ini. Mobil dah etik. Harilah sore. Rugi. Balik modal di bau. Tek sapi ini bae nih. Dari 10 juta jadi 8 juta. Mobil dah etik, pesan lah datang. Lah sore belum ada penumpang ini dah. Kemana nih? Mak mano anak bini nak makan ini dah. Jalan ke be kalau be. Ada tarian ada rezeki. Ya Allah, mintalah ada rezeki hari ini. Dah lah sore hari. Kagak nak jadi nyampe. Kayak sapi makin pekat ini. Bang! Hei! Bang! Nah, ada yang manggil, alhamdulillah. Hei! Tunggu. Bang! Bang! Ya, tunggu. Nah, loka ini kayaknya. Bang! Apa? Nah. Pakai mobil? Iya, bawa ke sapi nah. Oh, bawa ke sapi tuh. Iya. Di kemana? Palembang. Palembang. Di mana Palembang? Pasar Kuto. Pasar Kuto jadi. Nah. Habis maghrib ini jangan sampai, ekspres. Minta ekspres habis maghrib, Iya. pacak. Repot uangnya mendak sampai. Jadi. Pacaknya tapi. Duit kok kan? Iya, yang ini lah. Ini Siko itu. Iya. Ya? Jadi. Ya? Juta lah. Bener, mana? Lah sapi duit kok. Sapi itu besar galo, Dek. Ay, dah naik angkot 2000. Yoi, Dek, angkot 2000 jangan sama ke ini nih. Nak cepat gawe nih, kilat galo. Adek nak minta ekspres. Sapi duit kok. Nak sampai sebelum maghrib. Ya jadilah 1 juta. 200. Ada. 3 squad. Cok ini nih yang kamu nih. 200 lah. Ada. Jadilah. 3 squad. Mahal bang, jadi 300. Ya sudah, daripada tarik ya. Naiklah sapi dulu. Bang, dosa buka. Kalau ditutup ini, mana sapi nak naik? Itulah masalahnya. Sapi nak duduk depan. Sapi nak duduk depan? Iya. Sapi itu nak duduk depan? Kau suruh sapi itu nyupir, beber aku duduk belakang. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Halo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana?
Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Nonton PAL TV nih, layak mantap ini. PAL TV memang punya kita. Lagu apa ini? Hai, lagu budak muda nek potretis. Coba. Nah, mana remote-nya ini? Lah, banyak remote TV nih. TV sih kok remote 3. Dah. Ai, ngecek dulu. Ngecek BBM, siapa tahu bisnis kita sudah cair galau. Bisnis yang se-M cair. Tinggal nunggu. Sip. Alek. Macam majalah. Macam majalah dulu ada berita apa? Ada pameran berlian di Singapura. Harus pergi minta rewangi papi. Minggu depan jangan tidak. Papi beli kebejam ini. Juga ada lapisan berlian. Kaget juga dibeli untuk papi pengaji 3. Tengok taman be. Di luar panas silau. Pakai kacamata. Joss, how are you today? Sosisnya masih banyak? Masih banyak. Dan Joss. Tanamanku. Apa cak agak layu ini? Apa dia gawe Mila ini? Pecah tidak disiramnya ini? Nah, selesai Mila nih. Mila! Allah Tuhan, di komplek ini nyonya, jangan bosan. Jingok, abdi kali kau. Kari ayam dimasak. Masak kari ayam memang tugas kau. Tugas aku kari makan. Jingok kembang aku, jingok Mila lah. Juga lo udah tahu siram, ya? Ya Allah, lah nyonya. Ini kan musim hujan, kan nggak nyiram kembang terus. Kau pacak nyari alasan ya musim hujan ya. Apa nggak katik payung di rumah? Berpayung, ya? Hujan banyu bukan hujan lantung. Tahunya aku kembang ini disiram kalau ngerti ya kau? Hah? Siram. Yo nyonya. Dingin Mila hujan. Nah, Mila kan pacak. Kau nyiram
kembang bepayung menujan nak diajarin nian gawe-gawe mak itu. Untuk nyonya kau ini cerdas. Mana bilang? Sabur kembang. Diam. Hai susah nih dok, ngurus yung kilo nih, ngurus yung waras lagi sarung. Nah, kalau gue lagi ngurus yung kilo dok, ya Allah dah baca dok, urusan perut ini. Nah, mentau. Tahan hati dok, sama becak dokter aku nih. Putih kayu, jeli undong. Kita bukan putih kayu kita ke rumah sakit jiwa, ngumpet di kamu tuh. Diam ya, kakek suntik dokter, kakek. Diam. Suntik dokter, kamu udah tahu kakek. Nah, suntik. Tidak dok. Dok, ini apa dok? Nah, dipindah-pindah dok, ini dok. Kan nyaroi dok Cek ini, kan tempat di rumah sakit lama kan bisa dok. Tidak Cek, di rumah sakit lama tuh lah penuh, lah tak pacak lagi nih, tolong obati. Jadi kenapa nak pindah ke lain ini? Oh, lah penuh dok Dok, kenapa ban kita tak goyang ini dok? Iya Cek, kenapa cak goyang-goyang Aku jenggot gue, coba jenggot dulu. Apa ini coba cek dulu cek. Caknya lepas ini kalau begini. Nah, ini gimbal ini nak. Jalan. Hey, dia. Hey. Jalan. Dok, itu hilang baut bannya dok. 3 ikut hilangnya. Nah bu, dokter. Mana? Ini 3 ikut nah. Nah, saro ini caknya. Iya. Ke bengkel lu apa? Panggil bengkel. Aku nyari beli baut dulu bu. Ya sudah ya. Aku kencangin dulu lah ya bu dokter ya. Iya, Aku kencangin dulu ini bu ya. Saro gitu. Jangan. Sama-sama suntik kamu kakek. Sama-sama. Macam nolong Ida. Dok, jangan dok, pegang dok. Mang, ngapa ini mang? Sana lah Bel, dok, ajak masuk Bel dok. Nanda, aku nak nyingok. Aku nak nyingok. Ida. Apa dah? Jalan. Kalau Be kuat ini dah. Tinggal ikut bu. Pecahnya aku ke bengkel dulu nyari baut bu. Gue tolong jingok dulu ini. Iya, laju lagi. Anda selesai BC Weh, Mamang nak kemana? Banyak tanya pula ngerti tak kau? Nyari baut. Ban ni kan ada 3 ikut. Tinggal mbek sikok. Nah, tempek ke sini berjalan gitu. Ndak usah nak melinian. Bener juga bu, aku kawan boleh lah kawan ni. Iyalah pulo. Aku ni kilo, bukan lolo cak kau.
Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Gajian! Alhamdulillah, gatik potongan. Aku katik juga. Yan, hai, ada potongan aku ya? Katik. Ay, mana Yan? Ini gajah Aku langsung kreditan ini. Lunas segala. Ada ya? Kau apa potongan? Aku katik Yan, jadilah ya, beli batu akik. Iya. Banyak lihat ya. Biasa, gajian ini. Kenapa kau mangung-mangung untuk ke dinding-dinding? Kena SP aja. Kau 100. sudah pinjam ini 100 lagi lah. Nak ngapa aja? Banyak kau ya udah. Get balik ya, 2 kali lipat. Sebulan tapi aja. No. Lah, aku udah potong duit aku. Nah, gawat tuh Lenny nih. Nggak janji sama ngomong anak beli baju baru dia. Kapus nih, kau diribut Yan. Aduh, nak mantu mikir dia nih. Duit jatuh lagi, dompetnya kosong. Ngapus nih. Ngapus nih ribut baik kau nih. Duit aku lah terpotong, Lenny balik. Aduh. Kau tuh ada utang, Husni. Bukan soal utang lo. Terpotong duit aku nih. Mendadak tuh kau tuh kasbon sama Yoleni. Oh, tidak pernah kasbon, aku gaji kutu nak. Salah. Masalahnya nih, bukannya ada utang, ada kasbon aku nih. Cuma duit gaji aku yang terpotong. Alias tergonting. Tepok jidat tak Lenny aku aduh. Rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan liputan Sumsel. Sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan. Bersama saya Sophia Hanindita, inilah dia liputan Sumsel selengkapnya.
Kita memasuki berita yang pertama. H-1 jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Harga daging sapi di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram, kini meroket mencapai Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di Pasar Berisi Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, harga daging sapi kembali mulai merangkak naik. Jika sebelumnya harga daging sapi Rp100.000 per kilogram, kini melonjak tembus Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilonya. Abdul, salah satu pedagang sapi, mengatakan kenaikan harga tersebut sejak 2 hari yang lalu akibat meningkatnya permintaan masyarakat terutama untuk sedekah ruah dan jelang Ramadan. Kenaikan harga daging ini memang sudah diprediksi akan mengalami kenaikan, di mana biasanya harga daging sapi berkisar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Tak hanya daging, harga tulang sapi pun turut mengalami kenaikan, yakni sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 per kilonya. Hari biasa-biasa ya 12. Karena banyak permintaan ini. Iya Bu, ini masih baru datang dulu-dulu. Sebelumnya harga daging berapa sebelumnya? 11. Jadi naik ini sejak kapan? Beberapa hari ini lah Bu menjelang puasa. Di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga daging sapi juga mengalami kenaikan seiring dengan tingginya permintaan pembeli, di mana dalam sehari mampu menjual hingga 2 ton lebih. Meski terjadi kenaikan harga, namun untuk stok daging sapi, sejumlah pedagang mengaku masih terbilang aman, di mana selain berasal dari sapi petani lokal, sapi juga banyak didatangi dari Provinsi Lampung. Harga daging 130. Karena memang dari sananya nih harga sapi udah naik. Kalau sapi aman. Kalau pembelian lumayan hari ini. Banyak saja. Ya. Satu hari ini kalau dari kemarin bisa jual sampai 1 ton lebih. Tri Hajariah, PAL TV. Pihak kepolisian dari Polres Musirawas serta dari pemerintah kabupaten melakukan sidak di Pasar B Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo. Dari sidak tersebut ditemukan beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian masih bisa dikendalikan. Kapolres Musirawas yang ikut dalam sidak ini memastikan bahwa stok pangan di Kabupaten Musirawas akan aman selama Ramadan. Bupati Musirawas Ratna Mahmud bersama Kapolres Musirawas AKBP Efranedi melakukan sidak harga komoditi pangan jelang bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di Pasar B Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo. Dalam pencegahan tersebut, ditemukan beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, diantaranya daging ayam dan juga daging sapi. Sejauh ini menurut Bupati harga kebutuhan pokok relatif stabil. Walau ada fluktuasi kenaikan harga, tapi tidak signifikan. Sejumlah bahan pokok yang naik yaitu daging sapi berkisar 130 hingga 140.000 per kilogram, sebelumnya hanya 110 hingga 120.000 per kilonya. Sedangkan untuk daging ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga Rp44.000 per kilo, sebelumnya hanya Rp38.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam mengalami penurunan harga menjadi Rp40.000 per karpet, sebelumnya mencapai Rp43.000 per karpet. Keseluruhannya stabil, tidak ada, palingan ayam agak naik berapa ribu gitu. Saya pikir sudah masih stabil gitu. Tidak ada kenaikan harga yang signifikan, masih normal. Masih di bawah 10. Sementara itu, Kapolres Musirawas AKBP Efranedi menyatakan akan terus memantau pergerakan harga komoditi pangan di pasar dan juga melakukan upaya pencegahan penimbunan bahan pangan. Kepolisian terus memantau masalah pergerakan harga-harga sembako ya, supaya harga di pasaran tetap stabil dan ketersediaan sembako tersebut juga tetap ada di pasaran. Ini juga kita melakukan upaya-upaya pencegahan ya, untuk keberadaan dari sembako-sembako itu untuk mencegah jangan sampai terjadi penimbunan. Tri Hajariah, PAL TV.
Memastikan ketersediaan stok pangan serta kesehatan makanan yang dijual, tim gabungan dari Pemkab Banyuasin mendatangi pasar tradisional Pangkalan Balai dan mengecek sejumlah barang dagangan. Hasilnya petugas menemukan kenaikan harga sejumlah komoditi sembako serta makanan mengandung formalin dan boraks. Memastikan ketersediaan stok pangan serta kesehatan makanan yang dijual, Pemkab Banyuasin menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindakop dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satpol PP ke pasar tradisional Pangkalan Balai. Hasilnya, petugas menemukan kenaikan harga sejumlah komoditi dan makanan berformalin dan mengandung boraks. Dipimpin langsung Asisten 2 Setda Banyuasin Muhammad Yusuf, petugas langsung melihat ketersediaan sembako di toko besar pasar Pangkalan Balai dan ditemukan kenaikan harga seperti telur, daging ayam, dan daging sapi lokal. Selain itu, dalam pemeriksaan kualitas kesehatan pangan, petugas menemukan kandungan formalin pada mie basah dan kandungan boraks pada cincau dan kolang-kaling. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga, tetapi pada kenyataannya kita melihat ketersediaan stok. Jadi kalau misalnya ketersediaannya itu memang agak langka, harganya itu naik, berarti kan seharusnya kita menghubungi nanti pihak Bulog dan juga pihak terkait untuk memberikan suplai yang lebih banyak untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Karena biasanya harga itu naik dikarenakan kelangkaan. Tadi kita sudah tanya sama pedagang kenapa bisa naik, memang dia mengatakan bahwa ada sedikit kelangkaan di daging. Ya. Oleh karena itu tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam ini rumah potong hewan dan pihak Bulog supaya nanti bisa memberikan suplai daging yang lebih untuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Terkait dengan adanya kenaikan harga, Asisten 2 Setda Banyuasin M. Yusuf menjelaskan, kenaikan di pasar saat ini masih dalam batas normal karena tingginya kebutuhan masyarakat jelang Ramadan. Akan kembali normal pada minggu pertama Ramadan. Dan harga yang ada di pasar Pagi ini Pangkalan Balai yang ditemukan dari persediaan cukup untuk persediaan menjelang Lebaran ini, mulai dari sembako, berupa telur, beras dan lain-lain cukup. Nah, tetapi ditemukan di pasar masa tadi ada beberapa kenaikan harga berupa telur, ada kenaikan sekitar 200 sampai 500 rupiah per kilo. Tetapi di cabai terjadi penurunan harga. Bila ini kita pantau terus agar pada bulan Ramadan ini persediaan pangan cukup. Sulaiman, PAL TV. Tidak seperti tahun sebelumnya yang melarang sholat tarawih, untuk tahun ini pemerintah mengizinkan umat muslim melakukan sholat tarawih. Namun, jumlah jamaah yang mengikuti hanya dibatasi 50% dari kapasitas masjid. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Tara mengimbau masyarakat yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid diminta memperketat penerapan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ihsan Bajuri selaku Kepala Kemenak Muara Tara, sesuai surat edaran Kementerian Agama, umat muslim diperbolehkan sholat tarawih secara berjamaah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai dengan edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia, bagi pemeluk agama Islam dianjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa, untuk tetap melaksanakan ibadah tarawih, dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah itu tetap mengajukan kita prokes dari kesehatan, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Maksimal dalam satu masjid itu 50% dari kapasitas masjid. Jadi kalau misalnya kapasitas masjid itu ada 200, ya maksimal kita 100 untuk jamaahnya. Artinya tidak menghalangi mereka untuk beribadah, tetapi yang namanya jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan tetap itu dilaksanakan. Ihsan pun meminta pengurus serta Dewan Kemakmuran Masjid di Muara Tara dan menyiapkan fasilitas cuci tangan, masker, dan pengecek suhu tubuh bagi para jamaah dan kapasitas masjid 50% untuk bisa mengatur jarak. Adi Arianza, PAL TV.
Ribuan guru di Oku menjalani vaksinasi COVID-19. Beritanya sesudah pariwara berikut ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dengan diresmikannya Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum hadir setiap hari setelah program Anten-Anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Terima kasih pemirsa, masih di Liputan Sumsel. Ribuan guru yang ada di Kabupaten Oku mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi terhadap guru ini sendiri direncanakan selesai hingga akhir Mei mendatang bersama dengan vaksin untuk lansia. Ribuan guru di Kabupaten Oku mulai menjalani proses vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Total lebih kurang 7.000 guru dan tenaga pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Oku menjalani vaksinasi. Kabid Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan mengungkapkan, sebelumnya vaksinasi ini direncanakan dilakukan setelah bulan Ramadan. Namun 3 hari lalu, Dinkes Oku kembali menerima 12.000 dosis vaksin sehingga bisa diberikan untuk 7.000 guru yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Dinas Kesehatan Oku. Dari laporan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ke Dinas Kesehatan bahwa jumlah guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih kurang 7.200 orang. Pelaksanaan vaksinasi untuk guru itu dimulai hari ini. Dimulai hari ini serentak di seluruh puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat ini vaksin tersedia dan alokasi hanya untuk guru dan lansia. Dalam vaksinasi ini, Kepala Dinas Pendidikan Oku mengatakan agar para guru tidak perlu takut untuk divaksin karena vaksin aman digunakan termasuk untuk lansia. Diminta seluruh guru untuk mendatangi puskesmas dan rumah sakit untuk segera divaksin. Hari ini kami Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan vaksinasi serentak untuk para guru, tenaga pendidikan yang berjumlah kurang lebih 5.431 orang. Seyogyanya ini akan dilaksanakan pada saat setelah Lebaran. Alhamdulillah berkat kerja keras dari teman-teman Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kami berupaya meminta kepada pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur merespon dengan baik sehingga hari ini kami mendapatkan jatah tambahan vaksin kurang lebih 9.000 vaksin. Akhirnya ya hari ini kami guru-guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat melaksanakan. Vaksinasi ini sendiri sebagai bentuk persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan dilakukan di Kabupaten Oku pada tahun ajaran mendatang. Ari Pranika, Pal TV. Penegakan protokol kesehatan mencegah kerumunan masih sulit dilakukan oleh masyarakat saat mengantri untuk mendapatkan pencairan bantuan langsung tunai atau BLT ke pelaku UMKM dari Presiden, di mana prosesnya masih terjadi kerumunan, khususnya saat mengantri di depan bank. Bantuan Presiden bagi usaha mikro atau BPUM atau BLT UMKM telah resmi digelontorkan pemerintah guna membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Namun pengambilan bantuan langsung tunai UMKM dari Presiden tersebut banyak terjadi rebutan nomor antrian di Bank Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, hingga sulit diatur. Dari pantauan Pal TV, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, berkerumun dan saling senggol, padahal masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Menurut salah satu penerima bantuan mengungkapkan, terpaksa menunggu dari pagi hingga siang untuk bisa mendapatkan nomor antrian agar bisa mengambil bantuan UMKM senilai Rp1.200.000. Tadi lah banyak yang dapat? Banyak. Berapa itu? Rp1.200.000. Setiap berapa bulan sekali ngambil? Lalamu kami kan sudah dapat Rp2.400.000 baru pulang. Oh. Ya, bulan 12
2.400.000 bulan 12. Itulah dapat. Adi Aprianza, PAL TV. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin mengunjungi Desa Sri Karangrejo, Kecamatan Lalan. Kedatangan orang nomor 1 di Musi Banyuasin ini untuk melakukan panen raya padi tahun 2021 di wilayah penghasil beras terbesar di Sumatera. Seperti inilah suasana lokasi persawahan di Desa Sri Karangrejo, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Sejauh mata memandang, tampak warna kekuningan memenuhi petak-petak sawah seluas 500 hektar lebih yang diisi batang dan buah padi yang siap dipanen. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin beserta unsur Forkopinda Muba dan jajarannya melaksanakan panen raya padi bersama dengan sistem full mekanik season yang menggunakan peralatan yang modern. Dodi menyatakan, tahun 2020 Muba berhasil surplus beras 2.000 ton lebih dengan luas lahan sekitar 93.865 hektar dengan produksi padi 497.521 ton. Lalu gabah kering yang panen setara dengan 427.967 ton dan gabah kering giling setara dengan 268.506 ton beras. Dodi berharap di panen raya tahun 2021 hasil pertanian di Muba akan tetap meningkat dan terus berkembang. Karena Muba merupakan kabupaten yang menjadi salah satu wilayah turut andil dalam menyokong ketahanan pangan nasional. Ya, ini adalah panen raya untuk sawah pasang surut di Kecamatan Lalan. Khususnya untuk di Desa Sri Karangrejo ini sekitar 548 hektar yang akan dipanen. Dan Anda bisa lihat ini sejauh mata memandang ini siap panen. Dan kita memanen dengan sistem full mechanization sehingga bisa mencapai hasil produktivitas yang cukup tinggi. Nah, saya bahagia di sini dari Dinas Pertanian, baik dari provinsi maupun dari kabupaten, ini full support untuk bagaimana dari produktivitas dari lahan-lahan pertanian di Musi Banyuasin ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini dibuktikan di Lalan yang selama ini ada dua yang menjadi ikon dari pertanian di sini, yaitu padi dan jagung. Dari tahun ke tahun meningkatkan grafik kenaikan yang cukup baik, baik dari sisi produktivitas maupun dari berapa kali tanam atau berapa kali panen. Jadi diharapkan Lalan ini bisa menjadi support system bagi sistem ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, apalagi di Musi Banyuasin. Ruzi Iskandar, PAL TV. Kapolda Sumsel pastikan PSU Pali aman. Beritanya sesudah yang berikut ini. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker. Yang dalam itu aku yang penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Aja aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Puji makan kau, Yai. Puji kau orang kaya mati. Semangat ganti ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besarnya di rumah kau tidak pendek betul. Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu. Iya. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku
bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Dah, lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak para maghrib. Lah, ngapa Cek bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Plembang yang nyedioko kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Terima kasih pemirsa, masih di Liputan Sumsel. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri memastikan bahwa PSU 4 TPS Pilkada Pali akan aman. Bahkan orang nomor 1 di Kepolisian Sumsel ini dengan tegas menyatakan akan menindaklanjuti para pembuat onar dalam PSU tersebut. Apel Gabungan Kesiapan Siagaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pali dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Para personil TNI Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan lebih sebanyak 500 orang mengikuti apel tersebut. Selanjutnya, mereka dilepas oleh Kapolda Sumsel untuk diletakkan di setiap TPS yang melakukan PSU. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menjamin keamanan saat PSU. Selain itu juga Kapolda dengan tegas menyatakan akan menindak masyarakat yang akan melakukan tindak pidana saat PSU. Dan stakeholder yang lain siap mengamankan PSU Pali. Kenapa terjadi pelanggaran? Ya, nanti tentu lihat
permasalahannya ya, yang berkaitan dengan pelanggaran masalah pemilu tentu dari ada Bawaslu. Tapi kalau berkaitan dengan masalah tindak pidana, untuk Polri akan bertindak dengan tidak pandang bulu. Untuk kekuatan personil, Jenderal? Ya, kita sudah siapkan hampir 500 orang, juga termasuk standby di Polda dan Polres-Polres lain, Polres terdekat, Muara Enim dan Bumuleh juga siap untuk backup. Jadi sampai kapan yang benar? Sampai selesainya situasi aman, nanti Kapolres akan menentukan. Pelantikan mungkin? Ya, nanti tergantung Pak Kapolres. Kalau kami siap. Dalam PSU di Kabupaten Pali ini sendiri, ada 4 TPS dengan jumlah mata pilih yang mencapai 1.500. Aji, PAL TV. Pelaksanaan PSU Pilkada Pali di 4 TPS mendapatkan perhatian serius dari Komisi 1 DPRD Sumsel yang membidangi pemerintahan. Bahkan direncanakan para anggota Komisi 1 DPRD Sumsel akan memantau jalannya PSU tersebut secara langsung di Kabupaten Pali. 21 April mendatang, 4 TPS di Kabupaten Pali akan menjalani pemungutan suara ulang atau PSU atas putusan dari Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Segala persiapan PSU saat ini terus dilakukan oleh pihak KPU Pali. DPRD Sumsel khususnya Komisi 1 yang membidangi pemerintah direncanakan akan memantau langsung jalannya PSU Pali itu sendiri dan berkoordinasi dengan KPU Pali agar PSU berjalan demokratis dan tanpa hambatan apapun. Selain anggota KPU, para anggota Panwas diminta tegas dan melakukan tindakan karena PSU ini menjadi perhatian khusus. Ya, kita berharap sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan, memerintahkan untuk PSU agar dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, di mana di situ peraturan KPU kami harapkan juga dari Panwas dan di lokasi juga harus lebih tegas melakukan tindak-tindakan karena ini sangat-sangat jadi perhatian khusus ya, karena yang diulang itu tidak semua. Yang kami tahu kalau tidak salah itu 4 TPS. Jadi ini merupakan pertarungan yang sengit, pertarungan yang menguras tenaga walaupun itu hanya 4 TPS. Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Anita Nuringhati telah mengecek langsung proses tahapan PSU Pilkada Pali dan berkoordinasi dengan PJ Bupati Pali serta unsur Porkopimda lainnya agar PSU Pilkada Pali berjalan dengan lancar. Bahkan mereka akan mengumpulkan kedua tim suksesnya, sehingga kita berharap tanggal 21 April nanti PSU di 4 TPS itu bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita rencanakan. Begitu juga kita berharap partisipasi itu juga terus digerakkan, karena itu juga ada camat yang ada di salah satu yang sedang PSU itu. Sampai sejauh ini, dari hasil pantauan langsung Ketua DPRD Sumsel dan komunikasi dengan PJ Bupati Pali, belum ditemukan permasalahan apapun terkait proses PSU itu sendiri. Firman Hidayat, PAL TV. 3 sekawan diamankan edarkan narkoba di lokalisasi. Beritanya akan kami sampaikan setelah yang berikut ini dengan sejumlah informasi lainnya. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan.
Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter. Pada hari Sabtu, jam 3 sore. Setiap Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian. Setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Di apa? Di.
sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Ini Kak. Ini apa ya? Terima kasih pemirsa, masih di Liputan Sumsel. 3 sekawan di Kota Prabu Mulih diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Prabu Mulih di lokalisasi Simpang Penimur Kota Prabu Mulih. Karena mengedarkan narkoba dari para tersangka, petugas menyita barang bukti sabu serta ekstasi. Kemarin sampai dengan 30 Maret, ada 2 kasus yang sudah kita buka. Inilah para tersangka pengedar dan kurir sabu yang sangat meresahkan masyarakat Kota Prabu Mulih dan berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Prabu Mulih. Dari 5 tersangka ini, 3 diantaranya ialah pengedar di lokalisasi Simpang Penimur Kelurahan Patih Galuh, Kecamatan Prabu Mulih Barat. Dari penangkapan 3 tersangka ini, petugas berhasil menyita barang bukti, 1 paket sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 8 paket sabu dengan berat bruto 30,02 gram, dan 22 butil pil ekstasi. Kawan aku. Sudah sering ya? Enggak, baru malam itu lah. Kerja di mana? Kerja di SP. SP itu apa, Mbak? SP itu tempat kafe, penghibur. Hiburan ya? Sebagai? Aku sebagai pengelayani ini. LC. Ya termasuk melayani juga kalau enggak, baru malam itu lah. Kapolres Prabu Mulih AKBP Siswandi dalam keterangannya menyatakan tertangkapnya para tersangka narkoba ini berkat kerjasama personilnya dalam memberantas narkoba di Kota Nanas. Kapolres menargetkan dalam seminggu wajib mengungkap kasus narkoba setidaknya 2 kasus. Memang setiap hari ya kasat narkoba, kemudian saya juga menekankan kepada anggota setiap minggunya wajib untuk mengungkap kasus minimal ada 2 kasusnya. Alhamdulillah 1 minggu ini ya, mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April kita bisa ungkap 3 kasus dan itu secara kuantitas luar biasa menurut saya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 tentang penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Beni Firdaus, PAL TV. Walaupun Hari Kartini jatuh pada tanggal 21 April mendatang, namun Kabupaten Oku lebih dahulu memperingati Hari Kartini tersebut. Dalam peringatannya yang ke-142, PLH Bupati Oku memuji kiprah kaum perempuan yang telah banyak berperan dalam pembangunan dan harus sejajar dengan pria. Alhamdulillah syukur kita pada kesempatan Peringatan Hari Kartini ke-142 di Kabupaten Oku digelar lebih awal dari semestinya. Hal ini dikarenakan tanggal 21 April telah memasuki bulan suci Ramadan. Dalam peringatan Hari Kartini ke-142, dihadiri oleh pelaksana harian Bupati Oku, Edward Chandra, serta Kepala Forkompimda lainnya. Momentum Hari Kartini ini sendiri menjadi bahan introspeksi diri bagi semua masyarakat jika perempuan berada di posisi yang sama dengan pria, baik itu di bidang pembangunan, politik, serta pendidikan dan kesejahteraan. Khusus di Kabupaten Oku, kiprah perempuan sendiri saat ini sudah sejajar dengan pria. Bahkan jabatan strategis baik di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan dijabat oleh perempuan. memandangnya sebagai ini momentum bersama baik kita semua, tidak hanya lagi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka mendeteksi bagaimana peran perempuan dalam pembangunan. Lihat sudah banyak kiprahnya, termasuk di kabupaten kita juga, di pemerintahan, di tempat-tempat yang lain termasuk politik dan yang lainnya di usaha,
masyarakat juga banyak peran-peran yang kita lihat, dan kita mendorong agar perempuan bisa secara keadilan gender ini bisa mewarnai pembangunan di Kabupaten Komering Ulu. Kita berharap dan kita mengimbau juga dorongan dari kaum prianya juga untuk bisa memaksimalkan peran sehingga esensi dari keberadaan perempuan ini bisa bagaimana semangat dari LA Kartini habis kilap terjadi. Edward mendorong agar kaum perempuan terus memberikan warna dalam pembangunan di Kabupaten Oku, serta berharap dorongan dari kaum pria untuk memaksimalkan peran perempuan. Ari Pranika, Paul TV. Sementara itu, jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Satpol PP Banyuasin dibantu personil TNI Polri melakukan razia di sejumlah penginapan dan warung kopi yang digunakan untuk praktek prostitusi. Tim gabungan Satpol PP Banyuasin bersama Polres dan Kodim 0430 Banyuasin menggelar razia tempat hiburan malam. Diawali dari Kecamatan Banyuasin 3, Sembawa kemudian berakhir di Talang Kelapa. Hasilnya, tim gabungan berhasil mengamankan sepasang kekasih yang menginap di Hotel Twin Star di wilayah Talang Kelapa. Tidak hanya itu, tim gabungan juga berhasil menyita puluhan drijen tuak di beberapa warung kopi dan kafe. Kasatpol PP Banyuasin Indra Hadi melalui Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Banyuasin Bustanil Arifin mengatakan, razia dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan berkala. Jadi malam ini sebagai upaya kita penyambutan bulan suci Ramadan, dan nanti kita akan terus tindak lanjuti bersama teman-teman dari TNI dan Polri. Hasilnya apa yang kita dapat malam ini? Alhamdulillah kita pada malam hari ini ada beberapa tempat yang kita lakukan razia, yaitu terutama minuman tua, yaitu hampir 100 liter yang kita dapat pada malam hari ini, dan pasangan yang bukan suami istri di penginapan Twin Star. Dan juga kita tadi memberikan peringatan kepada panti pijat yang menurut lapor masyarakat di situ ada plus-plusnya, langsung kita tegur. Pemkab Banyuasin ini sendiri meminta kepada pemilik warung remang-remang maupun kafe selama bulan suci Ramadan ini ditutup. Sulaiman, Paul TV. Seorang pelaku pencurian motor di gudang Kelurahan Indralaya OI terekam CCTV. Dalam aksinya ini pelaku telah gagal. Menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, masyarakat patut waspada dengan aksi pencurian, seperti yang sering terjadi di Jalan Indralaya Ogan Ilir, di mana ada pelaku pencurian motor telah terekam CCTV. Dalam rekaman tersebut, dua pelaku mengendarai motor masuk ke area gudang melalui pintu pagar yang terbuka. Lalu satu dari dua pelaku tersebut berusaha membongkar kunci motor metik yang terparkir di depan gudang. Namun upaya tersebut gagal, di mana pelaku langsung kabur bersama rekannya yang menunggu di motor karena ketahuan pemilik gudang. Dengan kejadian ini, pemilik gudang bernama Akin tidak membuat laporan polisi. Namun, kejadian ini sendiri menjadi pelajaran bagi warga Ogan Ilir untuk selalu waspada selama bulan suci Ramadan. Ahmad Romawi, Paul TV. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Muara Enim terus berupaya meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga binaannya. Salah satunya dengan memberikan pelatihan membatik agar mereka mempunyai keahlian saat keluar dari lapas Muara Enim. Dengan telaten, para penghuni lapas kelas 2B Muara Enim mengikuti arahan instruktur cara membatik, mulai dari pengolahan warna, membuat pola, dan pewarnaan hingga proses pengeringan. Kegiatan membatik bagi para warga binaan ini merupakan program dari Dirjen Permasyarakatan agar para warga binaan Lapas Muara Enim dapat mengisi waktu luang dengan hal positif selama menjalani hukuman. Selain itu, warga binaan memiliki keahlian saat keluar dari tahanan, sehingga berpeluang menjadi mata pencaharian bagi ekonomi keluarga. Ini kita
ada program kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan yang langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, pada hari ini contoh adalah batik. Ini dari program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke lapas-lapas rutan di Indonesia agar bagaimana rekan-rekan warga binaan ini setelah bebas dia punya bekal untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas 2B Kabupaten Muara Enim melibatkan para pembatik serasan asal Kabupaten Muara Enim. Prosesnya alatnya ada malam, ada kuali sama kompor, itu dipanasin, dicairin, sudah meleleh malamnya, lalu kita cap ke kain. Terus setelah dicap, proses selanjutnya? Itu pewarnaan. Beni Firdaus, PAL TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan Sumsel edisi hari ini. Saya Sophia Handita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalankan hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Ingin tampil penuh percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum,
Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat.
hidayah, serta ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah bila kita tidak menjalankan ibadah puasa. Madu hijau merupakan solusi tepat untuk menjawab setiap keluhan penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka. Sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Cukup dikonsumsi 2 sendok sesudah sahur dan 2 sendok sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Sibuk, Mas? Iya, Ma. Aku buru-buru, Ma. Iya, tapi makanlah dulu, Mas, walaupun cuma sedikit. Aku ditunggu oleh klien. Jam 9 aku harus sampai di sana. Iya, tapi kamu makan dulu, Aku jalan dulu, Mas. Mas. Apa ini? Sakit sekali. Halo. Ya, selamat siang. Betul, Bu, saya dengan istrinya. Suami saya pingsan. Kesibukan telah membuat manusia lupa pada kesehatan, mengejar harta dan juga jabatan, hingga mereka melupakan karunia terbesar yang telah diberikan Tuhan, yaitu berupa kesehatan. Kesibukan membuat pola makan tidak teratur. Mengkonsumsi makanan hanyalah sekedar perspektif untuk mengganjal perut. Kalaupun makanan adalah tujuan, maka orientasinya adalah cita rasa, sedangkan kesehatan menjadi nomor 2. Iya, jadi waktu itu saya sakit asam lambung, Mbak. Saya sering merasakan pusing, dada sakit, kerongkongan sakit, perih, bahkan sampai keluar darah sedikit. Dan itu saya abaikan, karena juga saya sibuk kerja, semua tidak saya rasakan, Mbak. Jadi mungkin dulu karena pola diet yang salah, saya jadi kena mah. Terus kondisi saya tuh semakin parah ketika saya terkena asam lambung. Saya mulai mengalami cemas, dada sakit, berdebar, dan bahkan sampai takut akan kematian. Pada beberapa kondisi, ketika dada terasa sakit, beberapa orang langsung mengira terkena gejala serangan jantung. Tapi ada salah satu penyakit bernama GERD yang memiliki gejala sakit yang sama di area dada. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Melinda. Sekarang saya sudah berada di depan sebuah kantor, di mana di kantor ini sedang mengelola produk herbal, yaitu yang bernama madu hijau. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa madu hijau ini adalah suatu terobosan dan pertama kali di Indonesia. Anda semua pasti penasaran, bagaimana sih kehebatan dari madu hijau ini? Langsung saja kita ketemu dengan Ibu Puspa Paramita selaku produk spesialis madu hijau. Langsung saja yuk.
Jadi apa yang saya bisa bantu nih Mbak? Seperti agenda pertama, kedatangan saya ke sini ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang madu hijau. Baiklah, saya akan jelaskan. Madu hijau itu adalah madu racik yang mampu mengatasi penyakit asam lambung atau GERD secara tuntas dan tanpa efek samping. Asam lambung yang tidak segera tertangani akan menimbulkan penyakit lainnya atau komplikasi. Apa saja Bu komplikasinya? Nah, berkaitan dengan komplikasi, sebaiknya kita bisa minta penjelasan langsung ke Dr. Sri. Walaupun tidak mengancam jiwa, namun penyakit ini bisa mengurangi kualitas hidup seseorang. Seperti itu, Mbak. Dan jika memang terus ini menerus terjadi, maka asam lambung yang naik bisa mengakibatkan pengikisan pada lapisan kerongkongan, tenggorokan, yang bisa menimbulkan peradangan, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi. Nyeri dada adalah komplikasi GERD yang sering muncul dan banyak ditakuti orang-orang karena dianggap sebagai gejala penyakit jantung. Selain nyeri dada, komplikasi GERD yang sering terjadi itu adalah peradangan pada kerongkongan yang disebut dengan esophagitis. Selanjutnya adalah erosi gigi. Asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa juga naik ke area mulut. Itulah sebabnya orang yang punya GERD akan mengalami rasa pahit dan asam di mulutnya. Itulah yang akan membuat menjadi sariawan. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Apa sebenarnya madu hijau itu, Bu? Kok madu hijau? Memang ada ya Bu madu warnanya hijau? Maaf loh Bu, soalnya saya penasaran banget ini. Loh, nggak apa-apa. Justru ini yang saya harus jelaskan agar masyarakat paham kenapa ada madu yang berwarna hijau. Silahkan. Permisi ya Bu. Ya. Memang sebenarnya tidak ada madu yang berwarna hijau. Madu hijau di sini adalah madu racik, yaitu madu yang telah dicampuri dengan ramuan dari daun-daun berkhasiat. Yang tentu saja zat hijau atau klorofil telah mempengaruhi warna asli madu yang semulanya berwarna kecoklatan atau kekuningan menjadi hijau. Madu yang kami gunakan adalah madu trigona. Madu ini merupakan madu khusus yang dihasilkan dari lebah tak bersengat, atau juga disebut dengan bahasa ilmiahnya Apis mellifera. Lalu bajaka kelalawit mengandung fenol dan antibakterial dengan ekstraknya mengandung katekin untuk mencegah penyakit jantung, obesitas, dan membantu pembentukan kolagen. Terus bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan akar bajaka itu sendiri? Kita mendapatkannya dari Palangkaraya, langsung dari hutan di Kalimantan Tengah. Ada ahli pengobatan di sana yang membantu kami untuk mendapatkan akar bajaka tersebut. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Jadi ibu yang sedang ngobatin itu namanya Ibu Maharati? Iya betul, beliau adalah seorang tabib di dusun ini dan juga spiritualis. Nah, beliau yang juga membantu kami dalam mencarikan bahan-bahan obat di dekat dusun ini. Bagaimana perutnya, Dek? Enak kan?
Selamat siang, Bu Maharati. Siang, ada Ibu Puspa. Sengaja Mbak Melinda ikut dengan saya ke sini untuk mengetahui lebih banyak tentang akar bajaka. Oh, boleh. Mari silakan ke rumah. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Silakan. Ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kami sangat menjaga hutan. Jauh sebelum orang mengenal akar bajaka untuk mengobati kanker, bahkan ketika bumi Borneo belum dikenal orang, nenek moyang kami sudah menemukan batang pohon tunggal merambat, dan merambatnya bisa lebih tinggi dari 5 meter sampai puncak pohon lain. Hanya beberapa penduduk di sini yang tahu, serta ilmuwan dari luar sana. Mereka menggunakan ilmu, tapi kami menggunakan rasa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dari dulu kami mengolah ramuan obat akar bajaka dengan cara yang sama. Dengan cara mencacah dahulu, kemudian menjemurnya sampai kering. Setelah kering, kemudian direbus, kurang lebih 30 menit. Jadilah ramuan mujarab itu. Bu Maharati. Loh? Iya Bu Maharati, kami mau mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah pada Tuhan. Dan kau, belajarlah ilmu pengobatan. Siapa lagi yang akan mewarisi kearifan nenek moyang kita? Kalau semua orang tidak ada yang mau belajar pengobatan, berjanjilah. Saya berjanji Bu Maharati. Ini benar-benar nyata ya Bu? Ternyata khasiat dari madu hijau ini luar biasa. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, kami sekarang sudah berada di Sukabumi. Di sini kami ditemani oleh Wak Ayat. Dan Wak Ayat ini adalah salah satu warga yang mengetahui seluk-beluk tentang paku jajar. Dan beliau juga sering mengobati warganya dengan menggunakan ramuan herbal dengan menggunakan tangan. Halo Wak. Iya, halo Neng.
Nah, ini nih Mbak, yang namanya tanaman jajar pakuan atau paku jajar yang digunakan untuk produk madu hijau. Pak, boleh dijelasin nggak tentang tanaman paku jajar ini? Oh, boleh Neng. Tanaman paku jajar iya. Menurut kisah-kisah kesundaan, awalnya dari kahyangan. Dan tanaman ini juga tidak boleh diganggu. Nah, Ayat sendiri kan menggunakan pohon ini untuk dijadikan obat. Kok tidak terjadi apa-apa? Saya kan memang menggunakan tanaman itu buat menolong orang, buat mengobati orang sakit, gitu. Setelah ini, kita berkunjung ke rumah Pak Wawan. Siapa itu, Wak? Pak Wawan itu pernah divonis sakit tukak lambung. Bapak! Bapak bertahan, Pak. Sebentar lagi Pak Maman dan Pak Hasim kesini bawa mobil, Pak. Bapak! Ci, naon sih? Bapak Anfal, Wak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gimana, Pak? Udah enak, Pak? Alhamdulillah. Pak Ayat, masuk Pak. Ya, kasih. Apa kabar Pak Wawan? Silakan duduk. Ya, silakan. Terima kasih ya Wak, sudah nolong bapak saya. Oh iya Neng, sama-sama. Oh iya Neng, ini saya bawa ramuan lagi untuk obat Bapak. Jangan lupa diminum. Nanti kalau sudah sebulan, kita cek kondisi Bapak ke rumah sakit, ya. Tapi karena beliau itu minum ramuan paku jajar itu, beliau sekarang sudah sehat Neng. Ayo, kita ke rumah Pak Wawan. Ya boleh. Ayo. Mana kabarnya Pak Wawan? Sudah Mang? Alhamdulillah, syukurlah. Jadi sudah hampir 3 bulan ini Pak Wawan kembali minum kopi? Iya Mbak, habis gimana ya? Dari dahulu senang minum kopi. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biasa aja. Sekarang tanaman paku jajar menjadi salah satu unsur dalam produk madu hijau. Pasti madu hijau ini dahsyat khasiatnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Pemirsa, setelah kita dari Palangkaraya untuk melihat latar belakang akar bajaka dan juga ke Sukabumi untuk melihat tanaman paku jajar yang ajaib itu, sekarang kita waktunya untuk mengunjungi peternakan lebah trigona di Bogor. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang madu trigona, langsung saja kita ketemui Kang Ruslan sebagai perwakilan dari pengelola peternakan ini. Langsung aja yuk. Kang, kenalin, ini Mbak Melinda yang saya cerita sebelumnya. Beliau ingin interview tentang madu trigona. Oh iya. Saya boleh tanya-tanya sedikit ya Kang ya? Silakan Mbak. Kenapa akhir-akhir ini ternak lebah trigona itu lebih menjadi tren? Nah, yang pertama mungkin karena mudah. Yang kedua karena manfaat. Nah, mudah itu bukan berarti gampang, Mbak. Mudah itu karena lebah trigona ini tidak menyengat dan tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak.
Namun, proses dan pemeliharaannya harus benar. Kalau salah, maka lebah trigona ini akan kabur dan tidak akan menghasilkan madu yang baik. Apalagi madu trigona ini adalah madu pilihan yang dijadikan untuk bahan utama madu hijau dan yang sudah jelas-jelas mampu mengatasi berbagai macam penyakit, terutama asam lambung. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang lupa saya sampaikan. Bagaimana cara kerja madu hijau ini untuk mengobati penyakit lambung dan sejenisnya? Cara kerja madu hijau ini akan menetralisir asam lambung yang berlebih agar kembali normal dan tidak naik lagi. Zat hijau daun dan akar bajaka dalam madu hijau ini akan menutrisi jaringan sel yang rusak pada dinding lambung sehingga luka di dalam dinding lambung mengering dan menutup. Madu hijau ini bukan hanya sekedar campuran dari bahan-bahan tersebut, tapi melainkan sudah diolah baik dengan para ahli. Hati-hati Pak, madu hijau ini ada banyak pemalsuan di pasaran. Oh, ada yang memasukkan juga? Iya. Barang yang bagus dan sudah terbukti khasiatnya dalam menyembuhkan asam lambung secara tuntas, madu hijau ini sudah barang tentu ada aja yang meniru. Mereka memanfaatkan keunggulan madu hijau ini untuk meraih suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Nah, benar tuh Bu, saya setuju. Permasalahannya, bagaimana cara kita membedakan antara madu asli dan yang palsu? Produk madu hijau asli secara merek telah terdaftar di HAKI dengan nama madu hijau nomor DID 2019065550. Nah, kemasannya seperti ini Mbak. Jadi jika ada produk yang berbeda itu berarti palsu, dan jika ada produk yang mirip agar segera melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Sudah ada izin POM-nya ya Bu? Sudah. Madu hijau yang asli telah memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor POM TR 203691541 dan bisa juga dicek secara online. Dan untuk madu hijau asli memiliki formula seperti ini dengan warna khas hijau seperti ini dan madunya kental tidak encer. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, akhirnya selesai sudah tugas investigasi saya untuk menguak segala rahasia di balik kemujarapan madu hijau ini. Saya benar-benar recommended untuk madu hijau ini dalam mengatasi berbagai penyakit, terutama asam lambung atau GERD dan juga komplikasi-komplikasi lainnya.
Dan untuk pemesanan madu hijau, caranya gampang sekali. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini, dan jangan lupa dapatkan promonya. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Salam satu kata. Salam lambung sehat untuk kita semua. Bye-bye. Saya kan karyawan nih di perusahaan swasta. Sebagai orang sibuk, saya sampai lupa makan dan terkadang saya suka telat makan juga. Usia saya sekarang 50 tahun. Saya dulu seorang pengusaha yang cukup sukses. Tapi kemudian saya menyadari bahwa kerja keras saya itu adalah kerja keras tanpa perhitungan. Saya melupakan kesehatan saya sendiri semata-mata demi uang. Semenjak itu saya jadi sering sakit dan jadi sering absen kerja. Dan kemudian saya diperkenalkan dengan madu hijau. Semula saya underestimate, tapi setelah 1 bulan saya merasakan perubahan. Lalu saya teruskan lagi mengkonsumsi madu hijau ini. Ini sudah masuk bulan ketiga saya minum madu hijau. Saya yang awalnya sering merasa sesak napas, perut sakit, dan kepala sempoyongan, alhamdulillah sekarang sudah merasa tidak lagi. Dan sekarang saya menjadi reseller madu hijau. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan umat. Kami memproduksi madu hijau ini karena banyak sekali orang terkena lambung kronis, baik di kalangan remaja, dewasa, dan orang tua. Dan alhamdulillah, setelah produk ini diluncurkan dan dikonsumsi, banyak yang sudah bisa merasakan khasiatnya dan terbebas dari sakit lambung yang dideritanya. Ini membuat kami bahagia karena kami bisa memberikan solusi terbaik bagi semua masyarakat. Tidak sia-sia, kami melakukan uji klinis dan riset selama kurang lebih 1 tahun bersama tim anak bangsa. Segera dapatkan madu hijau dan jangan biarkan penyakit asam lambung Anda bertambah parah. Maka jagalah kesehatan lambung Anda sebagai aset kelangsungan hidup Anda. Tentunya dengan menjaga pola makan yang teratur dan pola hidup yang sehat. Salam lambung sehat untuk kita semua. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Terapi Zona Cabang Bekasi. Sekitar jam 8:30, saya lihat antriannya sudah banyak pasien yang akan terapi. Kita akan coba tanya satu persatu. Ikuti saya.
Ibu Yuningsi adalah salah satu pasien yang menjelaskan secara gamblang tentang metode terapi zona. Beliau mengakui secara langsung efektivitas metode terapi yang digunakan. Dan buktinya hanya 5 kali terapi semua yang diderita hilang. Keyakinan Ibu Yuningsi semakin kuat ketika mengetahui metode terapi zona menggunakan terapi ramuan herbal dan doa. Keyakinan terhadap media pengobatan sangat diperlukan karena secara otomatis akan mengangkat 75% penyakit yang Anda derita. Mari kita ikuti jejak Ibu Yuningsi untuk meraih kesehatan melalui Pondok Terapi Zona. Berikut liputannya. Bu Yuningsi, Ya. kalau boleh tahu keluhannya apa? Oh, penyakit saya paru-paru, diabetes, sama kolesterol. Alhamdulillah setelah saya terapi di terapi zona, alhamdulillah sehat walafiat. Setelah terapi keberapa kali? 5 kali. Keluhan seperti itu tuh yang dirasa apa? Ya itu pusing, lemes, nggak nafsu makan. Ya itu yang saya rasain. Terus mual, muntah-muntah. Jadi setelah terapi kemudian muntah-muntahnya hilang, nafsu makannya tumbuh. Alhamdulillah. Makannya sekarang doyan, ya badan juga alhamdulillah berat badannya naik. Tadinya kan turun tuh badannya. Ibu keluhan itu sejak kapan? Udah lama sih, hampir 6 bulan. Sudah berobat kemana saja Ibu? Ya saya udah ke dokter, cuma langsung saya ke terapi zona ini. Nah, alhamdulillah di terapi zona kan herbal, terus air doa sama terapi. Alhamdulillah sehat. Mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa nyembuhin penyakit saya. Ternyata iya, pas saya ikut terapi zona, alhamdulillah sekarang saya sehat kembali lagi. Ya seperti semula, istilahnya udah nggak ada keluhan lagi. Gitu. Setelah berapa kali terapi baru terbukti? 4 kali, 5 kali udah terasa. 4 kali, 5 Ya, kali terasa. ya. Pak, bagaimana respon Bapak melihat kondisi Ibu saat itu? Saya sih waktu Ibu sakit ya. Ya saya sangat sedih sekali lah sebagai suaminya. Mungkin semua orang juga bisa merasakan seperti itu gitu kan. Tapi setelah Ibu minta ke terapi zona, waktu itu saya mengizinkan ya sempat sampai datang kemari. Saya berobat di terapi zona, alhamdulillah istri saya agak mendingan. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Setelah berobat di terapi zona, penilaian Bapak terhadap terapi zona seperti apa? Menurut saya alhamdulillah baik gitu kan. Dalam segala halnya, dalam pengurutannya, obatnya, terapinya, terus ada obat kapsulnya, alhamdulillah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke pasien-pasien atau calon-calon pasien terapi zona? Untuk pasien barangkali Ibu atau siapapun ya yang sakit, marilah kita ke terapi zona. Namanya juga kita berusaha, tetap kita hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuman kita kan berusaha harus. Sebagai ungkapan syukur, apa yang ingin disampaikan? Ya semoga aja semua yang ada di sini yang berobat di terapi zona, alhamdulillah pasti sehat kembali. Yakin sama Allah yang Maha Kuasa, itu aja. Terima kasih banyak Iya, Pak, makasih banyak. Semoga semakin baik kondisinya. Oke pemirsa, tadi Ibu Yuningsi ternyata ada 3 keluhan yang cukup berat dan alhamdulillah sekarang kondisinya jauh lebih bagus. Ibu Endah sempat histeris ketika ditanya apa penyakitnya. Langsung berderai air matanya sambil menceritakan keluhan yang dideritanya adalah diabetes, jantung dan kolesterol yang menyebabkan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya terbaring di tempat tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Alhamdulillah Allah tunjukkan di Pondok Terapi Zona. Diabetes yang mencapai 622 berangsur-angsur turun. Dan setelah 3 kali terapi dan mengkonsumsi ramuan herbal secara rutin, sekarang gula darahnya menjadi 162 dan tidak hanya sampai di situ. Setelah dilakukan terapi dari kepala sampai kaki, keluhan kolesterol dan jantungnya kembali normal. Berikut liputannya. Bu Endah, keluhannya apa? Saya kalau ingat penyakit saya dulu, saya udah capek Mas berobat kemana-mana. Saya punya gula, bahkan kena ke jantung, sampai ke kolesterol. Di mana kata orang yang ngasih tahu berobat, saya datengin sama suami saya. Saya sangat yakin
bahwa terapi zona bisa akan menyembuhkan penyakit saya. Saya yakin karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat penyakit saya karena jalannya saya ke terapi zona. Seperti sekarang ini yang sudah saya rasakan, baru 3 kali terapi saya udah merasakan penyakit saya. Yang paling hebat perubahan kepala, Mas. Biasa setiap hari saya sakit kepala. Kalau berdiri saya nggak bisa tenang, Mas, selalu sempoyongan gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa berobat ke sini seperti yang sekarang dilihat ini, Mas. Apa yang membuat Ibu begitu yakin dengan terapi zona? Saya sangat yakin. Kan kata Allah harus berobatlah kamu, harus ikhtiarlah kamu. Semuanya dengan ikhtiar saya, insya Allah saya nggak salah jalan. Tepat pada waktunya yang bisa penyakit saya adalah di terapi zona. Itu yang saya sangat yakin. Ibu, kalau boleh tahu terapinya seperti apa sih? Ya di terapi dipijit saya. Aduh nikmat banget, Mas. Setelah di terapi saya ya alhamdulillah badan saya enteng. Bapak, pada saat melihat Ibu sakit, apa yang ada di pikiran Bapak? Alhamdulillah, senang hati saya sekarang. Saking bahagianya rasa hati saya. Ya Allah, ya Rabbi, kayaknya nggak ada lagi dunia. Kondisi terparah saat itu tuh seperti apa? Akhir 2011 saya sampai tidak sadar, Mas, karena gula saya sangat tinggi, 622. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sampai, maaf ya, Mas, saya turun dari tempat tidur rumah sakit, saya udah kencing di mana-mana, Mas. Saya udah nggak sadar, telanjang katanya, saya udah nggak berbusana gitu. Saya kan nggak sadar, Mas. Nah itu saya sedihnya minta ampun. Makanya saya sampai sekarang ini, Mas, kalau ingat penyakit saya, Allah Rabbi, saya bersyukur banget sama Allah masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan umur panjang saya dalam taat, dalam sehat. Mudah-mudahan ya Allah. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi obat dari terapi zona ini, ramuan dari terapi zona, sekarang gula saya paling tinggi 197. Bahkan kemarin sampai 162. Alhamdulillah di bawah yang dari sekian itu udah terbuang jauh, alhamdulillah. Kalau boleh tahu obat yang diberikan dari terapi zona ini apa aja, Bu? Ramuan, air doa, sama kapsul. Yang terutama saya dihajarnya gula dulu. Terus baru dikasih obat yang untuk jantung, untuk kolesterol. Ya ini seperti sekarang ini yang saya katakan, saya sudah 5 kali, sekarang udah total gitu kan. Makanya ibu yang berobat ke sini jangan ragu-ragu, bapak pun yang berobat ke sini nggak usah ragu-ragu. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, kita akan sembuh berobat ke sini, insya Allah disembuhkan oleh Allah dengan adanya terapi zona ini. Mohon meminta kepada Allah biar terapi zona ini selamanya selalu ada. Kasihan orang-orang yang masih membutuhkan. Ya Allah, terima kasih. Oke pemirsa, tadi Bu Endah keluhannya cukup kompleks juga dan ternyata bisa berhasil normal seperti sedia kala setelah berobat di terapi zona. Kita akan wawancara pasien yang lainnya. Pak Herman mempunyai keluhan asam lambung yang mengakibatkan vertigo. Asam lambung merupakan sebuah kondisi di mana cairan dalam lambung atau asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus ini terjadi akibat lingkaran otot pada bagian bawah esofagus tidak bekerja dengan sempurna. Karena itulah ketika asam lambung sedang kambuh, penderita biasanya akan mengeluhkan rasa terbakar dan panas di bagian ulu hati. Perutnya berasa melintir, kaku dan sangat mengganggu aktivitas. Sedangkan vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing, sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Setahun lamanya Pak Herman menderita kedua penyakit ini. Beliau tidak berhenti untuk mencari solusinya. Lewat media, beliau mendapatkan informasi terapi zona. Datanglah beliau ke cabang terapi zona Bekasi. Dengan PD-nya, beliau mengambil paket 5 kali terapi. Tapi pada 1 dan 2 kali terapi, reaksinya sangat memuaskan. Semua yang dikeluhkannya membaik dan membaik. Selama 1 minggu mengkonsumsi ramuan. Terima kasih terapi zona, sekarang aktivitas saya pun kembali normal. Berikut liputannya. Saya menderita asam lambung itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pak. Di perut itu seperti melintir, ya gitu, sering kembung kalau lambat makan atau makan salah, itu pasti ada efek yang
seperti diremas-remas gitu, sakit. Seperti Iya. Gangguan seperti itu kemudian mengganggu ke aktivitas-aktivitas. Sangat mengganggu Pak, soalnya kita kan orang pekerja ya. Jadi kalau sakit kayak gitu otomatis lagi kumat itu 2, 3, sampai 4, 5 hari itu pasti perih. Soalnya badan kan lemas sekali, nggak bisa, pikiran kacau. Terutama kalau malam, kalau udah terbangun malam itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi nggak bisa, aktivitas kerja itu terganggu banget. Sejak kapan tidak kambuh? Setelah saat berobat di terapi zona ini, saya ambil satu paket untuk 5 kali terapi, 1, 2, 3 kali itu ada hasilnya, udah mendingan ya. Udah saya minum rutin terus nggak ambil itu sampai 3 kali, alhamdulillah udah bisa ada hasilnya ya. Udah bisa tidur nyenyak, pokoknya udah enak lah. Setelah konsumsi ramuan itu, seberapa efektif ramuan itu? Ya efektifnya karena begitu kita minum ada reaksi memang di lambung, di apa, di keringat, di apa itu. Saat itu juga? Saat itu juga. Ini, tapi begitu udah minum 1 gelas, 2 gelas sehari 2 hari sampai 1 minggu itu, ya hilang betul. Jadi berikutnya udah nggak ini lagi, nggak ngerasa apa-apa lagi gitu. Saat ini jadi Bapak merasa sudah normal, sudah lebih jauh. Yang saya rasakan jauh sekali dari sebelumnya, karena yang namanya pikiran terus bekerja itu jadi nggak terganggu lagi gitu. Jadi 1 bulan kerja juga nggak ada hambatan lah karena sakit itu. Hanya itu aja yang saya rasakan gitu. Ada ungkapan terima kasih untuk terapi zona? Kita betul-betul mengucapkan terima kasih terhadap terapi zona. Ya pemirsa, tadi ada Bu Yuningsih, ada Bu Endah, dan ada Pak Herman yang sudah saya mintakan informasinya. Kemudian sekarang saya akan cari pasien berikutnya. Ibu Supriyatin sakitnya stroke ringan. Stroke ringan memiliki pengertian yang sama dengan stroke, yaitu adanya hambatan aliran darah ke otak. Stroke ringan terjadi karena adanya endapan kolesterol yang menghambat oksigen dan nutrisi ke otak. Sekujur tubuh merasakan sakit yang lebih parah ketika jalan terlalu jauh. Begitulah kondisinya beliau sebelum datang ke terapi zona. Tidak butuh waktu yang lama dan dengan harapan yang sangat optimis, hanya dengan 5 kali terapi saja, Ibu Supriyatin sehat seperti sedia kala. Dan beliau pun menyarankan agar pemirsa yang mengalami keluhan seperti dirinya segera datang ke Pondok Terapi Zona. Berikut liputannya. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Supriyatin. Ibu Supriyatin. Berobat ke terapi zona ini keluhannya apa Ibu? Keluhannya kaki saya ngerasa kayak stroke sebelah. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Kalau tangan enggak? Enggak, alhamdulillah. Jadi kaki aja? Iya. Sejak kapan Ibu? Sejak 3 bulan yang lalu. Sejak 3 bulan yang lalu. Berobat ke terapi zona ini sudah berapa kali? Hari ini 5 kali. Hari ini 5 kali. Iya. Bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah, udah banyak sehatnya. Sudah banyak sehat. Iya. Nah, Ibu kalau boleh tahu terapinya seperti apa di sini? Diurut sama Pak Ustadz, kemudian dikasih ramuan sama obat herbal. Itu semua Ibu konsumsi habisin? Iya, habis. Bagaimana rasanya Bu? Rasanya alhamdulillah, saya udah bisa sehatnya banyak lah sekarang, sehat. Yang paling merepotkan pada saat sakit itu apa? Saya kan pokoknya sakit banget, kalau udah jalan lama aja ini langsung tiba-tiba nggak ada rasa gitu. Sekarang mah alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan ke pemirsa? Yang pada ada yang dieluh penyakit bisa datang ke klinik zona ini supaya cepat sehat kembali seperti saya. Mudah-mudahan sama Allah dikasih kesembuhan lewat klinik zona ini. Ya pemirsa, itu tadi Ibu Supriyatin sedikit memberikan cerita mengenai sakitnya. Kemudian sekarang jauh lebih baik kondisinya, alhamdulillah setelah berobat di terapi zona. Nah, berikutnya saya akan coba melihat metode terapi atau teknik terapi di dalam seperti apa. Bapak Mufajar, sakitnya kram, saraf kejepit, kolesterol, pengapuran, darah tinggi, asam urat, komplikasi. Merasakan nyeri yang sangat luar biasa sakitnya pada saat saraf kejepitnya kambuh. Keluh beliau kepada putrinya itu,
Spontan, anaknya pun mencari alamat cabang terapi zona yang terdekat dan terjangkau dari media sosial. Setelah berkunjung dan konsultasi dengan admin kami, pada pertemuan kedua, beliau merasakan perubahannya sudah bisa sholat berdiri. Dengan metode terapi yang sangat rasional, juga tradisional ini, akhirnya Pak Mufajar kembali sehat. Semua penyakitnya hilang. Terima kasih terapi zona. Berikut liputannya. Keluhannya boleh tahu apa, Pak? Keluhan pertama itu kram, sering kram, terus aktivitas tinggi, terus begitu saya nggak hiraukan. Saya pikir hanya sakit pinggang biasa kan begitu. Nah, ternyata di sini tuh penyakit saya itu nggak cuman saraf kejepit, itu ada kolesterolnya ada, asam uratnya juga ada, pengapurannya juga ada, darah tingginya juga, jadi komplit jadinya. Saya udah sakitnya udah luar biasa itu, sampai tuh sangat menyiksa diri saya sendiri. Nyerinya tuh luar biasa sampai ke kaki. Saya tuh sampai nangis, Pak. Ternyata saraf kejepit itu amat sangat menyiksa diri saya. Begitu anak saya pulang dari kerja, saya ngomong sama anak saya, ya udah besok cari, Pak. Insya Allah dicari ketemu. Dah begitu ditangani dengan di zona terapi sini yang ahlinya Pak Soleh itu tadi, kedua kalinya, alhamdulillah saya sholat sudah bisa berdiri dengan alhamdulillah gerakan kita sudah maksimal lah. Iya pemirsa, itu tadi Pak Fajar dengan keluhan 5 penyakit. Ada saraf kejepit, pengapuran, darah tinggi, asam urat, dan kolesterol. Alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan di terapi zona, sekarang hampir tuntas. Terima kasih banyak Pak Fajar. Pak Soleh, terima kasih banyak. Demikian pemirsa, saya akan lanjutkan ke pondok terapi zona cabang lainnya. Halo pemirsa, saat ini saya sudah di Pondok Terapi Zona Cabang Cipondoh. Kita akan lihat pasien yang ada di dalam. Anton, 3 tahun sakit stroke disebabkan dengan kadar kolesterol 300, membuat beliau merasakan berbagai macam kendala. Awalnya, pipi sebelah kiri turun, tapi masih bisa jalan. Paginya Pak Anton lemas dan dirawat di sebuah rumah sakit. Sempat dibekam, tapi belum ada perubahan sama sekali. 4 bulan beliau tidak bisa jalan. Mencoba terapi di pondok terapi zona selama 10 kali. Pertama terapi, jalan sudah merasa enak. Kaki juga kuat. Berkat kesabaran beliau dan ketekunan tim terapi zona dengan metode terapi, ramuan, dan doa, Pak Anton merasa nyaman, badannya enteng, dan sekarang sudah bisa jalan 1 kilo setiap pagi. Terima kasih terapi zona. Bapak menderita sakit sejak kapan? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Karena apa, Pak? Kolesterol. Kolesterolnya tinggi. Kalau boleh tahu kadar kolesterolnya berapa? 300. 300. Ya. Kemudian terjadi stroke. Stroke. Sebelah kiri. Pertama ininya turun. Waktu di kantor tapi masih bisa jalan. Kemudian besoknya lemas, masuk rumah sakit. Oh, sempat masuk rumah sakit. Kemudian saya bekam gitu, tapi nggak ada perubahan dari saya ke sini. Ada perubahan apa, Pak, setelah berobat di sini? Ya, pertama perubahan jalannya sudah mulai enak, kakinya mulai kuat. Kemudian jalannya udah lumayan gitu. Mantap gitu ya? Ya, sudah mulai ini. Tadi Pak Anton sempat cerita sebelumnya untuk jalan tiap pagi, Bapak jalan 1 kilometer sudah kuat. Kalau pagi kan saya bangun, saya jalan gitu. Biasanya cuma 300 meter, 300 meter. Kemarin saya paksain 1 kilo, ternyata bisa gitu.
Cuman kaki pegal semua. Karena itu tadi dipaksa gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi sempat tidak bisa jalan berapa lama? Lama, waktu 3-4 bulan. Selama ini sudah berapa kali pertemuan pengobatan? Sudah 10 kali. 10 kali? Iya. Terapi di sini? Iya. Sakit nggak terapinya di sini? Oh sakit, dipijitnya sakit. Tapi setelah dipijit enak gitu. Setelah dipijit enak? Enak. Sejak 3 tahun yang lalu berarti kan Pak Anton sakit. Secara otomatis aktivitas pasti berkurang. Di antara itu ada kendala-kendala apa? Ya namanya sakit pasti ada kendala, Mas. Terutama dalam beraktivitas, bekerja, itu terutama yang beratnya. Yang biasanya full, ini hanya setengah hari. Kendala-kendala itu kemudian kan pasti memunculkan sosok siapa sih yang paling peduli di antara orang-orang yang dekat dengan Pak Anton? Ya terutama istri. Istri dan anak. Dan teman-teman kantor. Ada ungkapan terima kasih untuk mereka, Pak? Ya udah pasti, karena mereka juga berbaik sama kita. Semoga kebaikan mereka dapat diterima. Amin. Dan dapat menjadi kebajikan semua orang. Kemudian harapan saya untuk saya sendiri kan mesti sembuh, harus minimal ya sehat gitu ya. Dan untuk terapi zone ya harapannya ya mudah-mudahan terapi zone lebih maju lagi. Amin. Kemudian pasien tambah banyak dan semua orang bisa disembuhkan melalui terapi zone. Oke, terima kasih banyak Pak Anton berbagi kisahnya. Ya itu pemirsa, jadi sekelumit cerita dari Pak Anton yang sudah 10 kali terapi di Pondok Terapi Zona dan alhamdulillah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pak Diston, sakit saraf kejepit dan pengapuran, pinggang sakit, tangan dan kaki kebas tidak bisa diangkat. Bapak yang berdomisili dari Karawang ini 3 tahun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Duduk tidak bisa, berdiri tidak bisa, sampai tidur pun merasa kesakitan. Badan terasa lemas semua, pasrah tak berdaya. Begitulah cerita beliau ke tim terapi zona. Sudah berbagai macam usaha pengobatan, tapi belum kunjung membaik. Kini, alhamdulillah, butuh sekali terapi di Pondok Terapi Zona. Tangan sudah bisa digerakin, sudah bisa duduk, dan langsung bisa jalan. Saya ikut terharu melihat dan mendengar pengakuan dari Pak Diston. Beliau senang, beliau sehat. Terapi Zona mantap. Apa penyakit yang Bapak derita? Saraf kejepit, Mbak. Saraf kejepit. Saraf kejepit. Sama apa? Pengapuran tulang. Jadi di pinggang terasa sakit gitu ininya. Ini baal tangan, kaki baal semua. Itu secara mendadak atau gimana? Pokoknya pagi-pagi aja nggak bisa keangkat kaki. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain jalan. Tapi kondisi sadar? Sadar, kondisi sadar. Cuman kaki pas diangkat nggak bisa. Duduk nggak bisa. Di sini sakit, lemas semua kaki ini. Itu yang saya rasain itu. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Bapak pikirkan? Ini saya udah pasrah aja. Dibawa berobat, strom itu 2 minggu 2 kali, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Masih tetap nggak bisa? Masih tetap duduk juga nggak bisa, ngepeleng juga nggak bisa gitu. Iya aja udah berobat kemana-mana ini, tetap aja nggak ada perkembangan, nggak ada ini. Terapi di zona terapi ini saya ini. Alhamdulillah ya kayak gini bisa tangan buka tutup bisa jalan. Kalau sakitnya udah ada 3 tahunan itu sakitnya. Cuman pas lumpuhnya tidak bisa jalan dari bulan 2 ya. Bulan 2 kemarin. Perubahan menjadi tidak lumpuh itu pertemuan keberapa? Pertama datang juga ke sini pas di terapi saya itu suruh jalan udah bisa langsung jalan. Saya. Alhamdulillah langsung jalan. Dari ini langsung ke mobil jalan tanpa tongkat. Tidur, duduk saya bisa. Jadi. Yang tadinya dari tiduran ke duduk nggak bisa? Nggak bisa. Dikasih ramuan herbal
sama kapsul herbal itu. Saya bisa jalan lari-lari, ini olahraga gitu. Di Jalan sekitar rumah. ya 100 meter bolak-balik 3 kali, sebenarnya masih sudah sanggup gitu. Setelah minum herbal seminggu, belum perjumpaan kedua itu. Yang paling rajin merawat siapa, Pak? Istri yang paling ini rajin. Istri yang paling. Ada ungkapan yang ingin disampaikan ke Ibu? Ya jelas ya, saya terima kasih sama istri saya, selalu mendukung saya. Ya selalu mendukung aja udah. Mendorong bercepat sembuh itu aja. Ibu ada sesuatu disampaikan untuk terapi zona kepada pemirsa yang lain? Pokoknya datang aja ke zona terapi ini. Alhamdulillah bapak suami saya sehat gitu. Yang merasa sakit kayak saya ini jangan takut, ini langsung datang ke zona terapi. Bukan sulap, bukan acting istilahnya, kenyataan bagi diri saya sendiri di zona terapi, alhamdulillah. Berjumpa dengan saya Wulan dalam acara Zona Sehat, Zona Hemat. Pemirsa, banyak orang mempertaruhkan kesehatannya demi uang. Namun ketika semua terkumpul justru terbalik. Mempertaruhkan uang demi kesehatan. Itulah ironi yang terjadi di sekitar kita. Padahal jika kita bijak, semuanya tidak perlu berlebihan. Gunakan waktu kerja secukupnya, istirahat pun secukupnya. Ini adalah langkah terbaik untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu aktivitas untuk mendapatkan kesehatan adalah dengan cara berolahraga, seperti yang saya lakukan bersama beberapa orang di sekitar kita. Metabolisme tubuh berjalan secara maksimal dan olahraga pun menjadi menyenangkan. Namun sayangnya olahraga hanya dapat dilakukan dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan masyarakat kita yang saat ini kurang sehat? Saya merekomendasikan Anda untuk menyaksikan tayangan ini sampai dengan selesai. Hipertensi atau darah tinggi adalah penyakit yang disebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah di atas normal. Gejala hipertensi antara lain munculnya sakit kepala bagian belakang, pusing, berdebar-debar, dan mudah lelah. Apabila dibiarkan dan tidak dikontrol dengan baik, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serangan jantung, gagal ginjal, ataupun stroke. Jika di atas 130 mg/dl, maka segera datang ke klinik terapi zona untuk diterapi dan meminum ramuan herbal khusus menstabilkan kolesterol Anda. Mau tahu pembuktiannya? Mari kita saksikan liputan kami dengan Pak Subroto dari Klaten, Yogyakarta. Saya Bapak Subroto dari Klaten. Awal saya menderita ini, satu hipertensi, kedua kolesterol. Saya masuk rumah sakit di tensi 260. Terus asam uratnya 8,4. Sudah berapa kali Bapak menjalani terapi ini? Saya datang ke sini terapi ketiga kali ini. Lah tentang perubahan, kemarin saya cek kolesterol itu 244. Bagaimana perubahan yang Bapak alami? Dulunya kan kita nggak berani jalan sendiri, tapi sekarang alhamdulillah sekarang berani. Sesudah saya terapi di sini bisa jalan sendiri biarpun nggak terlalu cepat. Bagaimana hasil yang didapatkan setelah diterapi? Di terapi zona ini menghasilkan yang memuaskan. Ibu, bagaimana kondisi Bapak waktu itu? Dari pertama sakit itu sama sekali nggak bisa berjalan. Jadi mau aktivitas harus dibantu, mau duduk pun dibantu. Pelan-pelan terapi sampailah datang ke terapi zona ini. Ternyata perkembangannya lumayan banyak. Biasanya jalan pakai alat bantu, sekarang sedikit-sedikit sudah nggak memakai alat bantu lagi. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada klinik terapi zona? Saya terima kasih untuk terapi zona karena dengan
Dengan terapi zona ini, bapak saya sudah mengalami perkembangan yang cukup lumayan. Apa saran Bapak terhadap masyarakat yang menderita penyakit stroke? Bapak Ibu, terutama kepada teman-teman kita yang mungkin menderita penyakit seperti saya, datanglah ke terapi zona. Kalau saran dari Ibu seperti apa? Masyarakat yang mungkin punya sakit seperti bapak saya bisa coba ke terapi zona ini. Semoga bermanfaat, bisa mendatangkan kesembuhan untuk kita semua. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, klinik terapi zona kedatangan pasien diabetes. Kondisinya sangat lemah, tangan dan kakinya terasa baal, dan terindikasi terkena neuropati. Klinik terapi zona setiap harinya selalu dipadati pasien. Keluhan pun bermacam-macam, dari yang penyakit ringan, gejala awal, ataupun sampai penyakit akut. Sebentar lagi, saya akan tayangkan kesaksian penderita diabetes. Ini pengakuan asli tanpa paksaan. Kesaksian dari Ibu Ida dari Cirebon, Bapak Sugiono di Klaten, dan juga Bapak Iskanda dari Jakarta. Mereka merasakan perubahan yang sangat signifikan. Anda ingin tahu seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Nama saya Ida Hadijah, 2 bulan yang lalu baru mulai terasa sakit. Udah dirasain gitu sakitnya tuh kaki sama ini jari-jari tangan gitu. Ibu, sudah pernah berobat kemana saja? Tadinya udah pernah periksa 190, tapi kata dokter harus direndahin lagi gitu. Kalau bisa 150 atau 160. Cuma aku itu udah merasain sakit sekali gitu. Ada perubahan tidak setelah terapi pertama? Waktu pertama ada perubahan juga. Udah habis terapi tuh malamnya enak banget. Kaki tuh enteng gitu ya. Malamnya enak banget, kaki tuh enteng gitu ya. Kata saya tuh baru pertama udah enak, apalagi yang kedua atau yang ketiga atau yang selanjutnya gitu mungkin aku sembuh gitu ya. Bagaimana perkembangan Ibu setelah terapi? Lumayan sih, udah agak nggak begitu sakit sekali gitu, udah minum obatnya dan dengan jamu ini lumayan bisa tidur kalau habis terapi dari sini tuh. Biasanya aku tuh merasa sakit. Apa perbedaan sebelum dan sesudah terapi yang Ibu rasakan? Tangan udah agak mendingan, nggak rasa lagi nih tangan. Dulunya tangan tuh sampai kaku gitu. Jadi kalau malam itu kayak tusuk-tusuk. Waktu belum terapi di sini tuh. Kalau misalkan aku terasa gitu sakit, malam-malam aku godok air gitu, rebus air mendidih yang aku rendam kakinya tuh. Nggak terasa panasnya. Kadang pakai sendal aja susah. Selama ini sudah menjalani berapa kali terapi? Ya alhamdulillah ya, sekarang udah 5 kali jalan gitu ke sini tuh. Habis di terapi zona tuh aku tuh ya mendingan gitu, nggak pernah kumat lagi. Ya ini kata saya tuh jamu segini pahitnya tuh aku tuh suka, walaupun pahit gimana tuh minum nggak terasa udah pahit juga. Saking pengen sembuhnya. Ada doa apa untuk terapi zona? Ya mudah-mudahan terapi zona maju terus. Ya makasih buat terapi zona. Ya pengobatan herbal udah lumayan lah. Mama saya udah dari sakitnya udah nggak sakit-sakit. Semoga ya terapi zona tetap rame, tetap banyak pengunjung yang datang. Terapi zona mantap. Terapi zona mantap. Menopause adalah keadaan normal yang sering dialami oleh wanita. Dengan berhentinya haid, maka hormon progesteron akan mengalami perubahan. Hal ini diikuti dengan gejala pegal tulang, linu sendi, dan perasaan kurang nyaman yang dirasakan oleh wanita. Berikut ini penuturan lengkap dari Ibu Resti yang telah berhasil menghilangkan premenopause di klinik terapi zona. Nama saya Ibu Resti, umur 53 tahun. Badan saya sakit karena memang lagi ini gejala pramenopause. Jadi semua badan tuh pada nyeri, pada sakit. 3
bulan nyeri di pinggul sampai ke paha sampai ke kaki. Terus di perut, buat jalan sakit. Jadi kayak rasa bengkak gitu. Tapi sebenarnya kelihatannya nggak bengkak. Jadi otot-ototnya pada sakit semua ininya. Itu kaki itu sampai dibawa langkahnya susah. Tiba-tiba saya ngelihat ini di TV, keras hati saya pengen kesini. Saya bilang karena saya lebih percaya kayak di refleksi-refleksi gitu. Ibu, apa ada perubahan setelah terapi? Baru pertama kali, terus sakitnya juga udah nggak separah yang waktu awal itu. Kadang-kadang sakit ini sampai nggak bisa digerakin dari pangkal paha ini kan sampai ke ini. Nah, sekarang agak lumayan, jadi udah nggak begitu ini, nggak sakit lagi. Pengaruhnya kayaknya kelihatan ada deh, kebuang air lancar, kita ininya pipis, BAB-nya lancar. Perubahan apa yang Ibu dapatkan? Yang saya rasakan waktu sebelum ke sini tuh saya BAB-nya agak kurang lancar, kadang 2 hari, 3 hari baru bisa ya. Tapi setelah saya berobat ini udah ada ini, lumayan ada perubahan di perut. Sepertinya Ibu lebih suka pengobatan tradisional ya? Kalau saya dari dulu ya memang lebih banyak lari ke alternatif dulu berobat dibandingin ke dokter, karena bayangannya udah kalau ke rumah sakit itu udah macam-macam gitu loh. Nah, jadi saya lebih senang ke alternatif memang dari dulu. Kalau ada keluhan-keluhan dikit ke dokter umum. Tapi kalau yang rasanya berat ya saya cari alternatif. Ada himbauan apa untuk pemirsa? Buat ibu-ibu atau bapak-bapak, setelah saya coba berapa kali pengobatan ini ada perubahan yang saya rasakan. Mungkin kalau ada keluhan-keluhan coba aja datang ke terapi zona. Terapi zona insya Allah mantap. Pengakuan syaraf kejepit lainnya datang dari Bapak Soleh. Beliau sudah 12 tahun mengalami gangguan syaraf kejepit. Semua organ sakit tidak bisa digerakkan. Keadaannya serba susah. Berjalan mengalami kesulitan, leher kaku, pinggang sampai dengan paha jika tersentuh seperti kena setrum. Klinik Terapi Zona berdiri sejak tahun 2008. Sudah teruji dan banyak menjadi referensi untuk menangani syaraf kejepit. Dengan metode terapi ramuan herbal dan doa, penderita syaraf kejepit langsung teratasi. Klinik Terapi Zona tidak mengubar janji, tapi memberi bukti nyata. Mari kita lihat hasil liputannya. Sakit apa yang Bapak alami dan sejak kapan? Saya kena syaraf kejepit dari tahun 2001. Waktu itu saya bangun tidur, Pak. Terus badan saya semuanya sakit, tidak bisa digerakin sama sekali. Lama-lama dia naik, ya mungkin sampai ke leher, jadi leher saya agak kaku. Saya juga bingung ini sakit apa waktu itu. Sebelumnya saya sendiri nggak merasakan sakit yang begitu sakit, benar dari pinggang sampai ke paha. Nggak bisa disebutin dengan kata-kata mungkin ya, karena itu kesenggol sedikit aja. Rasanya badan saya kayak kesetrum gitu, pas sakit semua itu. Bapak sudah pernah berobat kemana saja? Kita udah berobat kemana-mana, ternyata ya hasilnya belum ada juga. Saya ngelihat ada pengobatan terapi zona namanya Pak. Saya coba ke sini Pak. Pertama saya diterapi, udah itu dengan dikasih ramuan, doa itu sangat penting. Ya mungkin jalannya ya ke situ dari Allah, saya disuruh ke sini. Di terapi keberapa Bapak mendapatkan perubahan? Nah terus ini saya datang hari keempat, malah enak gitu. Ada yang ingin Bapak sampaikan setelah menjalani terapi? Ya semoga yang kira-kira yang sama seperti saya, yang udah tahunan, ya nanti ngerasain sendiri, mungkin buktikan sendiri. Ini pun tidak ada paksaan dari siapa, ini dari hati nurani saya sendiri Pak. Ya mungkin dengan adanya terapi zona ini, ya ikut membantu lah rekan-rekan atau teman-teman di mana aja yang berada. Silakan coba aja Pak, gitu Pak. Mudah-mudahan ya terapi-terapi sini bisa menyembuhkan syaraf kejepit saya yang sampai saya derita Pak. Saya kira udah cukup lama, 12 tahun lebih gitu Pak. Hipertensi atau dikenal dengan sebutan darah tinggi adalah penyakit peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Tekanan darah bergantung pada usia dan kondisi penyakit lainnya. Terjadinya hipertensi pada umumnya karena jantung terlalu berat memompa darah
yang berakibat timbulnya berbagai macam penyakit. Bapak Iskandar menceritakan kondisi tekanan darahnya mencapai 200 mm raksa dan kadar gulanya mencapai 500 mg desiliter. Dalam kondisi parah, Bapak Iskandar melakukan sholat istikharah. Seakan diberi petunjuk, beliau mendatangi klinik terapi zona. Prosesnya cukup singkat. Setelah melakukan 2 kali terapi, beliau mengalami banyak perubahan. Diabetes dan hipertensinya kembali normal. Klinik terapi zona mempunyai metode tersendiri untuk mengatasi diabetes dan hipertensi. Bapak menderita apa dan sejak kapan? Keluhan saya ada sakit diabetes dan darah tinggi. Ya pertama-tama ya saya dapat sakit diabetes dan darah tinggi. Saya sebetulnya sakitnya udah agak lama ini, sudah hampir 9 tahun. Kalau boleh tahu, awal kejadiannya seperti apa? Penyakit darah tinggi dan gula terjadi pada saat saya nyetir mobil. Pada saat saya nyetir mobil, tangan saya gemetar-gemetar. Saya nabrak tiang. Karena tidak sadar, ya setelah saya dibawalah ke rumah sakit. Berapa kadar hipertensi Bapak? Ternyata darah tinggi saya tinggi sampai 240/120. Pada waktu itu berapa kadar gula darah Bapak? Sedangkan gula saya itu hampir 500. Setelah itu dibawa ke situ, saya diopname selama 8 hari. Dan pada saat keluar rumah sakit, saya sudah pergi kemana-mana berobat. Dan terakhir saya dapat berobat ke terapi zona ini. Setelah terapi keberapa Bapak mengalami perubahan? Setelah yang ketiga, baru ada terasa perubahan. Banyak perubahan yang saya rasakan setelah pengobatan di sini. Darah tinggi saya juga turun, dan yang paling drastis adalah gula saya turun sampai 102. Sejauh mana kemajuannya setelah terapi? Sehingga badan saya menjadi sehat, dan sekarang ini saya sudah naik mungkin ada 6 kilo dari sebelumnya. Seperti apa ungkapan rasa syukur Bapak setelah menjalani pengobatan di terapi zona? Saya sebenarnya sangat bersyukur dan berterima kasih terutama kepada istri saya yang selalu menemani saya berobat ke terapi zona ini dan selalu memberi semangat kepada saya sehingga saya alhamdulillah sudah mengarah ke depan. Selain itu juga saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan ketemu ke terapi zona ini. Ada dukungan apa untuk terapi zona, Pak? Saya juga sangat berterima kasih kepada terapi zona yang telah memberikan pengobatan kepada saya, yaitu pengobatan berupa terapi. Selain itu juga diberi obat kapsul dan ramuan rempah-rempah yang sangat membantu saya selalu meminumnya dengan senang hati. Demikianlah saya sampaikan. Selain Bapak Subroto yang menderita hipertensi, klinik terapi zona juga berhasil membantu Ibu Sarni Ode dan Ibu Darsiem yang menderita saraf kejepit. Berikut ini kesaksiannya. Nama saya Ibu Darsiem dari jalur 8 Air Saleh, Palembang. Keluhan saya sakit urat kejepit sama mah kronis. Di bagian mana Ibu merasakan sakit? Sakitnya tuh di belakang sini punggung, sakit sekali, panas kayak dikena cabai itu. Nggak bisa tidur lah kalau lagi sakit itu. Sejak kapan Ibu menderita sakit ini?
sakit ini sudah terasa sudah 2 tahun, cuman nggak nemen. Yang nemennya itu baru setengah bulan lah yang sakit sekali. Ibu awal mula sakitnya karena apa? Awalnya sakit, aku kan bawain padi diangkongin itu terasa sakit pinggangku. Sudah berobat kemana saja untuk mendapatkan penyakit ini, Ibu? Di jalur sudah, di Medan, terus ya itu urut di dukun-dukun, masih belum ada perubahan. Disaran ke dokter suruh terapi, yaitu terapi di sinilah terapi zona. Ibu, daya tarik apa yang membuat Anda datang ke terapi zona? Pokoknya aku yakin, soalnya aku lihat di TV itu di terapi zona itu berobat banyak yang. Pokoknya aku punya keyakinan ke terapi zona ini aku. Terapi keberapa Ibu mendapatkan perubahan? 2 kali terapi sudah terasa enakan. 3 kali terapi ke sini sudah, sampai 5 kali ini sudah nggak terasa sakit lagi. Apa saja yang Ibu dapatkan di klinik terapi zona? Ya di terapi, dipijit kan, terus ada obatnya, ada ramuannya, ada banyu doanya, itu kan enakannya itu. Rasa syukur apa yang ingin Ibu ungkapkan? Ya syukur kepada Allah, aku dikasih kesehatan berkat berobat di klinik terapi zona ini. Hasilnya alhamdulillah sekarang sehat, sudah nggak sakit lagi. Yang pas lah aku pilih terapi zona ini. Pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk teman dan kerabat? Pesan-pesan saya, teman-teman saya semua di jalur dan sekitarnya, semoga kalau teman saya yang ada yang sakit datang ke terapi zona sini. Saya menderita saraf kejepit. Setelah berobat di terapi zona ini, sekarang sudah berobat di terapi zona memang oke. Pemirsa, di klinik terapi zona seringkali ditemukan keluhan penyakit lebih dari satu. Sebagai contohnya adalah Ibu Jihan Ferwinda asal Palembang. Beliau menderita komplikasi darah tinggi, HB rendah, jantung bengkak, hepatitis B, serta MAH yang cukup kronis. Bagi tim terapis di klinik terapi zona, komplikasi seperti ini sudah biasa ditemukan dan berhasil menemukan kesehatan. Berikut ini adalah kesaksian dari Ibu Jihan Ferwinda. Nama saya Jihan Ferwinda, usia 33 tahun. Sakitnya itu berawal dari habis lahiran tahun 2015. Jadi pas lahiran saya kan darahnya tinggi, 150/100, jadi perdarahan. Ternyata efeknya itu banyak, ke HB-nya rendah, terus jantungnya bengkak. Karena kata dokter nggak ada buat pompa darah gitu kan. Ternyata saya udah jauh kenanya ke hepatitis B gitu. Jadinya kena MAH akut katanya gitu. Lari-larinya lagi perut saya tuh jadi bengkak kayak hamil 5 bulan. Tapi badan saya ngurus, terus kulit saya juga kuning. Kalau misalnya duduk aja kaki kalau kena apa aja tuh penyok jadinya. Terus bengkak. Jadi kalau mau ngempesin saya harus ngangkat kaki dulu, jadi baru kempesnya hilang gitu. Kondisi Ibu pada waktu itu seperti apa? Kalau ngerasain sakitnya tuh ya kalau di badan gimana ya, antara cemas, antara kita mau meninggal gitu. Badan saya udah kurus, rambut saya rontok, kayak lelaki cepak gitu. Makan bubur nggak bisa, muntah gitu. Mau makan, boro-boro mau makan enak lah ya, nggak kepikiran gitu. Mau minum aja susah gitu. Jadi ya bengkak-bengkak badannya. Sepertinya ada kesan Ibu sudah putus asa? Kalau dibilang putus asa iya, tapi mama, anak-anak nguatin saya harus semangat, tetap sehat. Walaupun harta habis-habisan, cari dimanapun berobat. Ibu sudah pernah berobat kemana saja? Jadi saking pengen sembuhnya, aku nyari-nyari di internet,
mama saya bawa berobat alternatif yang lain, yang dari nggak masuk akal sampai yang masuk akal lah ya, sampai kemana-mana saya berobat. Terus ada anak saya lihat ada klinik terapi zona, saya datang, dapat ramuan herbal, demi buat sehat, saya minumin yang pahit-pahit. Setelah berapa kali berobat Ibu merasa sehat? Untuk paket yang pertama, ada perubahan 2 kali terapi, perut saya yang tadinya bengkak kayak hamil 5 bulan itu udah kempet gitu. Awalnya badan saya 68 kilo tuh jadi 50 kilo. Sampai ke terakhir terapi yang ke-10, paket kedua, saya dapat mens saya setelah 14 bulan saya nggak mens. Jadi sampai sekarang saya sehat. Gitu. Saya bisa beraktivitas lagi, bisa ngajar jilbab lagi, seluruhnya aktivitas saya. Setelah Ibu melakukan terapi, punya nilai apa tentang terapi zona? Semuanya dari terapi segala macam, dari ramuan doanya, ya bagus. Kalau dari segi biaya juga, kalau mau dibanding ke medis ya lebih baik terapi. Apa himbauan Ibu untuk teman dan kerabat? Jadi saya cuma menghimbau kepada teman-teman yang masih seusia saya, atau adik-adik hijaber saya, teman-teman dulu yang sekantor sama saya, semuanya ya, mulai dijaga aja kesehatannya. Karena kalau udah sakit itu tuh cepet datangnya, lama perginya. Jadi buat seluruh pemirsa di rumah yang punya keluhan jantung bengkak, darah tinggi, emahnya kronis, liver, mendekati ke hepatitis B atau menopause dini, ada baiknya segera ke klinik terapi zona, karena saya sebagai pasien udah merasakan kesenangannya berkat diterapi di klinik terapi zona. Apa yang ingin Ibu ungkapkan untuk orang-orang terdekat? Yang pasti aku berterima kasih sama mama, sama anak-anak, Alia sama Noval, sama teman-teman yang udah baik sama aku, support aku dalam masalah keuangan, dalam doa, dalam ngasih apapun lah. Nggak bisa aku sebutin satu persatu. Allah semua yang nunjukin. Jadi ya makasih lah. Nggak bisa dibalas dengan uang, nggak akan terbalas gitu. Sama klinik terapi zona juga terima kasih. Sama terapisnya juga udah kayak keluarga gitu. Ya gitu, walaupun udah nggak terapi lagi tetap ditelepon, disuruh datang buat ngecek aja. Siapa tahu nanti katanya asam lambungnya naik gitu kan. Tetap disuruh datang gitu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan. Apa ada nilai istimewa klinik terapi zona di mata Ibu? Jadi jangan memandang sebelah mata untuk pengobatan di terapi zona, karena saya adalah bukti nyatanya. Penyakit MAH merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Dapat menyerang semua orang pada segala usia. Penyakit MAH jika tidak diatasi secara cepat, maka dapat menyebabkan masalah yang lebih serius. Penyakit ini berkembang secara kronis dan terbukti cukup mengganggu aktivitas. Ibu Jihan Verwinda contohnya. Beliau menceritakan bagaimana rasa sakitnya sebelum berobat di klinik terapi zona. Pengalaman berobatnya dari yang logis sampai di luar logika dia tempuh. Tujuannya hanya satu, untuk menggapai kesembuhan. Sedih memang saat kami liputan ke cabang terapi zona di daerah Palembang. 14 bulan tidak menstruasi, pembekakan jantung, hipertensi, dan masih banyak keluhan lainnya. Kesedihannya dibalas sukacita. Ibu Jihan mendapatkan setelah menjalani 10 kali terapi di klinik terapi zona. Terapi zona memang the best. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah.
kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter. Pada hari Sabtu, jam 3 sore. Setiap Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian. Setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Mangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara Pal TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching Pal TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media Pal TV. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon Pal TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter Pal TV 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cak Dep di acara Gebek yang janji ke berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siap ke khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Malang yang dialami Nofri, 40 tahun, warga Jalan Pipa, Kecamatan Jakabaring ini. Pas nak balik ke rumah, dia kena siram cukup parah oleh dua wong yang tidak dikenal, sehingga korban mengalami luka motong di badan samurainya. Pecah inilah yang dialami oleh Panji, 40 tahun, warga Jalan Pipa, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Cuma bisa tertidur lesu sambil dan sakit karena luka bakar di sekujur badan samurainya. Luka bakar di sekujur badan samurai korban ini dikarenakan kena siram cukup parah oleh wong yang tak dikenal pas korban nak balik ke rumahnya bersama kawannya dengan mengendarai sepeda motor. Menurut keterangan saksi yang merupakan kawan korban, Nofri, mengungkapkan kejadian bermula pas mereka berboncengan nak balik ke rumah. Pas di jalan kawasan Megaria sekitar jam setengah 10 dalu, tiba-tiba korban dipepet oleh dua wong yang berbadan besar, langsung nyemprot ke cukup parah ke arah rai korban. Kena panik, korban langsung meloncat dari motornya. Selik korban sudah terduduk di jalan, pelaku langsung datangi lagi korban, langsung mandi ke korban dengan cukup parah tersebut. Taunya di buntut itu pas waktu kami mau belok ke jalan TP Rustam. Di jalan Kolonel belum kelihatan orang yang buntut itu. Orang berapa yang buntut itu? Itu satu motor, orang dua. Dengan ciri-ciri gimana, Bang? Ciri-cirinya badannya besar, terus pakai jaket, pakai helm. Waktu itu langsung nyiram ke korban atau gimana? Asalnya dia tuh mau nyemprot. Nah begitu kami lihat, dianya langsung buka tutup botol tersebut, lalu disiram. Korban kena bagian apa ya? Korban kena di bagian badan, lalu korban karena panik loncat dari motor, itu kejar-kejaran ya. Ini perkara yang dialami oleh korban Nofri, motifnya masih didalami pihak kepolisian, sedangkan pelakunya masih juru pembebasan polisi. Tim Joker Unit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang berhasil ngaman ke Siko Uwong yang kedapatan ngawak senjata api rakitan. Tersangka ditangkap bersama barang bukti senjata api rakitan sama 4 pelor organik aktif. Tim Joker dari Unit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang berhasil ngamankan Siko Uwong yang bernama Karmedet karena membawa senjata api rakitan. Waktu diamankan, tersangka sempat ngelak waktu nak ditingkap oleh anggota tim Joker Polsek Ilir Barat 1. Kapolsek IB1 Kompol Denny Triana yang jelas kawalnya tim Reskrim Polsek IB1 melakukan hunting 3C di kawasan 26 Ilir atau seputaran rumah susun. Salah siko tim Joker curiga sama tersangka. Bener baik pas diparai tersangka langsung buang senpi rakitannya. Anggota langsung nyari, pas ditemukan tersangka sempat ngelak, tapi akhirnya tersangka ngakui senpi itu punya dia. Untuk tersangka memang belum ada catatan kriminal. Untuk sementara, untuk modusnya untuk hanya berjaga-jaga saja, akan tetapi kan ini sudah di luar melanggar Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Untuk senjatanya sendiri? Ancaman itu 12 tahun penjara. Dari pengakuan tersangka Karmedet alias Rudi, kalau dia ngakui senpi itu punya dia yang juga dibelinya dari wong serego Rp700.000 sama 4 tikok pelor organik aktif. Dia juga ngaku kalau senpi ini cuma untuk jago-jago baik karena dia pernah hampir dibegal wong. Apa kamu beli? 700. 700. Kapan? Lama, 7-8 bulan nih, udah lama. Untuk apa itu, Pak? Hah? Untuk apa? Untuk jalan-jalan, Pak ya. Jalan-jalan jago-jago. Iya, tapi daerah kami itu kan rawan, daerah Kaya Labu. Gimana, Pak? Daerah Kaya Labu, daerah Pulau Burunggang. Apa pernah agak kejadian di kamu? Apa kamu ditodong? Apa mau mana? Pernah, aku pernah di anu, gak pernah dipinta duit, aku udah ngenjak duit kan. Tersangka sekarang sudah masuk ke penjara Polsek IB1 sama anggota ngamankan senjata api rakitan sama 4 tikok pelor. Karena tersangka melanggar Undang-Undang Darurat, tersangka bakal diancam 12 tahun penjara.
Mardiansah, PAL TV. 3 sekawan di kota Pabomuli diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Pabomuli di lokalisasi Simpang Penimu, kota Pabomuli. Kena ngedakeun narkoba. Dari para tersangka, petugas ngamankan barang bukti sabu-sabu sama pil Inex. Dengan 30 Maret, ada 2 kasus yang sudah kita buka. Pecah inilah tersangka pengedar sama kurir sabu yang meresah ke masyarakat kota Pabomuli, hasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Pabomuli. Dari 5 tersangka ini, 3 diantaranya ialah pengedar di lokalisasi Simpang Penimur, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Pabomuli Barat. Dari penangkapan 3 tersangka ini, petugas berhasil nyita barang bukti siko paket sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 8 paket sabu dengan berat bruto 30,2 gram, sama 22 butir pil Inex. Kawan aku. Sudah sering ya? Enggak, baru malam itu lah. Kerja di mana? Kerja di SP. SP itu apa? SP itu tempat kafe, penghibur. Hiburan ya? Sebagai? Aku sebagai pengelayan minum. LC. Ya termasuk melayani juga kalau ada narkoba. Enggak, baru malam itu. Terkait hal tersebut, Kapolres Pabomuli AKBP Suwandi mengungkapkan tertangkapnya para tersangka narkoba ini berkat kerja keras anggotanya juru berantas narkoba di kota Nanas. Kapolres nargetke juru seminggu wajib mengungkap kasus narkoba setidaknya 2 kasus. Memang setiap hari ya kasat narkoba, kemudian saya juga menekankan kepada anggota setiap minggunya wajib untuk mengungkap kasus minimal ada 2 kasusnya. Nah, alhamdulillah 1 minggu ini ya, mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April kita bisa mengungkap 3 kasus dan itu secara kuantitas luar biasa menurut saya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 sama pasal 112 ayat 1 tentang penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun sama paling lama 20 tahun. Beni Firdaus, PAL TV. Rumah sabi pemanen ludes kemutungan, bitanya sadis, gebek yang siko ini. MDP IT dan Elektronik Superstore kini hadir semakin lengkap, berinovasi menjadi pusat penjualan IT dan elektronik serta perlengkapan rumah tangga terbesar dan terlengkap di kota Palembang. Mulai dari kebutuhan IT seperti smartphone, laptop, komputer, printer, proyektor, dan aksesoris lainnya. Kebutuhan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, home audio, peralatan dapur, dan furniture, serta perlengkapan elektronik lain. Memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas terlengkap dan ternyaman. Serta menyediakan barang yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nikmati pelayanan bebas ongkir serta dapatkan diskon dan promo menarik dengan akses website www.mdp.co.id. Juga bisa menggunakan aplikasi MDP Store yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Glijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya.
senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Jack Power by blido.id. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Udah kayak terakhir. Ini Kak. Ini apa ya? Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pare. Mau kasih pemirsa masih di Gebek.
Musibah kemotongan balik lagi terjadi. Sekali ini nimpa warga Jalan Naskah 2, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kemotongan yang terjadi sekitar jam 12 awan ini kodak muat panik warga. Pasalnya wong yang punya rumah lagi pergi galau. Musibah kemotongan balik lagi terjadi. Sekali ini nimpo sikok rumah warga yang ada di Jalan Naskah 2, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sikok rumah jenis semi permanen habis kemotongan. Warga sempat panik melakukan pemadaman api karena takut nyamber ke rumah lainnya. Dari cerita Bambang, dia dinjuk tahu oleh tetangganya kalau rumahnya terbakar. Tak lama sampai ke rumah, Bambang langsung dobrak pintu, tapi api sudah membesar yang berasal dari jero kamar. Untuk tetangga langsung nolong untuk nyiram api yang besar di rumahnya tersebut. Sekitar setengah jam barulah petugas pemadam kemotongan sampai terus bisa medam ke api. Tak tahu asap ngumpul dari rumah Ayu kan. Jadi ada asap, aku masuk, dobrak pintu rumah dia tuh. Tak tahu jengok apa. Api sudah besar lah ya. Spring bed tuh lah jadi api. Jadi api itu dari dalam kamar berarti kak ya? Di dalam kamar. Dalam kamar sudah besar kak ya? Sudah besar lah, ada baca lagi nanti mati. Waktu kejadian memang tidak ada orang sama sekali kak di dalam rumah. Kosong kak ya? Lagi kerja galau kak? Lagi kerja galau. Kalau aku baru balik, baru jualan sih. Kalau yang lain kan tadi tuh dari ini apa jalan-jalan sih anak-anak juga. Kak, rencana kan mungkin mendekati puasa kak. Untuk rencana kita menjelang puasa cak mana? Sahur kakek seperti apa kak? Nah, alhamdulillah masih ada dulur lah. Ada keluarga kan ya? Keluarga. Rumah semi permanen punya korban belum bisa ditotal ke berapa kerugiannya. Tapi barang yang ada di jero rumah sudah tidak bersisa. Korban masih bisa bersyukur untuk ngadepi bulan puasa, masih ada dulur dekat rumah untuk ditumpangi. Mardiansah, PAL TV. Dari sewidak 5 wong yang diamankan di jero penggerebekan di Tangga Buntung oleh Sat Narkoba Polrestabes Palembang sama Brimob Polda Sumsel diperiksa 3 kali 24 jam. Dari hasil tes urin, 47 wong positif konsumsi narkoba. Sikok ditetapkan jadi bandar. Terkait diamankannya 65 wong pasca penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Tangga Buntung oleh Satuan Narkoba Polrestabes Palembang sama Brimob Polda Sumsel. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengungkap ke 65 wong yang diamankan ini ditahan selama 3 kali 24 jam di Polrestabes Palembang. Guna mendalami peran-peran pelaku sama kepemilikan barang bukti yang diamankan. Dari hasil pemeriksaan urin dari 65 wong yang diamankan ini, sebanyak 47 wong positif konsumsi narkoba. Sika wong ditetapkan jadi bandar, yakni Hijriah, yang di jero rumahnya ditemui 1,5 kg sabu. Sedangkan yang lainnya masih jero penyelidikan. Untuk wong yang hasil pemeriksaannya positif narkoba tapi tidak punya barang buktinya, pihak Polrestabes Palembang bakal berkoordinasi sama BNN untuk rencana rehabilitasi. Sementara memang yang positif itu ada 47 orang yang memang nantinya itu statusnya kita kenakan pasal 127 ayat 1 ya. Memang ada beberapa memang yang tidak ada barang bukti sehingga nantinya kita akan koordinasi dengan BNN untuk assessment. Namun kita masih punya waktu 3 kali 24 jam, mudah-mudahan masih ada untuk jadi ada yang memang kita jadikan sebagai bandar, yaitu saudari Heru Wahyudi, PAL TV. Menjelang Ramadan, Pol PP Banyuasin gencar razia. Beritanya habis, gebek yang sikok ini. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang ada
dalam itu aku yang penting makan. Oh, nak makan? Iya. Pakai masker dulu. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Puji makan kau, Yai. Puji kau orang kaya mati. Semangat nanti kini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Besar kan ilmu kau dengan pendek betul. Ya puluh orang kaya. Makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan nak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan aja bayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Bijak kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Oi dah. Lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak parah maghrib. Lah, ngapa Cecak bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji. Nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Plembang yang nyedio ke kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter. Pada hari Sabtu, jam 3 sore. Setiap Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum, hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian, setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri.
Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Ini Kak. Ini apa ya? Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Satpol PP Banyuasin dengan dibantu personil TNI Polri melakukan razia di sejumlah penginapan sama warung kopi yang digunakan untuk praktek prostitusi. Tim gabungan Satpol PP Banyuasin bersama Polres serta Kodim 0430 Banyuasin gelar razia tempat hiburan dalu. Diawali dari Kecamatan Banyuasin 3, Sembawa, kemudian berakhir di Talang Kelapo. Juru razia ini berhasil diamankan sikok pasangan bukan laki bini yang nginap di jero kamar hotel Twin Star di Talang Kelapo. Tak cuma itu, petugas juga berhasil mengamankan puluhan jerigen tua di sejumlah warung kopi sama kafe. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Banyuasin, Bustanel Arifin, mengungkapkan razia ini guna nyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan berkala. Jadi malam ini sebagai upaya kita penyambutan bulan suci Ramadan, dan nanti kita akan terus tindak lanjuti bersama teman-teman dari TNI dan Polri. Hasilnya apa yang kita dapat malam ini? Alhamdulillah kita pada malam hari ini ada beberapa tempat yang kita lakukan razia, yaitu terutama minuman tua, yaitu hampir 100 liter yang kita dapat pada malam hari ini, dan pasangan yang bukan suami istri di penginapan Twin Star. Dan juga kita tadi memberikan peringatan kepada panti pijat yang menurut lapor masyarakat di situ ada plus-plusnya, langsung kita tegur. Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dewe minta semua pemilik warung remang-remang maupun kafe selama bulan suci Ramadan ini untuk tutup warungnya. Sulaiman, PAL TV. Puluhan massa yang tergabung di juru komunitas pemantau korupsi Nusantara Sumatera Selatan datangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna nanya ke laporan terkait dugaan korupsi proyek normalisasi sungai di Kabupaten Empat Lawang. Dan juga dugaan korupsi normalisasi sungai di Kabupaten Empat Lawang. Puluhan massa yang tergabung juru komunitas pemantau korupsi atau KPK Nusantara Sumsel datangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari untuk melakukan orasi. Juru orasinya mereka nanya ke perkembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Empat Lawang. Ketua Aksi Dodo Arman mengungkapkan dugaan korupsi yang dilaporkan merupakan normalisasi sungai di Kabupaten Empat Lawang yang gunakan anggaran dari APBD Kabupaten Empat Lawang sebesar 53 miliar rupiah. Pertama, mempertanyakan laporan kita di Kejati yang sampai sekarang belum ada kabarnya. Kabupaten Palawang. Jadi permasalahannya adalah ada suatu kegiatan namanya normalisasi sungai yang memakan anggaran dari Bangu itu 53 miliar. Jadi berdasarkan dokumen laporan masyarakat, pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Nanggapi aksi tersebut, Kasih Penkum Kejati Sumsel, Kai Dirman,
Yang ditemui ngungkap kalau pihaknya tetap akan ngeproses laporan yang ada. Kalau sudah memenuhi syarat, dirinya nambah kalau pihaknya juga bakal jawab secara resmi galo-galo laporan yang masuk di Kejati Sumsel. Kita tidak pernah mempercalakan laporan ini. Semua berproses sepanjang masih dalam aturan main. Artinya menurut Kepres 43 tahun 2018 ada salah satu item laporan pengaduan itu setidak-tidaknya identitas lengkap. Kedua harus didukung oleh dokumen. Sepanjang laporan itu memenuhi syarat, maka kita akan proses. Proses sudah pasti kita full bucket. Memanggil para pihak ataupun mengundang para pihak kita kan ataupun kita meminta dokumen. Itu pasti. Itu sudah dijelaskan tadi akan dijawab secara resmi. Kami akan menjawab secara resmi seluruh laporan yang masuk bahwa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu. Heru Wahyudi, PAL TV. Maling motor gagal beraksi terekam CCTV. Beritanya sehabis, gebek yang siko ini. Mama, apa Ma? Kau nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah Ali, alat keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, dia belanja bengkak. Apa baik yang diputuk ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Baik. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita.
saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Makasih pemirsa, masih di Gebek. Pelaku maling motor di gudang Kelurahan Indralaya Ogan Ilir terekam CCTV. Di juru aksinya ini, maling tersebut gagal ngawak lagi motor korbannya. Jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, masyarakat harus waspada sama aksi maling. Pecah yang sering terjadi di Jalan Indralaya Ogan Ilir, di mana ada pelaku maling motor sudah terekam CCTV. Juru rekaman tersebut, dua pelaku naik motor masuk ke area gudang dari jabuk pintu pagar yang terbuka. Salah satu dari pelaku berusaha bongkar kunci motor metik yang terparkir di jabuk gudang. Tapi usaha pelaku gagal, di mana pelaku langsung lari ke diri sama kawannya yang nunggu di motor karena ketahuan wong yang punya gudang. Dari kejadian ini, wong yang punya gudang bernama Akin tak buat laporan polisi. Tapi kejadian ini dewek bakal jadi pelajaran bagi warga Ogan Ilir untuk terus waspada selama bulan suci Ramadan. Ahmad Romawi, PAL TV. Mayat bernama Putra Vinanda yang ditolak dikuburkan di Desa Tanjung Lalang, Payaraman, Ogan Ilir oleh warga bakal dikuburkan di TPU Kamboja, Palembang. Saat ini mayat putra juga bakal dilakukan otopsi oleh pihak Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara, Palembang. Mayat lanang yang ditemukan mati di pinggir jalan Desa Tanjung Lalang, Payaraman, Ogan Ilir yang bernama Putra Vinanda sudah ada di kamar mayat Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara, Palembang. Mayat korban dikirim untuk dilakukan tindakan otopsi oleh dokter forensik Polda Sumsel. Sesudah dilakukan otopsi, dokter forensik Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara, Palembang, Dr. Mansuri ngatakan kalau di badan korban ada 9 luka bekas tujahan yang akibat ke korban mati. Badan korban juga masih utuh. Selain itu juga ada beberapa luka memar di badan korban. Pihak Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara, Palembang bakal ngurus pemakaman korban karena warga di tempatnya tinggal tak galak nerimo. Mau menerima jenazah, jadi polisi dalam hal ini penyidik dari
Polsek Tanjung Batu dan juga dari kita dari Rumah Sakit Bayangkara. Karena ini fardu kifayah ya, jadi karena ini untuk membantu apapun perbuatan dia semasa hidup, yang jelas kita harus memperlakukan mayat seperti dia sebagai manusia. Jadi untuk rumah sakit kita melakukan pemeriksaan dan juga pemulasaraan sampai dengan mengantarkan jenazah ke TPU atau pekubur dengan menggunakan fasilitas dari Polri, yaitu dari Rumah Sakit Bayangkara. Rencananya dimakamkan di mana? Kemungkinan ke Kamboja yang paling dekat. Sesudah dilakukan otopsi luar, pihak Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Palembang bakal melakukan koordinasi sama pihak Polsek Ilir Timur 1 supaya korban bisa dimakamkan di TPU Kamboja Palembang. Mardiansah, Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gabak kita edisi hari ini. Kalau ada dulu kata gabak pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik datang ke studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku cek deh bersamaku gabak Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke gabak di Palembang TV memang punya kita. Jangan lupa pemirsa untuk jaga kesehatan. Basuh tangan yang bersih maki sabun, jaga jarak pas berkomunikasi, sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah kalau tidak katik kepentingan yang lain, supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Dengan diresmikannya musik Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah Cara jalankan hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan?
Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu kayak orang enggak? Enggak kayak Ini Kak. Ini apa ya? Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Sayang cintaku, waalaikumsalam. Ngapain Pipit tuh? Ya, so, carung kayu. Masih main baju di ya? kolam.
Ih bagus dah Pi, baju ini Pi, beli kemarin ini pakai. Kita kan ya jalan. Wah cantik nih. Cocok deh Pi, kok cak dalam aja tuh makainya. Iya, itu perasaan Mimi baik. Mimi tuh kalau pakai baju segala baju bagus galo gitu. Tapi perasaan dari belakang cak kebesaran itu kenapa? Itu perasaan deh Mimi. Mimi itu Serius? cantik pula, iyo bagus. Kita ini kan nak pergi kan, nak ketemu kawan Pipi kan, kaget kan? Bener, kita Cocok mau kan? relasi kita. kayak Tapi jilbabnya sudah cocok juga? Cocok, matching, hitam putih pas. Pakai cat nggak apa-apa ya? Bagus, ya? nggak apa-apa. Kita kan santai-santai. Ya oke lah, kalau itu cocok ya? Cocok, apa kejujuran cantik. Oh serius loh? Mimi papi secara udah. Oh papi. Sip, siap jadi nih? Siap, cocok. Kita langsung pergi hari ini. Kita nemui klien papi, kita langsung jalan-jalan kaget. Oke, Mimi masuk dulu ya, siap-siap dulu ya. Hey! Ini mau apa? Biasa kehidupan. Ini roda-roda kehidupan. Di mana Dedek di sini, Beh? Kita saja pagi ini. Iya, Dedek beli kain Bali yang baru. Itu kain baru beli. Berapa? Murah, tapi kan kalau ada yang makainya jadi cak mahal. Iya. Kalau adek dari samping kiri mak ini cak umur berapa lah? Coba. Yuk. Kiri. Cepat lah, ada umur berapa? Tunggu. Pecah usia 19 tahun. Samping kanan. Ini nak dijawab jujur apa bohong? Jujur. Jangan bohong. Nak jujur? 20 tahun. Kalau dari belakang? Dari belakang? Coba sekali lagi. Muter. Muter sekali lagi. Sekali lagi. Supaya pacar lemak. Nah, lagi. Oh, ini nak jujur apa nak bohong? Jujur adek tak gawat dibohongin. Berapa? Pecah 17 tahun. Iya. Nah, kalau keseluruhan body adek nih, nah adek muter-muter. Cak umur berapa? Oh, jumlah lah dewek berapa? Orang pergi, orang. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl. Bawa ke tas aku. Nih, gak usah lah, ini Beh. Dan kepada seluruh penumpang energi titik 341 tujuan Jakarta diberikan 3. Oh pulau ini mak ini. Ya. Ini si kok. Mana Dek? Bali sudah kita kuasai, belanja sudah, apa-apa sudah galau. Perawat sudah. Kira-kira apa lagi belum? Lagi aku tidak butuh Kak, yang cak itu tuh aku tidak butuh. Jadi butuh apa? Kau ajak aku ke Bali, nak foto perawat apa-apa. Aku butuh kau tuh jangan cak itu lagi. Selama ini nahan hati 5 tahun nih, dada. Belum kan orang nih, nah berdada. Aku dia perasaan Kak, ya Allah, dah aku temenin kau nih. Ya Allah, kakak kau ini memang itulah Dek, uangnya baik, tidak sombong, ramah, dengan uang wajar itu. Itulah dak terti kalau udah laka aku lah dak tahannya nih. Ya, main dengan kau kali 5 tahun. Dengar Kak aku ngomong. Oh iya. Kak, jingok raya aku Kak, tatap mata aku Kak. Ini ngapa Dek?
Mungkin cuma sampai sinilah baik Kak. Maksudnya? Aku nak minta putus. Nak minta putus. Bisa bangkit lagi. Aku nak minta putus. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku nak minta putus. Daripada kaget ke depannya, kita kaget banyak lagu-lagunya. Beda Lah, kita memang kawin nak belagunnya. Kak, namanya wong kawin tuh Kak, untuk senang dunia akhirat. Minta tolong nih anak Kak, tolong kau ikhlas ke aku Kak Kita adalah anak kawin. Tolonglah Kak, ya Allah Kak, biarlah Kak aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Ajak putus jangan main itu deh. Ya, Ayolah, tolong itu. ikhlas ke aku Kak. Maria Belina Minta itu. tolong nian Kak Aku lah capek, hidup ini capek aku. Ya Allah dek, kakak cinta nih adek dengan adik ini. Tapi Sudah, begini lah dek di dunia ini dek. Aku lah pening mak ini Kak. Sudah Kak, mau kasih banyak Kak diajak ke Bali. Serius ini? Putus. Serius? Iya serius. Lagi lah kau cek dengan dia Beh. Kok cerita dulu jelas mana kamu tuh lah foto prawedding nak kawin. Ayo kamu lah cewek 5 tahun. Nah, ada tak keluar lagi cek kamu 5 tahun tuh. Woi dah, tinggal nyebar undangan bebek mana pacak kamu nak putus Lah itu. sudah, maka foto prawet di Bali untuk nyebar undangan nih lah itu cek. Iya ngapa pacak dia nak putus tadi? Nah itulah cek Eka. Sebenarnya Masalahnya apa? kami ini gak bersedia bu cek Eka. Iya apa curhat ada dengan aku apa? Jangan ditahu cek Eka malu Iya, cek Eka. Aku di beda keyakinan kami ini. Beda keyakinan? Ngapa kau baru tahu sekarang kalau beda keyakinan? Memang kejingoan, kau hitam, buruk, cak lusuh mak ini. Dia tadi mato sipit, potekin selong. Mak kau baru tahu kalau kamu beda keyakinan. Coba jelaskan maksud kau beda keyakinan di mak mana? Itulah cek Eka. Kalau kami ini memang seagama. Dia pote wong pagar alam, sipit wong pagar alam. Lahat, campur. Beda keyakinan tuh? Aku beda keyakinan cek Eka. Ada lemak kamu cek Eka. Ya jelaskan beda apa-apa. Curhat ke? Sebenarnya itu aku nih yakin nih dengan kegantengan aku. Sedang ke calon rumah tadi tidak yakin akan kegantenganku ini. Oh itu. Iya. Malang kesian nasib kau udah usai. Pantes. Terbalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Gede, apa kabar Gede? Bagus. Maria, anak murni sama Ridwan. Oh, jom kali ini. Gede mau kemana? Nak ke sekolah, Jom. Masih sekolah. Perasaan S1 udah tamat, S2 udah tamat, S3 sudah. S apa lagi? Iya. Gede, bentar dulu Gede. Sendalnya itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Kalau terbalik, Mbak Ika ya nah.
Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, serta ampunan. Ketika kita sakit, maka rugilah bila kita tidak menjalankan ibadah puasa. Madu hijau merupakan solusi tepat untuk menjawab setiap keluhan penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka. Sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Cukup dikonsumsi 2 sendok sesudah sahur dan 2 sendok sesudah berbuka puasa. Maka ibadah puasa Anda akan terasa nyaman dan tuntas 1 bulan. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Sibuk, Mas? Iya, Ma. Aku buru-buru, Ma. Iya, tapi makanlah dulu, Mas, walaupun cuma sedikit. Aku ditunggu oleh klien. Jam 9 aku harus sampai di sana. Iya, tapi kamu makan dulu, Aku jalan dulu, Mas. Mas. Apa ini? Sakit sekali. Halo. Ya, selamat siang. Betul, Bu, saya dengan istrinya. Suami saya pingsan. Kesibukan telah membuat manusia lupa pada kesehatan, mengejar harta dan juga jabatan, hingga mereka melupakan karunia terbesar yang telah diberikan Tuhan, yaitu berupa kesehatan. Kesibukan membuat pola makan tidak teratur. Mengkonsumsi makanan hanyalah sekedar perspektif untuk mengganjal perut. Kalaupun makanan adalah tujuan, maka orientasinya adalah cita rasa, sedangkan kesehatan menjadi nomor 2. Iya, jadi waktu itu saya sakit asam lambung, Mbak. Saya sering merasakan pusing, dada sakit, kerongkongan sakit, perih, bahkan sampai keluar darah sedikit. Dan itu saya abaikan, karena juga saya sibuk kerja, semua tidak saya rasakan, Mbak. Jadi mungkin dulu karena pola diet yang salah, saya jadi kena MA. Terus kondisi saya tuh semakin parah ketika saya terkena asam lambung. Saya mulai mengalami cemas, dada sakit, berdebar, dan bahkan sampai takut akan kematian. Pada beberapa kondisi, ketika dada terasa sakit, beberapa orang langsung mengira terkena gejala serangan jantung. Tapi ada salah satu penyakit bernama GERD yang memiliki gejala sakit yang sama di area dada. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping.
Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Melinda. Sekarang saya sudah berada di depan sebuah kantor, di mana di kantor ini sedang mengelola produk herbal, yaitu yang bernama madu hijau. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa madu hijau ini adalah suatu terobosan dan pertama kali di Indonesia. Anda semua pasti penasaran, bagaimana sih kehebatan dari madu hijau ini? Langsung saja kita ketemu dengan Ibu Puspa Paramita selaku produk spesialis madu hijau. Langsung saja yuk. Jadi apa yang saya bisa bantu nih Mbak? Seperti agenda pertama, kedatangan saya ke sini ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang madu hijau. Baiklah, saya akan jelaskan. Madu hijau itu adalah madu racik yang mampu mengatasi penyakit asam lambung atau GERD secara tuntas dan tanpa efek samping. Asam lambung yang tidak segera tertangani akan menimbulkan penyakit lainnya atau komplikasi. Apa saja Bu komplikasinya? Nah, berkaitan dengan komplikasi, sebaiknya kita bisa minta penjelasan langsung ke Dokter Sri. Walaupun tidak mengancam jiwa, namun penyakit ini bisa mengurangi kualitas hidup seseorang. Seperti itu, Mbak. Dan jika memang terus ini menerus terjadi, maka asam lambung yang naik bisa mengakibatkan pengikisan pada lapisan kerongkongan, tenggorokan yang bisa menimbulkan peradangan, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi. Nyeri dada adalah komplikasi GERD yang sering muncul dan banyak ditakuti orang-orang karena dianggap sebagai gejala penyakit jantung. Selain nyeri dada, komplikasi GERD yang sering terjadi itu adalah peradangan pada kerongkongan yang disebut dengan esofagitis. Selanjutnya adalah erosi gigi. Asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa juga naik ke area mulut. Itulah sebabnya orang yang punya GERD akan mengalami rasa pahit dan asam di mulutnya. Itulah yang akan membuat menjadi sariawan. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Apa sebenarnya madu hijau itu, Bu? Kok madu hijau? Memang ada ya Bu madu warnanya hijau? Maaf loh Bu, soalnya saya penasaran banget ini. Loh, nggak apa-apa. Justru ini yang saya harus jelaskan agar masyarakat paham kenapa ada madu yang berwarna hijau. Silahkan. Permisi ya Bu. Ya. Memang sebenarnya tidak ada madu yang berwarna hijau. Madu hijau di sini adalah madu racik, yaitu madu yang telah dicampuri dengan ramuan dari daun-daun berkhasiat. Yang tentu saja zat hijau atau klorofil telah mempengaruhi warna asli madu yang semulanya berwarna kecoklatan atau kekuningan menjadi hijau. Madu yang kami gunakan adalah madu trigona. Madu ini merupakan madu khusus yang dihasilkan dari lebah tak bersengat, atau juga disebut dengan bahasa ilmiahnya Apis mellifera. Lalu bajaka kelalawit mengandung fenol dan antibakterial dengan ekstraknya mengandung katekin untuk mencegah penyakit jantung, obesitas, dan membantu pembentukan kolagen. Terus bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan akar bajaka itu sendiri?
Kita mendapatkannya dari Palangkaraya, langsung dari hutan di Kalimantan Tengah. Ada ahli pengobatan di sana yang membantu kami untuk mendapatkan akar bajakah tersebut. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Jadi ibu yang sedang ngobatin itu namanya Ibu Maharati? Iya betul, beliau adalah seorang tabib di dusun ini dan juga spiritualis. Nah, beliau yang juga membantu kami dalam mencarikan bahan-bahan obat di dekat dusun ini. Bagaimana perutnya, Dek? Enak kan? Cepat sembuh ya, Bu. Selamat siang, Bu Maharati. Siang, ada Ibu Puspa. Sengaja Mbak Melinda ikut dengan saya ke sini untuk mengetahui lebih banyak tentang akar bajaka. Oh, boleh. Mari silakan ke rumah. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Silakan. Ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kami sangat menjaga hutan. Jauh sebelum orang mengenal akar bajaka untuk mengobati kanker, bahkan ketika bumi Borneo belum dikenal orang, nenek moyang kami sudah menemukan batang pohon tunggal merambat, dan merambatnya bisa lebih tinggi dari 5 meter sampai puncak pohon lain. Hanya beberapa penduduk di sini yang tahu, serta ilmuwan dari luar sana. Mereka menggunakan ilmu, tapi kami menggunakan rasa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dari dulu kami mengolah ramuan obat akar bajaka dengan cara yang sama. Dengan cara mencacah dahulu, kemudian menjemurnya sampai kering. Setelah kering, kemudian direbus, kurang lebih 30 menit. Jadilah ramuan mujarab itu. Bu Maharati. Loh? Iya Bu Maharati, kami mau mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah pada Tuhan. Dan kau,
Belajarlah ilmu pengobatan. Siapa lagi yang akan mewarisi kearifan nenek moyang kita? Kalau semua orang tidak ada yang mau belajar pengobatan, berjanjilah. Saya berjanji, Bu Maharati. Ini benar-benar nyata ya, Bu? Ternyata hasil dari madu hijau ini luar biasa. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, kami sekarang sudah berada di Sukabumi. Di sini kami ditemani oleh Wak Ayat. Dan Wak Ayat ini adalah salah satu warga yang mengetahui seluk-beluk tentang paku jajar. Dan beliau juga sering mengobati warganya dengan menggunakan ramuan herbal dengan menggunakan tanaman. Halo Wak. Iya, halo Neng. Nah, ini nih Mbak, yang namanya tanaman jajar pakuan atau paku jajar yang digunakan untuk produk madu hijau. Wak, boleh dijelasin nggak tentang tanaman paku jajar ini? Oh, boleh Neng. Tanaman paku jajar iya. Menurut kisah-kisah kesundaan, awalnya dari kahyangan. Dan tanaman ini juga tidak boleh diganggu. Wak Ayat sendiri kan menggunakan pohon ini untuk dijadikan obat. Kok tidak terjadi apa-apa? Saya kan memang menggunakan tanaman itu buat menolong orang, buat mengobati orang sakit, gitu. Setelah ini, kita pergi kunjung ke rumah Pak Wawan. Siapa itu, Wak? Pak Wawan itu pernah divonis sakit tukak lambung. Bapak, Bapak bertahan, Pak. Sebentar lagi Pak Maman dan Pak Hasim kesini bawa mobil, Pak. Bapak. Ci, naon sih? Bapak Anfal, Wak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Mana Pak, udah enak Pak? Alhamdulillah. Pak Ayat, masuk Pak. Ya, makasih. Apa kabar Pak Wawan? Silakan duduk. Ya, selamat. Terima kasih ya Wak, sudah nolong bapak saya. Oh iya Neng, sama-sama. Oh iya Neng, ini saya bawa ramuan lagi untuk obat Bapak. Jangan lupa diminum. Nanti kalau sudah sebulan, kita cek kondisi Bapak ke rumah sakit, ya. Tapi karena beliau itu minum ramuan paku jajar itu, beliau sekarang sudah sehat Neng. Ayo kita ke rumah Pak Wawan. Ya boleh, ayo. Mana kabarnya Pak Wawan? Sudah Alhamdulillah, syukurlah. Jadi sudah hampir 3 bulan ini Pak Wawan kembali minum kopi? Iya Mbak, habis gimana ya? Dari dahulu senang minum kopi. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biasa aja. Sekarang tanaman paku jajar menjadi salah satu unsur dalam produk madu hijau. Pasti madu hijau ini dahsyat khasiatnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Pemirsa, setelah kita dari Palangkaraya untuk melihat latar belakang akar bajaka dan juga ke Sukabumi untuk melihat tanaman paku jajar yang ajaib itu, sekarang kita waktunya untuk mengunjungi peternakan lebah trigona di Bogor. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang madu trigona, langsung saja kita ketemui Kang Ruslan sebagai perwakilan dari pengelola peternakannya. Langsung aja yuk. Kang, kenalin, ini Mbak Melinda yang saya cerita sebelumnya. Beliau ingin interview tentang madu trigona. Oh iya. Saya boleh tanya-tanya sedikit ya Kang ya? Silakan Mbak. Kenapa akhir-akhir ini ternak lebah trigona itu lebih menjadi tren? Nah yang pertama mungkin karena mudah. Yang kedua karena manfaat. Nah mudah itu bukan berarti gampang Mbak. Mudah itu karena lebah trigona ini tidak menyengat dan tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak. Namun, proses dan pemeliharaannya harus benar. Kalau salah, maka lebah trigona ini akan kabur dan tidak akan menghasilkan madu yang baik. Apalagi madu trigona ini adalah madu pilihan yang dijadikan untuk bahan utama madu hijau. Dan yang sudah jelas-jelas mampu mengatasi berbagai macam penyakit, terutama asam lambung. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala mah kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang lupa saya sampaikan. Bagaimana cara kerja madu hijau ini untuk mengobati penyakit lambung dan sejenisnya? Cara kerja madu hijau ini akan menetralisir asam lambung yang berlebih agar kembali normal dan tidak naik lagi. Zat hijau daun dan akar bajaka dalam madu hijau ini akan menutrisi jaringan sel yang rusak pada dinding lambung sehingga luka di dalam dinding lambung mengering dan menutup. Madu hijau ini bukan hanya sekedar campuran dari bahan-bahan tersebut, tapi melainkan sudah diolah baik dengan para ahli. Hati-hati Pak, madu hijau ini ada banyak pemalsuan di pasaran. Oh, ada yang memasukkan juga? Iya. Barang yang bagus dan sudah terbukti khasiatnya dalam menyembuhkan asam lambung secara tuntas, madu hijau ini sudah barang tentu ada aja yang meniru. Mereka memanfaatkan keunggulan madu hijau ini untuk meraih suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Nah, benar tuh Bu, saya setuju. Permasalahannya bagaimana cara kita membedakan antara madu asli dan yang palsu? Produk madu hijau asli secara merek telah terdaftar di HAKI dengan nama madu hijau nomor DID 2019065550. Nah, kemasannya seperti ini Mbak. Jadi jika ada produk yang berbeda itu berarti palsu, dan jika ada produk yang mirip agar segera melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Sudah ada izin POM-nya ya Bu? Sudah. Madu hijau yang asli telah memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan
dengan nomor POM TR 203691541 dan bisa juga dicek secara online. Dan untuk madu hijau asli memiliki formula seperti ini dengan warna khas hijau seperti ini dan madunya kental tidak encer. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, akhirnya selesai sudah tugas investigasi saya untuk menguak segala rahasia di balik kemujarapan madu hijau ini. Saya benar-benar recommended untuk madu hijau ini dalam mengatasi berbagai penyakit, terutama asam lambung atau GERD dan juga komplikasi-komplikasi lainnya. Dan untuk pemesanan madu hijau, caranya gampang sekali. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini dan jangan lupa dapatkan promonya. Kalau begitu saya pamit undur diri, salam satu kata. Salam lambung sehat untuk kita semua. Bye-bye. Saya kan karyawan nih di perusahaan swasta. Sebagai orang sibuk, saya sampai lupa makan dan terkadang saya suka telat makan juga. Usia saya sekarang 50 tahun. Saya dulu seorang pengusaha yang cukup sukses. Tapi kemudian saya menyadari bahwa kerja keras saya itu adalah kerja keras tanpa perhitungan. Saya melupakan kesehatan saya sendiri semata-mata demi uang. Semenjak itu saya jadi sering sakit dan jadi sering absen kerja. Dan kemudian saya diperkenalkan dengan madu hijau. Semula saya underestimate, tapi setelah 1 bulan saya merasakan perubahan. Lalu saya teruskan lagi mengkonsumsi madu hijau ini. Ini sudah masuk bulan ketiga saya minum madu hijau. Saya yang awalnya sering merasa sesak napas, perut sakit, dan kepala sempoyongan, alhamdulillah sekarang sudah merasa tidak lagi. Dan sekarang saya menjadi reseller madu hijau. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan umat. Kami memproduksi madu hijau ini karena banyak sekali orang terkena lambung kronis, baik di kalangan remaja, dewasa, dan orang tua. Dan alhamdulillah setelah produk ini diluncurkan dan dikonsumsi, banyak yang sudah bisa merasakan khasiatnya dan terbebas dari sakit lambung yang dideritanya. Ini membuat kami bahagia karena kami bisa memberikan solusi terbaik bagi semua masyarakat. Tidak sia-sia, kami melakukan uji klinis dan riset selama kurang lebih 1 tahun bersama tim anak bangsa. Segera dapatkan madu hijau dan jangan biarkan penyakit asam lambung Anda bertambah parah. Maka jagalah kesehatan lambung Anda sebagai aset kelangsungan hidup Anda. Tentunya dengan menjaga pola makan yang teratur dan pola hidup yang sehat. Salam lambung sehat untuk kita semua. Madu hijau, formulasi herbal propolis dan madu, solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka, sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Anda cukup mengkonsumsi 2 sendok makan sesudah sahur, dan 2 sendok makan sesudah berbuka puasa. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping.
Madu Hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Witonya, cak sedih-sedihnya perampokan Papua ini dah. Nah, di dusun tinggal ini banyak terjadi nyabung ayam, berjudi. Dah, Wito ini cak sama cerita dengan abangnya ini. Nah, gula kopi habis, manu nih kemana-mana, duit ini banyaklah kartu ini nah. Yuk. Nah, ada katik duit. Lah, walah. Wah, abangnya ini ngembek duit ini. Tuhanku, 2015 ini sudah, woi masih nak berjudi ini lah, pening kepala aku jadi bini, tak tahan lagi aku dah. Susah dah aku hidup ini dengan abang ini kan. Aku rasanya. Salam. Sengai pagi nih. Bisa dengan bini bak mana? Pagi nih. Ya Allah, Me, pangling abah pagi hari ini, Me. Jam 7 kurang ini, Mek. Masya Allah. Alah ke belakang, kemana? Ya usah nak ngalir omongan, Mbak. Duit aku di dompet kemana? Apa? Duit aku di dompet itu. Mana tahu aku? Mana tahu. Sudahlah, masih berjudi kamu nih. Hehehe, hati-hati kalau ngomong. Berjudi itulah gawe kamu nih. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Ini anak ini yang bawa tunggu lah mana? Dengar dulu, yang ngomong berjudi itu siapa? Aku. Ada bukti? Sudahlah, ada saksi? Kapan ngilang-ngilang itu kemana? Kok di balik kampung ujung lorong itu kan? Malam keluar jago malam. Jago malam? Siapa yang dijago? Biar aman kampung ini. Tidak boleh yang namanya nuduh-nuduh ngomong berjudi tidak boleh. Selama ini omongan Mek lah aku dengar ke berjudi itu tidak boleh. Ingat, judi itu dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah. Terbuang kalau aku berjudi. Uji kamu. Sudahlah bang. Balik ini kan ada dapur itu. Gula kopi tak kata resek kontak. Yang namanya gula kopi. Susu, beras, apa-apa. Mending makan ya habis. Sudahlah, masih berjudi. Ngakulah bang, ngakulah. Hai. Dengar tetangga udah lama. Sudahlah. Lah, masih tidak percaya nih. Tobat bontot, tobat natuha. Aku tidak lagi berjudi. Tidak lagi berjudi. Tidak percaya aku dengan abahnya nih. Sudahlah, abah tuh berapa kali bersumpah-sumpah. Tidak katek benernya. Oi, omongan Mek itu kedengar terus. Aku tidak pernah lagi berjudi. Kapan abah berjudi lagi? Aku minta cerai bang. Minta cerai aku iya. Aku ini. Mek masih tidak percaya? Tidak, aku percaya. Minta cerai aku main dari. Tidak percaya? Tidak, aku percaya. Kalau Mek tidak percaya, kita taruhan. Percaya. Kita taruhan, tidak percaya. Nah, barusan ngomong apa? Kita taruhan, Mek. Nah. Oi, kata aku ini kamu nak diajak bertaruh, masih berjudi kan? Tidak, berjudi dulu. Kamu nih, sini, duit itu, sini. Sini, duit, sini. Masuk berjudi namanya, kayak bini kita taruhan ini. Teagut dan kamu tunggu bangku. Nah, mana cukup dan masuk mak. Nah, kamu masih ibu. Aku masih mak.
Ah, bos, inilah tempat jualan lokesan yang terkenal di Bali. Ini? Iya, bos. Harganya murah, bos. Apa aja kau tadi? Murah harganya, bos. Jangan nyebut murah. Bos kau nih wong kayo. Kita masuk. Duit kate masalah, bos. Kate masalah? Ayo, masuk kita, bos. Ah, bos tinggal milih lah, bos. Cuma hati, bos. Mato bos tuh lah awas lagi, alias kabur. Makanya aku ngajak kau supaya pacak nunjuk ke lokesan mano, khususnya motif binatang yang aku senengi. Ah, ini bagus ini, buayo nih. Nah, itu aja aku tuh kan, bos. Mbak, gitu. Bos, itu bukan buayo, bos. Buayo ini? Ini nih, bos, lukisan bukan buayo, tapi Nama itu tah. iwa. Ini iwa? Iwa, bos. Bungkus. Malu-malu kebaik. Nah, kalau yang ini aku paling seneng ini. Ini pecaknya, ya badak ini, badak. Lukisan badak. Ini terkenal ini di Bali, Maria. Jangan mantap lagi kau tuh. Udah, bos. Itu tuh bukan badak, bos. Itu kupu-kupu, bos. Ay, kau nih, bener apa kupu-kupu itu? Bos, kupu-kupu, bos. Ayo sudah. Kau bungkus deh, kau bungkus. Jangan malu-malu komplain, Bang. Kita nih di Bali. Siapa? Pokoknya kita borong galau. Kita Palembang, tidak mungkin tidak berduit. Ya tak? Iya. Apakah lagi cuma galeri-galeri mak ini? Iya, bos. Toko-toko lukisan kita borong. Jadi, bos. Sekarang kita cari. Ini Maria. Ini lukisan yang aku cari selama ini. Ini gambarnya beruang. Bagus. Kepalanya juga mencak kedok. Bulu-bulunya juga halus. Ini mesti ditanya ke ini, siapa pelukisnya? Kau tanya, bila perlu lukisan beruang ini, kita borong galo-galo, Maria. Bos. Itu tuh kacau. Hah? Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter. Pada hari Sabtu, jam 3 sore. Setiap Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
sembari menunggu waktu berbuka puasa. Lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum, hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Masuk. Mari ya. Buka lawang itu nak, ada tamu. Ah, kau ni. Assalamualaikum. Kau. Bang Miko. Ya. Assalamualaikum. Sana. Duduk. Iya. Tayu, kita. Kau nak? Kemana teman saya? Di ini. Sekojo. Kalau kejauh je Miko. Gedung apa rumah? Wih, gedung, Cek. Gedung. Sewet ni apa besar? Oh, jangan besar. Masuk ke baju ni 8 Iya. Mahal baju ni 3 juta. Sana. Ambil sana baru tu. Di palak kulkas yang 3 pintu ada sana baru. Dengar dulu, celana baru, palak kulkas 3 pintu, palak home theater itu, sama ada ini apa microwave itu nah. Sama palak TV LCD yang 42 inci, baru minggu beli. Banyak harganya. Kau celana baru. Yang Budi kau tu. Ini Miko. Baru ngecek ya. Baru juga lah, renovasi rumah Nabi banyak 3 miliar. Wih, ini gaya baru Oh, situlah cari baik mari nyari macam-macam. Budak-budak ini dah. Cari. Ada. Celana baru warna hitam. Baik dah. Cari. Apa Miko kenyunya? Bukan, ini apa, Cak? Ini namanya wallpaper Miko. Memang tak baca di rumah kau kayu tu Miko. Satu ini. Ini Miko 3 juta meter. Dah banyak aku. Iya. Pantang kan. Lah, cer bae saya itu. Berapa 3 juta aku bayar. Ini langsung cer saya itu. Udah cer itu. Pakai kulkas deh. Ada kulkas yang 2 pintu. Yang pacak nyocok ke batu es itu. Ada kan? Nah, sebelahnya itu ada paku. Nah, antara kulkas dengan batu dengan TV yang 40 inci itu paku 2 inci. Atau tergantung celana baru. Ini kuping kau. Oi, ini dengar wong memang celana lama baru ditampar. Ay, lama hujan nih. Iya. Pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya, nah. Nah, itu situ kau tu. Iya. Kata ilmu Iya, dah hujan. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah terakhir ruko yang Bang Syariah Mandiri itu punya mamang aku. Lu celeng di situ? Iya, percaya tak kau?
Aduh Yai, ruko galo itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abah aku, nah ini punya mamang aku. Ini ruko ini punya Haji Dong Cik Dong. Nungci, aduh nih anak pernah denger. Siapa nih Yai itu? Itu tuh sanak boyot aku. Oh ya langkah Ini yang di 16 belum lagi yang di Ilibarat Permai. Di Ilibarat Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uak aku. Bener Yai. Saya nampil ini. Pakam. Ini yang ini baru yang seberang ini, belum lagi seberang ulu. Seberang ulu itu. Seberang ulu mana? Bioskop Odeon. Tojo ulu. Bioskop Odeon. Nah, Jaka Baging itu. Baru inilah di bangun stadion. Tojo ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wakcik aku. Oh, bicik Ningaya tuh wakcik kamu. Oh. Jaka Baging itu yang kau tahu. Apa? Waktu pembebasan itu. Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baging itu tanah boyot hibah segala demi pemerintah Kota Palembang ini lain kau. Ai cacam Yai, alang kepeduan kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini uji abahku. Harta kami ini dah habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis? Dah habis 7 tahunan. Coba agak doken. Coba aku nak masak tu doken dari pojok. Ada masalah? Pojok rambut sampai ujung kaki nih. Biasa be kata ngawas dia. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Muka CP ngulo. Ngulo mak mana? Ya macam-macam sekarang di ulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kalau nak berjual tanah kita ngulo aja. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulo aja. Nah, uji kamu kayu 7 tahunan. Ya jadi masalah ini emang kayu 7 tahunan. Tapi kami turun ke-8. Jadi terpaksa nyari duit. Alang Saro jadi preman yoi dah. Asam, ngapa boleh jeruk taruh sini? Minum cak biasa, jangan lama-lama. Sudah belum? Lama nengok ini lagi lama. Iya. Mana pula? Udah anak buahnya lagi, setor nanti saronya. Yuk, siap. Mat. Siap, Bos. Mat. Hei, Mat. Yuk, siap. Siap, Bos. Berapa? Dikit, Bos. Teman kita hari ini. Berapa? Berapa dia? 12, Bos. Berapa? 12, Bos. 12. Gigi kau, Jerak. Kau cari duit lagi, ya? Iya, siap, Bos. Siap. Kalau kau masih lama nak bergabung dengan aku. Iya, siap. Ngerti tak kau? Ngerti, Bos. Ngerti. Siap. Aku ni preman, tahu tak kau? Siap, siap, siap. Cari lagi, cari. Cepat. Kau cuma 17.000, 20.000, apa artinya? Ya, siap, Bos. Geradak kalau kau dah tahu aku ni preman. Siap, Bos. Siap. Cepat. Siap, Bos. Nah, ni kau lagi. Siap kau. Alang ke Panasari, mana pula daus nago ini. Anak buah kurang ajar ini, tidak muncul-muncul ini. Daus nago ini kemana budak itu? Nah ini dia daus nago. Bos. Hai kawin ini dalam cari. Dua bos. Apa? Dua bos. Bukannya nak ini kau tu nak ngejek. Bos, bukan ngejek bos. Kalau kakek campak bos. Mana bos? Kakek bos campak kan aku susah bos. Ya betul bos. Oh ya Allah, apa kabar? Mana baik kau dalam ya tidak bos, inilah bos biasa ya bos. Ya minum bos. Ya. Lo kurang. Oh salah. Ajar kau dengan bos. Minum. Minum tambahan. Tua. Biasa baik. Biar. Biasa minuman bos apa? Oh iya. Cepat dikit. Bos ini nih. Ayo. Bos. Minum bos. Iya. Makan bos. Iya.
Woi Daud. Oh iya bos, iya bos. Kau ni kemana selama ini ku cari? Biasa bos, nyari setoran untuk bos dulu lah bos. Kau tahu tak cerita aku selama? Kenapa bos? Bos, aku ni pernah dikeroyok uang di sana. Jadi bos keroyok uang? Yang mana uangnya? Sekali digoconya aku diam ke. Jadi bos diam ke pertama? Yo. 2 kali digoconya aku diam ke. Bos kediam juga yang kedua? Iya. Hah? 3 kali goconya terduduk aku. Pas yang ketiga bos digocok terduduk. Ayah aku baik bos selesaikannya bos. Iya. Laju apa? Tapi malamnya, Iya. Ku datangi jam 2 malam. Jam 2 malam bos datangi. Nah, terus bos, terus. Dia belum tahu dengan bos kau ini. Amhar Black. Ku pegang, ku sepi ke jam 2 malam. Beliau. Jadi bos sepi ke? Terus bos? Tidak langsung aku minta maaf. Hah? Minta maaf. Bos minta maaf? Aku tak galak ribut. Aku mah itu bos. Oh, bos, mak mano mak itu. Minta maaf? Iya, aku ingat anak bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
bangsaku